Matius nih mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Nyambung toh? Yudas yang mati disalib, inilah yang kutuhankan. Itu dengan disalibkan udah beda. Loh kok zaman itu kalau ada orang digantung itu disalibkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Besarkan Gurunda. Yang penting aku sudah sampaikan ya. Bun, lanjutkan. Saya sudah sampaikan. Kalau kau tolak itu urusanmu. Di dalam Bible perjanjian lama terkutuklah orang menerima suap untuk membunuh seseorang tidak bersalah. Kau sudah tidak mengakui, kau sudah mengimani bahwa Yudas yang menerima suap. Berarti Yudas yang terkutuk. Yudas yang terkutuk. Iya, Galatia 3:13 baca. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk sebab kita, karena ada tertulis terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Siapa yang terkutuk? Loh kok beda? Saya tanya kau menerima Yesus terkutuk? Menjadi Kau kutuk menerima? karena dia menjadi kutuk. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya tanya kau, Dia siapa yang digantung menanggung pada kayu salib? kutuk yang terjadi sama manusia, Bu. Siapa yang digantung pada kayu salib? Siapa? Yudas Yesus. apa Yesus? Yesus. Berarti Yesus terkutuk. Menanggung kutuk yang ada pada manusia. Tulis di situ tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saya ulangi, siapa yang digantung pada kayu salib? Yudas apa Yesus? Yesus Berarti Yesus terkutuk. menanggung kutuk. Lanjut Manusia. lagi, Daeng. Berat ya. Bang Silakan. Zulkifli, Assalamualaikum. Gurunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini Sahabat-sahabat Gurunda sekalian. tadi Acoy bawa nama Gurunda terus dari tadi nih. Gak tahu dendam apa dia sama Gurunda nih. Iya, dendam kenapa, Bang? Ayo Acoy itu ada Bang Oke. Jumanya. Begini ya, Bang Juma. Selamat malam, Bang Juma. Iya, malam. Bang sering Bang? menarasikan bahwa Iya. makhluk yang datang kepada Paulus itu adalah iblis, Iya, betul. ya kan? Iya, betul. Berarti Ada abang keraguan itu. berkesimpulan bahwa ya gini, Kristen berarti nyembah abang iblis. berkesimpulan semua diajarkan. Dengar dulu lah, Bang. Semua yang diajarkan Paulus di dalam kitab suci kami itu adalah ajaran dari iblis. Iya, betul. Itu nggak ada Itu keraguan maksudnya. itu, nggak ada keraguan. Iya, betul. Enggak abang tarik itu. Betul. Enggak abang tarik. Enggak dong, enggak. Berarti abang Ngapain? berkesimpulan bahwa semua Saya- yang diajarkan ya itu adalah ajaran iblis gitu. Ya, Bang. Iya, kan iblis yang datang kepadanya. Betul. Iya, semua ajaran Dajjal. Paulus yang ditulis di Yang datang kitab kami kepadanya itu ajaran Dajjal. iblis itu ya. Iya gitu. Iya, itu yes. Oke. Kok diulang-ulang sih? Oke. Hmm. Biar saya tantang abang dulu berdebat. Iya, silakan. Ayo kita Nantang dia. Ini benar. Ayo kita apa? Kita buktikan. Yang datang Kita kepada buktikan. Paulus Paulus atau yang adalah datang- iblis. dengar dulu, Bang. Ayo kita buktikan yang datang kepada Paulus atau yang datang ke Adalah Gua Hira iblis. yang penghasut. Boleh. Boleh. Oke. Ya, Coba abang narasi dulu tentang makhluk yang abang bilang iblis itu. oke. Yesus berkata kepada angkatannya, Iya. Matius 12 nomor 43-45. Angkatan jahat dari orang Farisi kerasukan 8 roh iblis. Dan Paulus pun mengakui itu. Kalau di dalam dirinya itu ada iblis. Paulus loh, bukan saya ngarang. Tapi Paulus sendiri yang langsung berkata, pada diriku ada utusan berupa iblis yang diutus kemudian untuk mengecoh diriku. Itu pengakuan Paulus ya. Dan Anda harus mengakui itu. Itu kan Coba menurut Anda abang. lihat.
Menurut Paulus. Izin Gurunda, agak noise sedikit Gurunda. Oh iya. Gimana dong? Oh iya, betul. Oke lanjut. Iya. Jadi di dalam kitab saudara itu Paulus sendiri yang menerangkan bahwasanya pada dirinya itu ada iblis. Coba Anda baca di dalam 1 Korintus 5 nomor 5. Coba Anda baca. Bacakan Aku nggak kepada bisa baca bang, rusak mataku. Baca aja. Benar nggak konteksnya ke situ ngomongnya? ya jelas saja. Karena Oke. oke, silakan. Saya yakin itu salah Dengar dulu. Di dalam 2 Korintus 12 nomor 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku. Ya, berapa itu? Jadi pada diri Paulus itu memang ada Ayat iblis. berapa bang? Ayat berapa itu? 2 Korintus 12 nomor 7. Memang begitu ayatnya? Begitu ayatnya, dalihnya. 2 Korintus 17 nomor 7. Kepadaku diutus seorang iblis untuk menggocok aku. Ada dalilnya. Kok menggocok? Iya. Aneh Paulus. Makanya Paulus mengaku, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Aku menerima Injil dari Yesus, tapi Yesus itu bukan manusia. Berarti dia antikristus. Karena kenapa? Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah planos itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah dajjal itu? Siapakah antikristus itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Yesus datang sebagai manusia. Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Berarti antikristusnya, dajjalnya adalah Paulus. Ya, silakan. Oke. Bang, memang Ya, semua ayat-ayat yang Bang bilang itu memang saya tidak pernah baca karena sudah 20 tahun hampir mata saya rusak. Tapi saya itu yakin salah konteks. Jadi begini Bang. Betul. Begini Bang. Semua pengajaran Paulus ataupun tulisan Paulus yang tertuang di kitab suci kami itu tidak pernah saya temukan ada perintah dari makhluk yang datang kepada dia. oh ya? Nggak pernah saya lihat seperti yang masuk ke gua Hera. Hai Paulus, berkatalah engkau seperti ini. Hai Paulus, lakukanlah seperti ini. Hai Paulus, kerjakan. Nggak pernah saya dengar makhluk itu berulang-ulang datang membisikkan perintah-perintah kepada Paulus, Bang. Nggak pernah itu. Loh, Tetapi kalau yang tertuang di dalam kitab suci Abang itu semua bukan dari makhluk gua Hera itu. Itu bedanya. apa yang diajarkan kemudian Yesus itu dulu? Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Datang kepadamu, bukan datang kepada Nabi Muhammad. Datang kepadamu, kepada murid Yesus. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Siapa? Nabi Muhammad atau Paulus? Nah, Itu dulu poinnya. Jadi dudukkan perkara itu berdasarkan dengan informasi yang ada di Bible-mu. Waspadalah Bang. kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun dari Gua Hira, yang menemui Nabi Muhammad itu siapa? Makhluk mengaku Ini- Yesus? Bang, ini bukan cerita tentang Muhammad dengan Paulus. Loh, kan Yang kita ya, ceritakan dua makhluk yang datang itu loh. ya iya makanya Yesusnya yang jadi sandaran. Penyesat itu datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Faktanya Bang, adakah? Faktanya tidak pernah Roh Kudus datang kepada Nabi Muhammad dengan mengaku Yesus.
Justru roh yang datang kepada roh yang datang kepada Paulus itulah yang mengaku Yesus. Udah. Dah. Adakah abang temukan roh itu berulang-ulang datang kepada Paulus untuk Dia memberi pengajaran? Sabar, dia mengatakan bahwasanya aku akan pergilah ke desa tersebut, aku akan menuntunmu untuk melakukan pekerjaan apa yang harus kamu lakukan. Itu siapa yang berkata itu? Ya, itu makhluk halus yang mengaku Yesus. Oh, nggak ada dia yang ngomong kayak gitu bang, nggak ada. Nggak pernah Paulus itu berulang-ulang didatangi makhluk itu bang Juma, nggak pernah. Saudara, kalau kamu katakan tidak pernah, lalu dari mana kemudian Paulus menerima 13 buku sementara dia mengatakan bahwasanya aku menerima Injil bukan dari manusia tetapi dari Yesus Kristus. Maaf, biar saya potong dulu ya. Saya bukan bertahan membenarkan semua ajaran Yesus, ajaran Paulus. Anggaplah semua ajaran itu kurang ajar semua. Tetapi ajaran itu kurang ajaran Paulus itu tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk itu. Kalau memang salah pun itu semua kesalahan Paulus. Tidak ada sangkut pautnya dengan makhluk itu, karena makhluk itu tak pernah mengajarkan apa yang diajarkan Paulus. Loh, Dengan berulang-ulang datang katakan ini Paulus. Apa itu yang Nah, jadi kalau abang anggap pun pengajaran Paulus itu salah semua, itu yang udah salah Paulus. Saudara, ketika makhluk ini datang kemudian dia katakan kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpukan kemudian tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah itu Paulus makan, pulihlah kekuatannya. Makhluk halus yang datang mengaku Yesus itu telah memilih Paulus untuk menuntun Paulus, mengajarkan ajaran Paulus kepada raja-raja dan bangsa-bangsa di luar Bani Israel. Makhluk apa ini yang datang kepada Paulus ini? Mengaku Yesus. Sementara Yesus asli mengatakan, waspadalah kepada Dajjal yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Tidak ada Roh Kudus, tidak ada Nabi Malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad mengaku Yesus. Dengar dulu. Abang bilang itu waspadalah itu ayat, walaupun saya sudah lama nggak membaca, itu ayat untuk akan datang, belum terjadi ayat itu bang. Kata siapa belum terjadi? Kata siapa belum terjadi? Itu itu ucapan Yesus kepada manusia yang sesama dengan Yesus, bukan di akhir zaman. Jangan Anda pelintir. Oh, nggak ada itu bang, nggak ada. Yesus ketika berbicara, dia berbicara kepada orang yang seangkatan dengan dirinya, bukan berbicara dengan Kristen. Kenapa? Akan datang nanti, Mesias palsu. Itu yang saya tahu. Lebih berbicara Yesus. Akan datang apa? Mesias palsu. Ya itulah, akan datang Mesias palsu, artinya akan datang Yesus palsu. Itu bang, nubuatan untuk akan datang. Ayat itu belum terjadi bang. Janganlah apa. Kamu yang aneh. Yesus berbicara dengan siapa? Sabar dulu. Yesus berbicara dengan siapa pada saat dia datang? Pada murid-muridnya. Muridnya Bani Israel? Siapa itu? Tapi. Nah, sekarang siapa yang datang kepada muridnya? Hujan di sini kawan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang datang kepada muridnya? Hujan.
Hujan kawan-kawan. Kalau saya tutup baru tidak noise. Halo. Nah, hujan. Maklum ya. Sekarang siapa yang datang kepada muridnya? Ayo. Maksud abang murid siapa ini? Kan Yesus berbicara kepada muridnya. Angkatan pertama, orang Yahudi. Wahai muridku, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Pertanyaan saya, yang datang kepada murid Yesus, Paulus atau Nabi Muhammad? Oh, ayat itu enggak menceritakan tentang Paulus dan Muhammad, Bang. Itu tentang nabi-nabi palsu yang akan datang itu. Yang mengaku Mesias, yang mengaku ini. Itu ayatnya itu akan datang. Itu tak ada sangkut paut. Halo, suara saya kedengaran? Halo. Ngaran dia Ya, kedengaran. pertanyaan saya yang datang kepada murid Yesus, makasih. Yang datang kepada murid Yesus itu Paulus atau Nabi Muhammad? Bang, ayat itu bukan ditujukan kepada Paulus dan Muhammad. Hei, saya bertanya yang datang kepada murid Yesus Nabi Muhammad atau Paulus? Abang paksa karena ayat itu tidak menceritakan Paulus dan Muhammad. Ngapain abang tanya itu? Yang datang kepadamu. Siapa yang datang kepada murid Yesus? Kepada Muhammad. Nabi Muhammad atau Paulus? Paulus. Paulus, kenapa saudara susah kali kamu itu? Jujur kenapa? Bukan Karena susah. pada diri Anda itu ada Dajjal yang menghalangi Anda untuk jujur. Abang menghubung-hubungkan ayat yang tujuannya tidak pasti. Kenapa saya menghubung-hubungkan? Anda saja yang tidak waras. Pertanyaan saya, Bung, jangan habiskan waktu saya. Jangan habiskan waktu saya, Bang. Kisah para Rasul, dengar. Kisah para Rasul 22 nomor 4. Aku Paulus telah menganiaya pengikut Yesus sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan dalam penjara. Itu siapa? Paulus. Paulus kan? Berarti penyesatnya siapa? Penyesatnya gimana? Ayo kalau gimana? Kok abang tentang penyesat? Hei, kan Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Bang, itu untuk yang akan datang. Kenapa yang akan datang? Yesus berbicara kepada muridnya yang sesaman dengan dirinya. Kenapa kau berpikir yang akan datang, Cahayu? Bang, Kau ingin aku menipu yakin siapa? Saudara, ayat itu tidak seperti itu, aku yakin. Tidak. Karena di Kau dalam mau itu, menipu pada siapa, hari Cok? kedatanganku yang kedua kalinya. Aco, kau mau menipu siapa di sini, Cok? Ada bahasa begitu. Aco, inna belale matin rono aco ulu balang. Kau itu, hei, saudara, dengarkan saya, saudara Aco. Anda baca Lukas 21 nomor 8. Dengarkan saya kalau kamu masih bisa disehatkan. Di situ Yesus berkata begini, sabar. Kata Yesus, wahai murid-muridku, ya paman, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Nah, murid bertanya, wahai guru, ya paman, kapan itu terjadi? Kata muridnya. Kata Yesus, namun sebelum itu terjadi, terlebih dahulu kamu ditangkap, dianiaya dan disesat dan dimasukkan ke dalam rumah-rumah ibadat dan dipenjara. Siapa pelakunya? Oke. Siapa pelakunya? Boleh saya jawab? Siapa pelakunya? Yang menganiaya, menangkap murid Yesus, mensesat murid Yesus,
dan kemudian menghakimi murid Yesus di depan imam-imam kepala. Siapa itu? Siapa pelakunya? Boleh saya jawab? Siapa pelakunya? Boleh. Siapa yang menangkap murid Yesus angkatan pertama? Yang menganiaya murid Yesus angkatan pertama itu siapa? Anggap Paulus sudah. Paulus. Sudah. Berarti Ya, penyesatnya siapa? Penyesatnya siapa? Anggaplah Paulus sudah. Ya, Paulus sudah. Alhamdulillah. Bagus kalau Boleh saya bicara? Boleh saya bagus bicara? kalau saudara saya itu sudah mulai sehat otaknya. Mudah-mudahan Boleh kamu bisa saya merenungkan bahwa penyesat yang dimaksud oleh Paulus, asisten Dajjal yang datang kemudian itu adalah Paulus yang menurut Yesus. Demikian. Boleh saya jawab? Ya, silakan. Apa? Masih mau menjawab? Hah? Kan dengar dulu, kan saya bilang, kan dengar dulu Juma. Saya bilang tadi, maupun kau anggap salah ajaran Paulus itu tidak benar. Sudah. Yang penting kamu kita imani bahas kan? ini makhluk yang ini yang kita bahas, bukan Paulus dan Muhammad yang kita bahas, bukan. Hey, justru Kan sudah Paulus saya bilang. itu, justru Paulus itulah dinubuatkan pertama kali dia bertobat. Setelah dia bertobat dari Yang kita bahas menganiaya siapa? murid Yesus, baru dia semakin menjadi-jadi. Jadi pertama kita bahas dia ahli siapa? Taurat. Pertama Yang ahli kita Taurat bahas dia. siapa? Iblis yang datang kepada Paulus. Alamak. Abang udah aku bilang, walaupun ajaran si Paulus itu sesat semua, tidak ada sangkut pautnya dengan iblis itu. Justru Yang kita dia bahas sesat ini. karena iblis itu. Kemana otaknya orang ini? Coba buktikan Paulus didatangi berulang-ulang oleh iblis itu, coba. Apa? Coba buktikan, adakah berulang-ulang iblis itu datang pada Paulus mengajarkan seperti saya? Katakan Ananias berkata, aku akan menjadikan Paulus ini sebagai orang yang memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Ada iblis itu datang kepada Ananias itu. Ya, dia datang selama Paulus menulis buku. Aduh, itu Aduh. itu bang. Hey, Ayo kita bahas, Hey. makhluk yang datang ke Gua Hira, yuk. Iya, ngapain ke Gua Hira? Kan Karena dasar nggak bisa pijak. buktikan, nggak bisa buktikan makhluk itu datang Dasar berulang-ulang pijak. kepada Paulus. Dengar. Sederhana untuk memahami itu, sederhana. Sekarang saya tanya sama mu nih. Yang menjadi penerima firman antara Yesus dan Paulus itu siapa? Yang menerima firman dari Elohim, Yesus atau Paulus? Hei, saudara, acok, jangan mencret celana, acok. Mari kita berdiskusi, acok. Jangan kau pingsan duluan. Iya. Acok. Pakailah otakmu, acok puru-puru apa jana. Firman udah cakep aja. Sekarang yang menerima firman itu adalah Yesus. Ah ya. Yang menerima firman di Islam itu adalah Nabi Muhammad. Paulus ini nerima firman dari mana? Ya bikinlah anggap dari dirinya sendiri. Lah. Dia mengaku di dalam Galatia 1:12, 11 dan 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Kalau bukan dari manusia, lalu dari mana lagi? Sedangkan Tuhan Elohim mengutus nabinya menerima firman.
Yesus Injil Nabi, apa yang diterima dia Paulus? Rasul untuk mengajarkan Injil kepada apa yang Bani diterima Paulus? Israel. Injil apa yang Cahayu. diterima Paulus? Aku salah nih kalau ngomongannya. Hah? Injil apa yang diterima Paulus? Lah, baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari pernyataan makhluk yang bernama Yesus Kristus. Oh, enggak ada gitu. Enggak ada gitu bacaan, enggak ada. Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Baca. Ya, nanti Yesus saya baca. menerima firman dari Elohim. Nabi Muhammad menerima firman dari Allah Subhanahu wa taala. Yesus menerima dari Elohim yang maha suci lagi maha tinggi. Paulus menerima firman. Nah, Jangan ke situ, karena jangan ke situ. Lah kok jangan ke situ. Gimana Bukan, jangan ke dan- situ? memang ku akui Bang Juma itu pandai semua ayat. Cuman Bang Juma itu untuk menyuram-nyuramkan untuk supaya orang bisa jawab. Aku tahu Bang Juma itu kayak mana. Lah sekarang kamu tinggal jawab, Cahayu. Saudara tinggal jawab. Saudara tinggal jawab. Paulus menerima Injil dari mana? Tak pernah berulang-ulang makhluk itu datang sama dia Bang Juma. Kalau begitu 13 buku ini ditulis dalam sekejap. Gitu. Kan sudah saya bilang. Seandainya pun itu salah semua, itu mutlak kesalahan Paulus. Nah. Enggak ngerti Bang bilang gitu. Kalau Anda sudah mengakui dia salah, akibatnya Kristen ini sepotong dari penghuni dunia ini, separuh dari penghuni dunia ini berarti salah semua Itu dong. enggak urusan saya. Yang kita tanya itu tidak sangkut pautnya dengan majlis yang datang kepada dia ini yang kita dapat. Nakal. Kamu diskusi mau ngapain di sini kalau gitu? Kau mau cari kebenaran atau mau ngerumpi? Abang yang Nabi dibahas Muhammad makhluk, sallallahu alaihi wasallam menerima firman dari Allah. Oke? bisa dibuktikan. Yesus menerima firman dari Allah. Paulus menerima firman dari mana? Dengar, bisa kalian buktikan. Apanya tuh? Oh, coba gini ya. Nah. Kalau memang makhluk yang datang itu dari Tuhan, dia coba sebutkan ayat di mana yang mengatakan secara spesifik bahwa Injil dan Taurat sudah dipalsukan. Kedua, tunjukkan ayat aslinya bunyi kayak mana, setelah dipalsukan bunyinya kayak mana, coba. Begini saudara, untuk mengetahui bahwa kitabmu itu palsu, Nabi Musa menerima Taurat itu dalam bahasa apa? Muncul. Makhluk yang datang ke gua Manusia yang lahir dari tanah sengketa muncul. Pertanyaan saya, Saudara Acoy, Nah, Saudara Acoy, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Ibrani. Kitabmu bahasa apa? Bukan itu yang dibahas, Bang. Jangan dari situ. Nah, Kitabmu Sudah bahasa bilang. apa? sudah aku bilang, kau itu kalau Saya ada, ulang. berdebat, Saya ulang. Nabi Musa menerima Torah bahasa Ibrani. Kitabmu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, yang asli dan yang palsu yang mana? Yang Ibrani atau yang Indonesia? Buktikan ayat aslinya bunyinya seperti apa setelah dipalsukan. Bisa. Saatnya ketawa jahat. Cuma sampai sang cuma tutup berak di mulutku. Saudara, Anda tadi mengakui Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Di mulutku abang berak tiap hari kalau bisa abang jawab tadi pertanyaanku tuh. Tanpa saya di mulut Anda aja sudah kayak gitu modelnya. Pertanyaan saya, Nabi Musa, seperti apa coba? Nabi Musa menerima Torah bahasa Ibrani katamu kan? Kitabmu bahasa Indonesia. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Ibrani atau Indonesia? Yang kita bahas makhluk, bukan Nabi Musa. Dari tadi abang nggak paham saya bilang. Yang kita bahas makhluk, bukan Nabi Musa. Tapi Anda menyeret ke sana. Pertanyaan saya,
Berulang kita nih. bahas dari pertama apa? Bosan nih saya mendengar bertanya Yang ini. kita bahas dari pertama tadi apa? Makhluk, Ayo bang, aku bilang. makhluk. Ayo bang. Kenapa Makhluk. susah lagi? Iya, Anda kan bertanya, Anda tunjukkan yang mana yang asli, mana yang palsu. Maka saya tanya, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa Ibrani, kitabmu bahasa Indonesia. Yang asli yang mana? Yang Ibrani dong. Berarti yang Indonesia asli atau palsu? Makhluk itu tak pernah datang kepada Nabi Musa. Lari Pasti lagi. datang kepada Nabi Musa. Lari lagi. Lari lagi. Abang licik. Nah, Loh, kamu bertanya, Torah. datang kepada Nabi Musa. Pernah. Kamu itu mau bahas apa, Bung? Mau bahas apa dulu nih? Tentukan dulu temanya yang mana mau dibahas ini. Saya mengikuti arahmu. Tadi kau katakan, mana Torah asli, mana yang palsu? Kan itu pertanyaanmu. Saya tanya, Nabi Musa menerima Torah dalam bahasa apa? Ente jawab, bahasa Ibrani. Muncul pertanyaan seketika. Yang mana yang asli? Bahasa Ibrani atau bahasa Indonesia? Apa kau katakan? Kenapa bahas Nabi Musa? Kita nggak bahas Nabi Musa. Kita bahas makhluk. Pertanyaan saya lagi ke sana. Ketika saya katakan Injil diwahyukan oleh Allah kepada Yesus, Al-Quran diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad, Paulus menerima wahyu dari mana? Apa jawabanmu? Taruhlah itu bukan wahyu, dari itu adalah kesalahannya sendiri. Loh, kok taruhlah? Kalau kau sudah menyalahkan Paulus, itu sama dengan kamu menyalahkan seluruh Kristen di dunia. Paham kau? Kalau kau sudah mengatakan Paulus itu salah, berarti seluruh Kristen di dunia ini salah. Gitu dong, bro. Ayolah. Ayo. Jadi manusia yuk. Yuk. Tanda. Izinkan Gimana? Gimana, Dek? Coy, buka mute. Acoy tombol kabur ke sebelah kanan pojok atas. Acoy. Apa dulu? Tenang dulu, tenang. Oke ya, jelas ya bahwa yang diutus menerima firman itu adalah Yesus, bukan Paulus. Jadi Paulus ini menerima firman dari mana kalau bukan dari Yesus? Dari Mesias palsu. Itu kesimpulannya. Salah kau cuma. Apanya yang salah? Dia Salah mengaku kau kok. bilang Mesias palsu. Saudara, Enggak. itu pengakuan Yesus loh, bukan pengakuan saya loh. Yesus loh yang berkata itu, bukan aku loh. Pada saat Paulus bertemu dengan Yesus di perjalanan Itu bukan ke Tarsus, Yesus Itu bukan dengar Yesus. dulu. Itu bukan Yesus. Pada cahaya itu berkata, dan ada saksinya orang yang bersama dengan Paulus itu mendengar bahwa suara itu berkata, akulah Yes. Yesus yang kau aniaya. Jelas Oke, itu sekarang- cuma kau jangan garang-garang, Oke. kau jangan Oke, membelokkan kau jadi penyesat. Oke, Sekarang Yesusnya mengatakan penyesat itu banyak atau satu enggak. orang? Sabar, itu sekarang kau kan tadi kalau kusimak-simak dari gaya bahasamu, seolah-olah pada saat Yesus mengatakan itu kepada murid-muridnya, pada saat itu Yesus masih hidup dan mengatakan itu di depan murid-muridnya dan di depan bisa saja depan orang banyak, seolah-olah itu hanya pada murid. Salah kau. Makanya menginterpretasi ayat Alkitab itu enggak segampang cara kau Tidak usah kau menafsirkan persulit. itu. Tidak usah kamu persulit. Memang nggak Jangan sanggup. kau Saya dengar persulit. aku kasih kau satu contoh cuma. Jangan kamu Aku kasih- persulit. Dengarkan saya. Yesus berkata bahwa akan datang Yesus palsu. Kamu akui atau tidak? Mesias palsunya katanya. Kau banyak kali ceritamu. Yesus palsu kan? Mana Yesus itu? Hey, Mesiasnya, Mesias palsu. Mesiasnya Hey, memakai namaku. Namanya Yesus siapa? Ah. Nama Yesus Sekarang siapa? kutanya dulu kau. Mesias itu artinya apa? Sekarang pertanyaan saya, Mesias itu memakai nama Yesus, betul? Mesias palsunya datang memakai nama Yesus, betul?
Mesias palsunya memakai nama Yesus. Nabimu pun pakai nama Yesus. Nabiku namanya Nabi Muhammad. Cak Ayu, jangan kau Ya, nipu di sini. lebih Jangan banyak- kau nipu. lebih banyak nabimu Mesias di Al-Qur'anmu. Mesias palsunya itu ngaku Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku bertemu dengan Yesus atau mengaku Yesus. Nggak pernah. Jangan kau cungkir balikkan keadaan. Yesus berkata kepada Bani Israel, oke, waspadalah kepada Isa alaihissalam lebih banyak waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Nah, jadi penyesatnya datang memakai nama siapa? Kayak gitu kok cara pandang. Penyesatnya Aduh, datang Jumat. memakai nama siapa? Jadi iya, dengar Penyesatnya kawan. datang memakai nama siapa? Nabi palsu, nabi setelah Yesus kawan. Penyesat datang menurut Yesus memakai nama siapa? Aduh, Bakal dia nggak jawab. Dia nggak Nggak bisa kan? Aku tanya dulu kau. Gak Sekarang bisa, aku kasih gak kau bisa, kamu cara gak bisa. mengartikan. Karena Al-Quran saya sudah mengatakan, wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi thumma la yuqsirun. Dan adalah saudara-saudara setan, yaitu orang-orang kafir, dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Ini yang sedang kalian lakukan. Jelas-jelas Yesus berkata kepada pengikutnya yang asli, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang memakai nama bom-bom, memakai nama Yesus. Sekarang yang datang kepada Nabi Muhammad, apakah mengaku Yesus? Tidak. Yang datang kepada Paulus, apakah mengaku Yesus? Ya. Yes. Sederhana kawan. Inna qaidah syaitan kana daif. Tipu daya iblis itu lemah, kata Allah. Tetapi yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya, yaitu kalian. Kami Islam diutus untuk meluruskan akidah ini. Fattakullah wa ati'un, hadha siratul mustaqim. Bertakwa kepada Tuhan yang mengutus Yesus dan taat kepada Yesus, itu adalah jalan lurusnya bagi Bani Israel. Kalau bagi kami, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, itu juga adalah jalan yang lurus. Sederhana bukan? Cuman masalahnya sekarang, iblis tidak akan mungkin senang membiarkan kalian keluar dari lingkaran penyesatannya. Nggak mungkin. Iblis sekarang sedang bekerja bagaimana bisa melumpuhkan Bang Suma dan kawan-kawannya. Kenapa? Karena sudah banyak kemudian korban iblis yang tersadarkan dari tidur panjangnya. Hari ini kau membenci Bang Suma, Bung. Besok hari kalau kau sudah menemukan jalan lurus itu, kau akan menangis dan berterima kasih kepada Bang Suma dan saudara-saudaranya. Betapa kami gigih memperjuangkan supaya kalian itu bisa selamat. Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Yesus. Yang datang kepada Paulus ngaku apa? Ngaku Yesus. Bagaimana tolak ukurnya kemudian? Baca Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil. Aku menerima Galatia itu Injil. buatan Aku Paulus. menerima. Nggak dipercaya aku itu. Aku menerima Injil. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Dengan kata lain, Paulus mengaku Yesus Kristus ini bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia?
Itulah antikristusnya, itulah dajjalnya. Dalil kata Tuhanku apa? Wa makaru wa Jangan menyesatkan orang makarallah wallahu Yang khairul Kristen di bawah jangan dengarkan khutbah ini. makirin. Mereka ahli kitab membuat makar, tipu daya, tipu muslihat, tetapi Allah membalas tipu daya muslihat mereka. Sesungguhnya Allah adalah pembalas, sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Tuh dalil. Apa kata Allah? Wa qaulihim, dan kami hukum juga mereka karena perkataan mereka bahwa nabi kami yang suci telah mati ditumpas di atas salib. Kami hukum mereka. Hukuman yang Allah berikan kepada mereka adalah siksaan di bumi. Siksaan di bumi itu ini siksaannya buat kalian. Sudah nyata di Bible tertulis, kalian tidak mau imani. Kenapa? Allah telah menyiksa kalian. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Di dalam hati kalian itu ada penyakit, dan Allah semakin tambah penyakit itu ketika kemudian kalian ingkar dan tidak mau mendudukkan akal sehat sebagai patokan untuk menemukan kebenaran. Padahal Yesus mengatakan, kasihilah Tuhanmu dengan akal budi. Apa itu akal budi? Akal sehat. Kenapa Anda tidak mau menggunakan akal sehat? Karena kapan Anda menggunakan akal sehat, kalian akan meninggalkan Kristen. Ayo saudara, apakah saya ada menghina? Apakah saya ada menghujat? Enggak kan? Ini hanya pembahasan dua anak bangsa antara saya dengan kalian. Enggak ada hina menghina di sini. Adakah kemudian makhluk yang datang kepada Nabi Muhammad ketika kemudian dikatakan dalam Al-Quran, Qul nazzalahu ruhul qudusi min rabbika bil haqqa liyuthabbital ladhina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin? Adakah di situ pernyataan akulah Yesus? Gak ada. Sementara iblis datang mengaku-ngaku Yesus. Datangnya kepada siapa? Kepada para murtadin, kepada saksi-saksi palsu, kepada pendeta, kepada pastor, kepada jemaat gereja, kepada anak-anak sekolah minggu, kepada mereka yang Natalan, kepada mereka yang menyembah Yesus, kepada Paulus, kepada Ananias, kepada pengarang Matius, pengarang Lukas, Markus, Yohanes, dan juga pengarang kitab Wahyu. Inilah mereka yang disebut Yesus di dalam kitab Anda sendiri. Bukan saya menghina, tetapi coba Anda keluar dari sana dengan kaidah-kaidah yang benar. Dudukkan kerangka berfikir Anda berdasarkan iman Anda dengan dalil yang Anda imani. Jangan hujat pribadi Bang Suma, itu tidak akan mempan. Saya tidak akan goyang dengan hujatan itu. Tapi tolong, diskusi ini dihargai. Kita anak bangsa, ditonton ribuan manusia. Ketika kita kemudian mempertemukan dalil, maka kita harus menghargai dalil itu. Untuk apa kita beragama kalau agama itu menghantarkan kita ke neraka? Buat apa? Kita egois. Pokoknya saya paling benar, agamaku yang paling benar. Cuy, sejengkal kamu tinggalkan bumi ini menuju alam barzah, apa yang bisa kamu lakukan? Ketika kau ditanya, siapa yang mengajarkan kau menyembah anak manusia bernama Yesus? Jawabanmu apa? Iblis tertawa. Punya teman ke neraka. Ayo, siapa yang mengajarkan kalian ibadah minggu? Jawabanmu apa? Bingung. Mau bilang Yesus, Yesus tak pernah. Mau bilang Elohim, Elohim tak pernah. Apa yang kalian bisa saat itu? Nggak ada. Siapa yang bisa menolongmu? Nggak ada. Bahkan di dalam kitab saudara, apa kata Yesus? Yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai namaku. Pada akhir zaman aku akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Lalu apa yang kalian harapkan? Apa yang kalian banggakan dengan agama kalian ini? Yesus ingkar terhadap kalian. Yesus menolak kalian. Ibadah kalian ditolak Yesus. Sesembahan yang kalian lakukan ditolak oleh Yesus. Lalu kalian ini mau membanggakan siapa? Iblis.
Kalian bangga dengan iblis yang datang kepada kalian yang Anda katakan dalam diriku ada Roh Kudus. Bangga dengan Roh Kudus itu rupanya. Padahal itu bukan Roh Kudus. Apa buktinya dia bukan Roh Kudus? Coba Anda lakukan. Lihat prosesi keagamaan Anda itu apa coba? Di mana Tuhan datang kemudian kepada nabi-nabi mengharamkan babi, di situ kalian jadikan babi ini makanan kebanggaan. Dengan pongahnya kalian tertawa-tawa, terbahak-bahak. Ketika ada orang makan babi, kalian bangga, kalian pertontonkan, bahkan murtadin, bismillahirrahmanirrahim, makan babi panggang enak sekali. Kamu bangga dengan itu, padahal itu makanan diharamkan. Coba, apa bedanya kamu dengan iblis? Iblis malah kemudian lebih rendah kedudukan kekafirannya daripada kalian. Ketika iblis menggoda Adam, makan buah ilmu pengetahuan. Hawa makan buah ilmu pengetahuan. Mereka memakannya, iblis tidak memakannya. Kalian lebih parah daripada iblis. Karena sudah nyata-nyata di dalam Bible kalian, yang kalian ambil terjemahannya dari kitabnya orang Yahudi, jangan kau makan babi karena itu haram bagimu. Itu ada fungsinya rupanya di dalam kitab saudara. Itu ada fungsinya rupanya dalam iman kalian. Itu ada fungsinya rupanya dalam agama kalian. Tak ada fungsinya. Itu cuman aksesoris. Buktinya kalian bangga makan babi, padahal nyata di situ diharamkan. Lalu kemudian ada konsep baru yang disusupkan masuk oleh iblis. Semuanya telah dihalalkan. Kata siapa? Kata Paulus. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, kita Kristen dibebaskan makan segala-galanya karena dia telah membatalkan haramnya babi. Kata siapa, Lus? Kata makhluk yang datang kepadaku. Siapa namanya, Lus? Yesus. Dia siapa rupanya? Pokoknya bukan manusia. Lalu? Pokoknya bukan manusia. Loh, lalu siapa? Namanya Yesus Kristus. Hei, setahu kami, sepanjang telinga kami mendengarkan, mata kami melihat, yang disebut Yesus itu anak manusia, Lus. Anak manusia. Mau sampai kapanpun dia anak manusia. Kenapa kau katakan dia bukan manusia? Oh ternyata yang datang kepadamu memang bukan manusia, Lus. Namanya memang juga Yesus, Lus. Tetapi ternyata beda dengan Yesus yang datang kepada Bani Israel sebagai nabi. Hayo, adakah di antara kalian bisa membantah ini? Kalau ada silakan. Kemana-mana jadi tak kemana-mana jangan begini. Saya masih seputar itu, Bang. Yang datang kepada Paulus bukan Yesus manusia, Yang datang tetapi kepada Muhammad. Mesias. Tapi Yesus palsu yang datang kepada Paulus itu. Apa yang ingin kau pertanyakan? Yang datang kepada saya. Selamat malam Bang Suma. Malam, Bang, malam. Kalau mau mualaf itu Bang, apa harus di masjid atau sesama Islam aja Bang? Sebenarnya mu'allaf itu persaksian iman. Persaksian iman bahwa kita menyadari sepenuh hati dengan ikhlas, ridho, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah yang maha suci lagi maha tinggi, dan mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul dan nabi penutup daripada nabi-nabi. Sah meskipun orang bersyahadat dalam kamar seorang diri, itu sah. Karena iman itu adalah urusan kita dengan Tuhan kita. Itu iman. Tetapi kenapa harus dipersaksikan? Karena banyak hal. Pertama, orang ini harus mengganti identitas. Yang kedua, kita hidup di negara hukum. Ketika ada yang terjadi bertalian dengan keyakinan, maka saudara muslim harus mempertanggungjawabkan kemudian apa yang terjadi kepada saudara muslimnya. Contoh misalnya, ketika saudara muslimnya meninggal dunia, dia adalah mu'allaf, tetapi tidak diketahui, maka keluarganya akan menguburkannya secara kafir, secara kufur. Maka dia harus memiliki identitas Islam, dan identitasnya itu harus disaksikan oleh khalayak banyak, supaya ketika ada apa-apa yang terjadi,
maka umat Islam yang adalah saudaranya harus mengambil jenazahnya untuk dimakamkan secara Islami. Seperti itu, Bang. Ya, mengerti Bang. Saya juga bukan Kristen yang taat seperti Abang. Siapa ini, Acoy? Dia juga bukan Kristen taat, Bang. Dia katakan dia jarang baca Bible. Dia cuman modal nyerocos aja, Bang Acoy ini. Kalau saya Bang, kemarin curhat sama pendeta, disuruh baca Bible katanya secara mendalam. Justru saya kayak tersesat. Karena saya tidak tahu Waduh. mengakui Tuhan itu dia seperti apa. Cari Tuhan untuk mengakui dia sebagai Tuhan itu di mana? Baca ayatnya di mana? Ya, sebenarnya gini, Bang. Kalau kita belajar tentang Bible ya, satu-satunya manusia selepas Nabi Musa alaihissalam yang bisa menjelaskan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi itu hanyalah Yesus, bukan Paulus. Di dalam Yohanes 1:18 tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuannya, dialah yang menjelaskan tentang Tuhan tersebut. Dialah yang kemudian menerangkan, dialah yang mentafsirkan tentang Tuhan itu seperti apa, bagaimana, apa maunya, apa yang dikehendaki, apa larangannya, adab, apalah perintahnya. Itu Yesus yang punya tugas itu untuk menjelaskan itu. Tak ada seorang pun yang punya hak kecuali dia pada masanya. Nggak boleh. Makanya di dalam Yesaya 31 Bang, nomor 31 sampai 34, apa kata Tuhan di sana? Setelah dia melakukan perjanjian baru kepada Bani Israel, aku akan mengadakan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap mereka. Jangan lagi ada orang yang mengajarkan tentang Tuhan, bahwa kenallah Tuhan itu, bahwa Tuhan itu begini, Tuhan itu kayak ini, Tuhan itu kayak begini. Jangan lagi, karena mereka sudah mengenal aku. Dan aku tidak akan lagi mengingat-ingat dosa mereka, tetapi aku akan menghapuskan dosa-dosa mereka. Tak ada lagi, jangan lagi ada orang mengajarkan Tuhan itu kayak begini loh, Tuhan itu begini, Tuhan itu enggak, jangan lagi. Jadi Yesus datang bukan mau menjelaskan aku Tuhan, enggak. Yesus datang menjelaskan Tuhan itu lebih besar dia daripada aku. Tuhan itu satu-satunya Tuhan dan aku hanya utusan. Tuhan itu di langit, di surga. Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Itu kata Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa. Yang maha kuasa itu adalah Bapakku. Yang memberikan kemuliaan itu adalah Bapakku. Yesus datang untuk mentafsirkan Tuhan itu. Makanya dikatakan, sudah sekian lama engkau bersama aku, wahai siapa? Wahai Filipus. Mengapa engkau masih minta tunjukkan Bapa itu kepada aku? Barang siapa yang melihat aku, itu sama dengan melihat Bapa. Karena aku adalah utusan Bapa. Aku berkata bukan dari diriku sendiri. Yohanes 14:24. Tetapi perkataan yang keluar dari mulutku adalah perkataan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan dan aku sampaikan. Makananku adalah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lihat Bapa mengerjakannya, maka aku pun melakukannya. Yohanes 3 nomor 34. Jelas itu. Yohanes 4 nomor 43. Jelas itu, Bang. Jadi Yesus yang punya hak, yang punya wewenang menjelaskan tentang Tuhan. Maka apa simpul akhirnya? Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Simpul akhirnya itu. Untuk apa kita beragama kalau kita tidak mendapatkan hidup kekal? Sedangkan hidup kekal menurut Yesus konsepnya ada dua yang harus kita imani. Yang pertama, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Dan yang kedua, mengenal aku yang engkau utus. Berarti konsep hidup kekal hanya ada di Islam. Apa itu? La ilaha illa huwa, pencipta langit dan bumi, wa Yesus Rasulullah. Hanya itu.
Tak ada yang lain. Karena itu adalah konsep yang Yesus tawarkan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau satu-satunya, jangan ditambah. Jangan dikurangi, jangan ditambahi. Satu-satunya. Kata siapa? Kata Yesus. Jadi saudara, Yesus itu datang sebagai juru selamat, bukan untuk mengimaninya sebagai juru selamat. Maka kita harus mendudukkan dia sebagaimana ajarannya tentang dirinya. Siapa aku menurut aku? Siapa Yesus menurut Yesus? Coba ya. Ini ada satu hal yang menarik, saudara. Ketika kemudian saya membaca sebuah dalil di dalam kitab saudara, saya itu malu. Malu semalu-malunya. Kenapa saya katakan saya malu semalu-malunya? Karena di dalam kitab saudara, di situ sangat jelas diterangkan kemudian bagaimana ibu kandungnya Yesus dalam memandang anak kandungnya bernama Yesus. Ibunya sangat luar biasa kemudian mengandung dan membesarkannya seorang diri. Ketika kita lihat kemudian pada masa ibunya mengatakan bahwa, anakku, kamu kemana aja? Aku dan ayahmu cemas. Dia cemas. Kenapa dia cemas? Karena mereka kehilangan Yesus beberapa hari. Itu diterangkan di mana ya? Di Lukas 2 ya teman-teman. Lukas 2 48 sampai 51. Apa kata ibunya? Nah, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Ibumu, aku cemas mencari engkau. Hei, ibu kandung dari Yesus cemas ketika anaknya melakukan pengajaran Torah kepada ahli Taurat di dalam sinagoge. Tanpa izin dia meninggalkan ibunya. Ketika ibunya cemas mencarinya kemana-mana, lalu kemudian dia temukan Yesus. Apa kata ibunya? Nah, ya mami, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapak tirimu dan aku, mama kandungmu, dengan cemas mencari engkau. Ini seorang ibu kandung mencari anak kandungnya, cemas. Tiba-tiba sepeninggal sang anak dan ibu, dilantik jadi Tuhan. Kalau ibunya tahu anak kandungnya adalah Tuhan pencipta langit dan bumi, boro-boro cemas. Lawang anakku Tuhan, anakku pencipta. Dia datang cuma numpang lewat, hanya ingin pecahin perawan gue. Ngapain gue cemas? Lo dia Tuhan. Faktanya apa? Wanita yang mengandung, wanita yang melahirkan, wanita yang memandikan, menetein, membesarkan, cemas ketika Yesus meninggalkan rumah. Kok ibunya nggak tahu kalau anaknya itu Tuhan? Yang lebih tahu Yesus adalah ibu kandungnya. Yang lebih tahu Yesus adalah bapak tirinya. Yang lebih tahu Yesus adalah sepupu-sepupunya. Yang lebih tahu siapa Yesus adalah famili, keluarganya, tetangganya, orang terdekatnya, yang memandikan, yang menceboin, yang membesarkan, yang menetein, yang menyuapin. Dia lebih tahu tentang Yesus daripada kita. Siapa Yesus menurut ibunya? Seorang anak yang meninggalkan rumah dan yang telah membuat ibunya cemas. Tuhan? No. No. Bukan Tuhan. Dia anakku, kata Maria. Nak, kenapa kau membuat aku cemas? Dia anaknya Maria, dia anakku. Nah, sekarang kita hidup di zaman modern. Masihkah kita ingin hidup di zaman batu? Mempertuhankan kepada yang bukan Tuhan.
hanya gara-gara makhluk yang datang ngaku-ngaku Yesus, sedangkan Yesus asli sudah mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Bang Suma, ya paman, itu tertulis rupanya. Yes, di mana Bang Suma? Matius 24 nomor 4 nomor 5. Baca. Wow, ternyata di situ memang Yesus betul-betul mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Bang Suma ngarang, buka Bible. Loh, kok Bang Suma percaya Bible? Hei, kalau pakai Quran bahaya. Bahaya kalau pakai Quran. Bahaya. Karena Al-Quran membahas secara detail tentang tipikal ciri-ciri orang-orang kafir yang mempertuhankan makhluk Tuhan bernama Yesus. Bahaya bagi Quran, bahaya. Maka cukuplah Bible memuntahkan isinya. Cukuplah Bible yang menguraikan isinya. Maka cukuplah pengiman Bible, orang-orang yang percaya kepada Bible, untuk mengimani dan percaya berdasarkan naluri akal sehatnya. Adalah satu kehancuran apabila kita punya kitab yang kita imani, tetapi kita tidak percaya isinya. Adalah satu kebodohan ketika kita mengaku memeluk sebuah agama, mengkitabkan sebuah kitab, tapi isinya kita tidak imani. Itu jahil. Ulaika hum syarrul bariyah. Al-Quran akan semakin nampak kebenarannya. Mereka punya kitab namanya Bible, tapi mereka tidak percaya isinya. Mereka mati-matian memperjuangkan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, ini firman Tuhan, tapi isinya tidak diimani. Ya percuma. Itu jahil. Makanya Al-Quran mengatakan, ulaika hum syarrul bariyah. Itu kata Quran. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Karena kenapa? Dia punya kitab, tapi dia tidak imani isinya. Malah kalau ditunjukkan kebenarannya, kamu salah tafsir. Oh, kamu tidak ngerti. Karena tidak ada Roh Kudus dalam dirimu. Lah kamu mengerti enggak? Ditanya, kamu sendiri ngerti enggak? Apa katanya? Bang Suma, memang saudara baca di kitab mana itu? Kok saya baru dengar? Hah? Anda mengatakan saya tidak ngerti? Ya. Anda mengatakan saya salah tafsir? Ya. Anda mengatakan coba baca satu perikop? Ya. Tapi Anda sendiri nggak tahu di mana bunyinya, di mana tertulis itu? Ya, aku sendiri nggak tahu, Bang Suma. Kenapa rupanya? Karena kami bukan umat penghafal. Oh gitu. Bung, logika sederhananya begini. Ketika kita mencintai sesuatu, maka kita akan gampang menghafalnya. Anak kecil, semisal bayi, dinetein sama ibunya, nangis dia kan, dikasih tete ibunya, diisapnya kan, blak 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 blak, anteng diam. Coba kalau dia nangis, kau kasih jarimu, mungkin 1 menit masih anteng, 2 menit pasti dia nangis. Kenapa? Dia hafal, insting hafalannya kuat. Ini bukan putingku, ini bukan puting ibu, ini jarinya bapak, soalnya bau rokok. Bayi aja punya insting cinta. Punya insting cinta. Sama seperti ketika kita mencintai seseorang, kita ingin menyanyikan sebuah lagu untuk dia, maka lagu itu akan kita hafalkan. Lah ini ada orang ngaku anak Tuhan, ngaku punya Bible, tapi dia nggak tahu isi Bible-nya itu apa. Itu adalah alasan dibuat-buat. Kenapa? Karena tidak ada tarik menarik, tidak ada daya tarik, tidak ada daya cinta, tidak ada hikmat di situ. Tidak ada hikmat yang tersimpan di dalam buku tersebut. Kenapa? Terbukti
penganutnya, yang mengimaninya, yang memegangnya sebagai buku panduan, tidak mengetahui isinya, tidak menghafal isinya, tidak bisa baca original teksnya. Kenapa? Karena pada sejatinya di situ tak ada cinta. Kenapa mereka suka dengan agama itu? Karena di situ bebas. Mau ibadah bebas. Sekali seminggu itu pun cuma datang nyanyi. Kemudian apapun bisa dimakan. Makanan yang paling disukai babi. Minuman yang paling disukai alkohol. Semuanya bebas, tak ada. Makanya disukai agama itu. Tapi bukan kebenaran yang membuat orang itu istiqomah, teguh pendirian terhadap agamanya. Bukan. Tapi karena kenikmatan-kenikmatan duniawi saja. Apa kata Yesus nih, terakhir nih ya, sebelum saya tidur. Apa kata Yesus dalam Matius 23 nih? Matius 23 coba diplototin. Orang-orang Yahudi, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Tapi wahai kaum murid-muridku, jangan pernah kau mengikuti tipikal tabiat karakter mereka. Mereka hanya membaca, tapi mereka tidak mempraktekkan isi Torah. Itu kata Yesus. Jangan kau ikuti mereka. Mereka hanya berkata, ini Taurat, ini punya kita, ini firman Tuhan. Kami adalah pemilik firman Tuhan. Kami pelaku firman. Kami ini adalah rohani, Israel rohani. Mulutmu kawan, mulutmu bro, bawanu sambalu. Tapi praktek dalam keagamaan jauh dari panggang, jauh dari api. Gimana ceritanya? Ditanya, Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu. Udah ngomong 2 jam. Ujung-ujungnya, memang itu ada dalam Bible. Soalnya saya sudah 20 tahun udah pernah baca Bible. Cak Ayu, kami aja Muslim tahu. Kenapa kami tahu? Karena kami adalah pecinta kebenaran. Kami adalah penikmat ilmu pengetahuan. Bukan hanya dengar katanya ibu, katanya paman, katanya nenek. Enggak. Islam itu adalah orang yang dituntun dari sejak awal. Ikra, 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 ikra. Pahami, dalami, tadabburi. Ya, tanamkan di dalam benak akalmu, pikiranmu. Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Nah, jadi seperti itu saudara. Kembali kepada tema kita, bahwa Yesus mewanti-wanti akan datangnya Yesus palsu. Dan alhasil Yesus palsunya berkarya. 2 miliar lebih manusia di atas muka bumi ini mempertuhankan Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Demikian. Kenapa sih terus? Kamu mau bantah Yesus asli yang datang ke Paulus? Kamu mau pakai data? Oke lah, data buktikan kalau Yesus asli yang datang ke Paulus. Gimana ceritanya bang? Yesus aslinya manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Ya benar. Yesus berkata, sebelum terangkat aku akan datang sebagaimana waktu aku terangkat. Yes, Bang Handi hebat. Itu diterangkan dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat pun berkata, wahai kalian, ya paman, Yesus yang kalian lihat terangkat ke langit, ke surga, akan datang kedua kalinya, sama seperti engkau melihatnya terangkat. Naik terangkat dengan jasad, datang kedua kalinya pun dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad, hanya suara saja dan cahaya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Jadi celakalah orang yang murtad, yang ngaku-ngaku, aku lagi sholat tahajud paman, tiba-tiba ada asap tebal, boom, boom, boom. Siapa lu? Aku Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Aku datang kepadamu untuk kemudian memenangkan jiwamu agar engkau sujud menyembah kepadaku. Besok ke gereja. Ada lagi yang ke umroh, ya kan ya? Ke umroh mungkin pakai uang judi, atau mungkin pakai uang palsu, atau pakai hasil apa gitu ya, habis menang lotre atau apa. Umroh dia kan. Begitu umroh, dia mimpi ketemu dengan manusia gondrong.
dan berkata, iya bam bam bam, iya bam bam bam, iya bam bam bam. Aku melihat wajahnya, tengok bercahaya seperti bulan. Aku tidak melihat wajahnya langsung, tapi hanya sebuah cahaya di atas kepalanya, rambutnya panjang berjubah putih, dan dia berkata, akulah Yesus. Masih adakah rokok sebatang? Bagi dulu. Habis itu pulang di Indonesia cerita, besok hari Minggu dibaptis Cak Ayu. Padahal Yesus aslinya itu nanti datang di akhir zaman. Kata Yesus di dalam Matius 24 nomor 27 nomor 30, ketika aku datang, seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku di atas awan beserta dengan para malaikat. Itu kata Yesus. Dan aku datang sebagai anak manusia, bukan sebagai anak setan, anak hantu, tetapi aku datang sebagai anak manusia. Apakah itu tertulis dalilnya Bang Suma? Tertulis. Di mana Bang Suma? Matius 24 nomor 27 nomor 30. Loh, kok Bang Suma hafal? Yes, karena aku cinta kepada Yesus yang asli. Tapi beliau Nabiullah, beliau Rasulullah yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, mengajarkan Bani Israel kembali menyembah kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti itu adanya. Silakan. Kalau Matius 24-23 bunyinya apa tuh? Jadi apabila engkau melihat ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, janganlah kamu percaya. Itu kata Yesus. Kalau ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang, akan melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin, menyesatkan orang banyak, bahkan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Menyesatkan orang-orang pilihan. Itu. Berarti yang dilihat Paulus menurut informasi Yesus jangan dipercaya dong. Jangan dipercaya, nggak boleh. Kalau percaya kepada Yesus, inilah anakku yang tunggal, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih sayang Tuhan akan dunia ini, sehingga ia menganugerahkan hambanya yang suci, anaknya yang tunggal. Kalau dalam prosesi paganisme, anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya akan diselamatkan, yang tidak percaya akan mati dalam dosanya. Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia akan diselamatkan. Lah, Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan Mesias di padang gurun, bertemu dengan Mesias di dalam bilik, jangan kamu percaya. Kalau percaya kepada Yesus, ikuti. Jangan kau percaya. Berarti jangan percaya kepada Paulus. Harus tinggalkan Kristen. Tuh jalan satu-satunya. Kalau percaya kepada Yesus, tidak ada jalan menuju Kristen. Jangan Kristen. Percaya kepada Yesus, jangan masuk Kristen. Baru percaya kepada Yesus, keluar dari Kristen. Karena orang yang Kristen adalah orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena Yesus berkata, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku di padang gurun, bertemu aku di dalam bilik, jangan kau percaya. Jangan kau percaya. Camkanlah. Di data nomor 26-nya, camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu berulang kali. Apabila ada orang yang berkata kepadamu ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik, jangan kau percaya. Sebab sama seperti cahaya terlontar dari timur sampai ke barat, demikian jugalah nanti kelak kedatanganku yang kedua sebagai anak manusia. Jadi yang terjadi di Paulus jangan kau percaya, yang terjadi di Ananias jangan kau percaya, yang terjadi di Matius 28 jangan kau percaya, yang terjadi di Pulau
Patmos, jangan kau percaya, sebab aku datang. Bukan begitu caranya. Kedatanganku nanti seluruh manusia di atas muka bumi akan melihat aku. Sedangkan yang terjadi kepada Ananias, yang tahu hanya Ananias. Yang terjadi kepada Paulus, hanya Paulus dan in the gang. Yang terjadi di Pulau Patmos, hanya pengarang wahyu yang tahu. Sedangkan ketika aku datang ke dunia ini, seluruh manusia di atas muka bumi ini akan mengetahui dan akan meratap, akan melihat dan meratap keadaannya pada saat itu. Kenapa meratap? Karena kedatanganku adalah jantung pertahanan bumi, hancur lebur menuju kepada kebinasaan, yaitu kiamat. Di mana tertulis itu Bang Suba? Baca Matius 24 nomor 28, nomor 29, nomor 30. Baca, ikra, wahai saudaraku Kristen, tamatkan dirimu membaca Matius 24, Anda akan terhindarkan dari bencana neraka apabila Anda menggunakan akal sehat. Demikian. Ada yang bisa mengkanter pakai data? Enggak ada Bang Sum, enggak ada Bang Handi. Soalnya yang datang kepada Paulus itu bukan manusia, Yesus manusia Bang Handi. Nggak, kali-kali ada yang nekat. Ini ada 3 nih, Sitorus, Acoy, Ardi gimana? Ardi lagi. Masya Allah, fi syukran. Izin Bang Handi, Gurunda, Ya. itu di bawah ada yang Bang Good Padar minta nomor rekening api katanya. Kenapa? Bang Good Padar itu minta nomor rekening api. Masya Allah. Thank you. Bang Handi. Aduh, kopi. Teman-teman kopi. Kopi mana kopi? Kopi rasa Masako. Masakonya masih ada, kopinya yang habis nih. Itu Bang Handi, Bang Good Padar tuh di. Oh iya. Atau naik aja Bang Good Padar. Dan untuk itulah teman-teman, kenapa kami mengapresiasi orang-orang yang kembali ke Islam atau mualaf, ya karena akalnya sudah berfungsi normal kembali, sudah bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan, mana Yesua Masya yang asli, mana yang tidak. Untuk itu tetap dukung kami nanti, insya Allah tanggal 24 sore sampai malam hari kita di Rumah Hobbit Bolangi Makassar menyiarkan langsung prosesi kumpulnya mualaf, memperingati hari mualaf sedunia. Ada orang di luar sana memframing, ngapain sih? Nanti kalau Idul Fitri ada yang melakukan hal yang sama, ya monggo-monggo saja. Memang momennya ada buat mereka, kan nggak ada momennya juga. Iya toh, nggak ada momennya loh itu. Tapi kalau mau pakai Idul Fitri, berarti hari Murtadin itu Anda bergeser-geser juga loh dari bulan ke bulan. Nah, kan gitu, kagak bisa diikutin. Nggak bisa. Emang dia bisa melihat hilal? Oh kita hilal dulu yuk, wah besok jatuh hari Murtadin. Nggak bisa begitu. Hai. Ini orang kasihan banget membela sesuatu yang tidak ada dasarnya, nggak hitung-hitung nanti argumentasi saya benar apa enggak gitu loh. Dibalas Idul Fitri hari Murtadin, emang bisa dia lihat hilal? Di mana dia mau lihat hilal? Kapan jatuhnya gitu? Udah masuk 1 Syawal apa belum? Kan nggak begitu caranya. Nah kalau ini kan yang jelas ya nggak berubah dari tahun ke tahun. Ya untuk mualaf semangat belajar terus, jangan sampai terkalahkan oleh framing-framing baik intern maupun ekstern. Dukung kami teman-teman ya, stay tune di Rumah Hobbit Bolangi nanti pada momen yang ditunggu-tunggu. Tim dari Jakarta insya Allah berangkat 24 pagi. Insya Allah sampai Makassar jam 10 siang lah, langsung makan soto Makassar. Siap Kang? Keren. Siap, insya Allah. Bang Aidil, barakallah, berkah jazakallah khair. Iya, tapi ngomong-ngomong ini Bang Aidil. Bang Acoy, jangan-jangan perlu napas buatan ini kayaknya di Bang Acoy. Udah pingsan. Insya Allah kalau dia gunakan akal akan sampai kepada hidayah. Itu aja. Amin. Amin. Dan yang ingin Masya berbagi Allah. belum selesai tadi Bunda. Yang ingin berbagi misalnya mau menyumbang bawang 2 ton, bawang putih 2 ton, beras garam 2 ton, ya silakan saja. Tapi
Tapi kalau kira-kira agak berat, ya diringankan aja. Kan bisa melalui online. Tentu melalui rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di mana itu di 401 tambah 3000 tambah 171 tambah 73. Bank Tabungan Negara atas nama Makassar Mualaf Center Indonesia. Di framing lagi di nanti saat. Bodo amat. Gak ada urusan. Mereka Orang gue yang ngomong kok framing sebutin nama gue coba. Coba itu yang mengaku mualaf itu si topi merah. Coba suruh sebutin nama aku. Ku datangi kamarnya bener. Coba aja berani sebutin namanya di selebes. Ku datangi. Bener. Gak berani menyebut nama. Keren. Kira begitu. Lanjut. Percaya mas saya kalau udah ingin pusat. Saya Banpol, pendukung Tuan Cebol. Jadi teman-teman ya dari seputaran, makasih Bang Aidil, barakallah berkah selalu. Jadi teman-teman saudara yang di seputaran Makassar ya, sekitarnya Sulawesi maupun dari luar ya, silakan datang di tanggal 14, 15 ya, di acara syukuran mualaf sedunia. Syukuran mualaf ya ceritanya. Nah, Bang Hadi tanggal 24 ya, kita rame-rame di sana ya insyaallah. Ya. Pun apa ya, ada titipan dari Bunda ini aku mau bawa ke tempat Bunda. Bunda Mila. Insyaallah. Oke, 14 makasih pendek banyak. ku naik. Turun anu ada Bang Hadi. Iya, tadi saya sudah Lanjut, Bang. uji sound tadi. Iya, jadi teman-teman sekalian. Besok di atas atau besok? Ada ja. Cuman kan Ada. kesian kalau bolak-balik ki jauh, hujan lagi licin. Nanti meleleh ki di jalan. Tidak bagus. Iya, cocok. Iya. Dan sudah diputuskan di Api Sulsel bersama saudara kita Arimatea di sana. Yang menjemput kita itu Bunda Rama sama Bunda Gemini. Yang bawa mobil Bunda Rama. Kang, siap-siap ya Kang dijemput Bunda Rama ya. Insyaallah. Siap, Bunda Rahma menjemput pakai mobil yang gak ada pintunya. Berkah ya saudara yang bagi-bagi, masya Allah. Gimana Kang? Itu Bunda Rahma nanti akan ngejemput saya ke bandara pakai mobil yang gak ada pintunya, Bunda. Mobil 2 pintu, mobil bak. Odong-odong deh. Oke, odong-odong. 14. Ya, Bang Sitorus, silakan. Ada yang mau disampaikan, Bang Sitorus? Ada. Atau mau ikut Hari Mualaf Sedunia? Enggak, kalau nanti lah. Lihat Ya, nanti. silakan. Mau saya ikut. Coba dulu pembuktian ajaran Islam dengan Kristen. Lu pikir ya Mana yang terbaik? balik nama mau pemutihan? Ada aja pemutihan. Coba Pembuktian. dulu Pian, Bang Andi. pembuktian. Oke, Buktikan silakan, dulu. Gurunda. Oke, Apa udah ya. soalnya apa? Buktikan Maksudnya dulu apa, Pian bahwa ajaran- Islam itu benar katanya. Buktikan dulu ajaran Islam lebih baik daripada Kristen itu maksudnya. Iya. Sederhana Bang. Islam itu kebenarannya absolut. Islam menyembah kepada Allah. Allah mewahyukan Al-Qur'anul Karim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian seia sekata dengan pengikutnya. Yesus menerima Injil. Menyampaikan kepada siapa? Gak ada, kosong, langsung habis. Murid-muridnya sudah tak ada. Gak ada nyambungnya dengan Kristen. Kalau Islam dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi mewahyukan Al-Qur'an melalui Roh Kudus kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an kemudian dijadikan tempaan keilmuan, baik hubungannya kepada Allah Tuhan dan hubungannya kepada sesama manusia. Al-Qur'an itu kemudian dijadikan sebagai pijakan dalam bermasyarakat, berkeluarga, individu dan seterusnya. Rasulullah mengajarkan kepada kami sampai hari ini.
sampai hari ini. Maka Roh Kudus menyertai kami sampai hari ini. Mana Roh Kudusnya? Cakupannya tersimpul di dalam Al-Quranul Karim. Jadi Roh Kudus itu datang mengajarkan Al-Quran. Kalau di Kristen lain, Roh datang kepada pribadi-pribadi Kristen, berbeda konsepnya. Nah, sedangkan di antara dua manusia mulia ini, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Yesus yang datang di tengah-tengah Bani Israel, lahir tanpa ayah, mengajarkan Injil kepada Bani Israel. Dua manusia mulia inilah yang menerima firman dari Tuhan, lalu memberikan firman itu kepada pengikutnya. Nabi Muhammad memberikan kepada pengikutnya, umat Islam. Yesus memberikan kepada pengikutnya. Siapa pengikutnya? Gak ada lagi. Karena Kristen itu bukan. Kristen ini pengikut Yesus yang lain. Karena Yesus yang datang kepada Paulus mengajarkan Roma, Galatia, Filipi itu. Sedangkan Yesus sendiri tidak mengajarkan Roma, tidak mengajarkan Galatia, dan seterusnya. Yesus hanya mengajarkan Injil kerajaan Allah kepada Bani Israel. Markus 1 nomor 14. Itu bang, kebenarannya itu. Begini Bang Juma, Silakan. yang saya tanyakan tadi, perbandingan ajaran itu ya, ajaran Kristen itu kan kasih. Apakah ajaran Muslim seperti itu juga? Saudara, di Islam itu bukan kasih lagi, tapi rahmatan lil alamin, rahmat. Kalau di Kristen mengasihi musuh, kalau di Islam rahmat lil alamin, rahmat kepada alam semesta. Rahmat itu bahasa Arab, artinya apa? Kasih sayang. Kasih sayang kepada alam semesta, berarti bukan cuman kepada musuh, tetapi kepada seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini. Itu kemudian dianjurkan oleh Allah untuk disayangi, dikasihi. Islam rahmatan lil alamin. Sedangkan Kristen menggunakan slogan kasih itu hanya aksesoris, Bang. Itu cuman aksesoris. Kenapa saya katakan itu cuman aksesoris? Coba Anda baca di dalam Matius 22. Apa kata Yesus di sana di Matius 22? Ajaran kasih itu tersimpul ayat berapa itu? Matius 22 data berapa itu bang? 22 34 kalau nggak salah. 34. Iya, coba Anda baca. Ketika orang Farisi datang, orang Farisi kemudian mendengarkan Yesus dan telah membuat orang-orang Saduki, lalu kemudian berkumpullah mereka. Lalu ahli Taurat ini bertanya untuk mencoba Yesus. Guru, ya paman, manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Dari situ aja sudah ketahuan kan? Ini membahas tentang hukum Taurat. Sedangkan di Kristen tak ada lagi hukum Taurat. Manakah yang lebih utama dari hukum Taurat? Jawab Yesus kepada mereka, kasihilah Tuhan Elohimmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saya ulang, pada dua hukum inilah, kasih kepada Tuhan, kasih kepada seluruh manusia, tergantung hukum Taurat. Tuh, jadi kasih itu tergantung di Taurat. Sedangkan Paulus berkata dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan dan ketentuan serta perintah yang ada di dalamnya. Dengan kata lain, Yesus menurut Paulus
telah membatalkan hukum kasih. Jadi 2 ayat berapa tadi? Matius 22 nomor 34. Efesus 2 Efesus 2 nomor 15. nomor 15. Ya, dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan, ketentuan yang ada di dalamnya. Semua ketetapan yang ada dalam hukum Taurat dibatalkan. Dengan kata lain, ajaran kasih yang ada dalam hukum Taurat itu dibatalkan. Gitu, Bang. Itu kan di samping itu, Bang. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu, menjadi manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Apalagi, Bang, yang kurang? Ya, itu dia sudah membatalkan, lalu menjadikan hukum Taurat itu bersatu dengan dirinya. Lalu apa? Mati digantung untuk Kristen. Makanya di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Tuh, kata Paulus. Kalau itu, Bang, itu memang ada, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu kan artinya begini, di penjara sana pun ada juga itu yang di penjara nggak ada kesalahannya. Begitulah itu, Bang. Saya tidak ngerti, saudara, arah Pernah pembicaraan. nggak Abang dengarkan berita bahwasanya di penjara itu ada salah tangkap? Pernah nggak? Ada, betul. Nah, seperti itulah Yesus. Berarti Yesus salah tangkap. Yesus itu tidak punya kesalahan. Berarti salah tangkap, Bang. Nah, seperti itulah ceritanya. Nah, kalau salah tangkap berarti semuanya salah dong. Kenapa begitu salah? Berarti tak ada nubuatan. Begini loh, Bang, nubuatan itu harus terjadi. Ya, katanya salah tangkap tadi, Dengan Bang. cara salah tangkap itulah terjadi kejadian itu. Jadi Yesaya 53 itu nggak ada hubungannya. Apa itu, Bang? Yesaya 53. Yesaya Ada nggak nubuat Yesus untuk mati dibunuh? ada. Loh, berarti nggak salah tangkap, Cak Ayu. Berarti sudah direncanakan, ada rancangan untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus. Berarti nggak salah tangkap. Abang, saya tanya dulu, ada nggak kesalahan Yesus dia digantung? Tak ada. Lah, terus kenapa dia digantung? Berarti bukan dia yang digantung. Terus siapa? Loh, kan tak ada salahnya. Katanya yang digantung itu orang terkutuk. Maksudku terus siapa yang digantung? Kan abang bilang tadi. Orang yang terkutuk, Bang. Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan uang suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Itu siapa pelakunya? Yudas. Yudas. Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti yang terkutuk di situ siapa? Itu transparan, Yudas. Yudas. Gitu dong, Bang. Berarti Yesus ini diselamatkan, yang menggantikannya adalah Yudas. Berarti ketika hendak menipu Tuhan, rupa-rupanya Tuhan membalas tipuan mereka dengan tipu daya yang jauh lebih dahsyat. Coba Anda baca di dalam Matius 26 nomor 4. Mereka membuat tipu muslihat. Coba Anda baca Matius 26 nomor 59. Mereka membuat saksi-saksi palsu. Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan penipuan-penipuan untuk supaya bisa menjebak Yesus agar dia bisa disalibkan. Tapi apa? Tuhan membalas tipu daya mereka. Tuhan membalas kemudian tipu muslihat mereka. Tuhan membalas kemudian kesaksian-kesaksian palsu mereka. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Allah adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Maka apa yang terjadi? Yesus yang tidak punya salah terangkat ke langit. Yang disalib adalah orang yang terkutuk.
Ini dimanfaatkan oleh siapa kemudian? Iblis. Apa buktinya? Coba Anda baca Markus 4. Enggak. Markus, ya Kita gimana? yang terkutuk dulu. Ya silakan. Apakah harus yang di kayu salib yang harus terkutuk? Yes. Apakah orang yang mencuri tidak terkutuk juga? Justru terkutuk. Apakah orang yang sedang selingkuh tidak terkutuk juga? Terkutuk juga. Nah, Nah. bukan hanya yang orang di kayu salib bang yang terkutuk. Nah, Makanya abang bilang, dengar dulu. Makanya Iya, abang silakan. bilang tadi, Yesus itu disalib, yang digantungkan orang yang terkutuk, yaitu Yudas. Iya. Yang kitab tidak ada disalib Yudas. Loh, lalu yang terkutuk siapa bang? Yang terkutuk sesuai dengan perbuatannya, yang menjual Yesus terkutuk. Alasannya karena menjual Yesus. Ya, siapa yang terkutuk di atas tiang salib itu? Orang yang jahat itu bang. Nah, bagus, berarti dia bukan Yesus. Syukran, thank you. Anda pintar. Sekarang begini, Hmm. sudah saya katakan tadi, Yesus Iya. itu disalib itu karena alasannya salah tangkap lah, karena tidak ada kesalahan yang fatal, yang valid. Sedikit pun tidak punya kesalahan Yesus. Kenapa dia disalib? Saudara, Ah, ingat tidak? Ketika Ya. kemudian Yesus mengatakan kepada Petrus, "Enyahlah engkau iblis. Engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan." Betul? ya. Ingat? Nah, sekarang pikiran Tuhan adalah Bagus, Bang. sekarang pikiran Tuhan adalah Yesus ini mau diselamatkan atau Yesus ini mau dibinasakan. Itu pikiran Tuhan. Pikiran Tuhannya Yesus mau dibinasakan atau Yesus ini mau diselamatkan. Sekarang bang gini, rancang itu tidak akan merestui. Yesus itu disalib bukan karena apa-apa bang. Yesus itu disalib itu sudah karena perjalanan Yesus. Loh, berarti yang mana ini yang benar? Yesus ini orang terkutuk kah? Ah, Kalau dia bukan orang terkutuk, berarti bukan dia yang disalib. Mana yang betul? Dudukkan dulu Yesus ini. Dia gini loh bang, Yesus. gini, dengar dulu bang. Ah, Ada, udah saya katakan tadi, ada nggak orang yang dipenjara? ada bang, ada. Dan kalau itu terjadi kepada Yesus, itu terjadi. Gimana? Orang besar. Ada salah tangkap. Ada orang salah tangkap. Ya, berarti pengadilan salah. Gimana? Oke, kejaksaan salah, berkas-berkas salah, keputusan salah, yang memutuskan dan menerima kemudian laporan-laporan penyidik dan seterusnya salah, semua salah. Kalau Anda mengatakan Yesus salah tangkap, berarti Kristen salah iman. Karena imannya Kristen, Yesus datang nebus dosa. Ternyata Yesus salah tangkap, bang. Mana dong? Gak boleh Anda berlari ke sana. Yang Anda harus jadikan acuan adalah ucapan Yesus. Aku memang harus pergi sesuai apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, di dalam kitab nabi-nabi, dan di dalam kitab Mazmur. Aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur. Kata siapa? Kata Yesus. Tertulis di mana? Lukas 24 nomor 44. Berarti Yesus harus pergi tidak sesuai dengan Paulus, tulisan Paulus, enggak. Tapi harus pergi sesuai dengan apa yang ada di Amsal, apa yang ada di Mazmur, apa yang ada di dalam kitab Taurat. Ketika Yesus ingin digiring, kemudian dilakukan propaganda, dibuat makar agar Yesus ini dihakimi kemudian oleh orang-orang Yahudi melalui tangan eksekutor Romawi. Tuhan sudah berpikir lebih dulu. Amsal 11 sesuai dengan perkataan Yesus, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Amsal.
Apa dikatakan Amsal 11 nomor 6? Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Pengharapan orang pengkhianat gagal dan kematian dari kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Orang benar diselamatkan dari kesukaran, lalu dusta. lalu orang fasik menggantikan. Kok dusta bang? Ini dalil. Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8 Anda katakan itu dusta. Ayat itu bukan nubuatan Yesus bang, itu untuk secara umum itu. Baik, saya tanya sama saudara, Yesus orang benar atau bukan? Begini ya, dengar. Tadi waktu dibilang kawan itu salah tangkap, abang bilang harus sesuai dengan nubuatan. Sudah sesuai dengan nubuatan, abang bilang si Judas yang Hei, Bang, kalau tidak sesuai dengan nubuatan, baru Anda katakan salah tangkap. Kalau sesuai dengan nubuatan, tadi dibilang abang itu berarti salah tangkap. Abang bilang kalau salah tangkap tidak sesuai dengan nubuatan. Betul sekali. Benar 100%. Secara nubuatan kalian bilang Yudas yang ditangkap. Kayak mana cara pemikiran kalian? Sekarang kalau sudah dinubuatkan, saudara, kalau sudah, saya tanya bang, kamu yang harus jawab pertanyaan saya. Yesus yang dinubuatkan untuk mati di salib atau bukan? Ya dinubuatkan bang. Kenapa Anda mengatakan salah tangkap? Sekarang gini, saya tanya. Sekarang begini. Kalau sudah punya nubuatan mati di salib dan Yesus yang disalib, berarti tidak salah tangkap. Apa sih orang ini? Kamu yang mengatakan Yesus salah tangkap, berarti tak ada nubuatan dong kalau gitu. Sekarang Anda merengek, adalah nubuatannya untuk siapa? Untuk Yesus. Berarti kalau Yesus ditangkap dan dibunuh, berarti salah tangkap enggak? Enggak salah, karena sudah ada nubuatan. Berarti Yesus ini benar-benar orang terkutuk. Paham? Paham sampai situ? Paham situ bang? Paham? Enggak. Berarti yang mana yang betul? Dinubuatkan tidak salah tangkap. Kalau tidak dinubuatkan salah tangkap. Kalau orang yang dipenjara karena tidak ada kesalahan, itu apa itu namanya? Salah tangkap, paman. Terus Yesus nggak punya kesalahan lalu disalib, apa namanya itu? Yesus tidak punya kesalahan tapi disalib. Dia salah tangkap. Ya salib kalau begitu. Karena nggak punya salah tangkap berarti tak ada nubuat. Abang ini gimana? Itu sudah dinubuatkan, tetapi dengan cara salah tangkap itulah, dengan cara salah coba tangkap kamu, itulah. saudara, kamu tunjukkan kepada saya ada nubuatannya salah tangkap. Sekarang ini bang. Hei, saudara, yang saya bacakan dalil, dengar, pelan-pelan ya, pelan-pelan saya bacakan dalilnya ya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Pertanyaan saya, Yesus orang benar atau bukan? Cocok itu salah tangkap, bukan Yesus yang ditangkap, bukan Yesus disalib. Saya ulang lagi. Benar. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Akulah jalan, akulah kebenaran. Yesus dilepaskan atau tidak? Yesus itu lepas. Dilepaskan? Bukan dari yang hidup, tapi setelah dia mati. Ketawa. Setelah dia mati kan hidup lagi. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap. Siapa yang pengkhianat? Yesus rupanya. Yesus kan lepas setelah dia mati. Yang tertangkap siapa? Kalau masalah tertangkap itu banyak itu bang, bukan mengarah ke Yesus itu. Ulaikahum syarrul Jangan fokus ke Yesus masalah tertangkapnya. Jangan fokus ke Yesus. Siapa yang bersalah pun kena tangkap itu. Jangan fokus ke Yesus. Yesus itu selamat. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yasrun. Anda ingin menipu Allah dan menipu orang-orang beriman,
tapi sesungguhnya Anda sedang menipu diri Anda sendiri loh. Juma yang sedang berdusta, Juma yang sedang berdusta. Yesus itu orang yang mengajarkan kebenaran, betul? Juma yang berdusta. Dia nggak mau kan, dia melindungi Yesus palsu, dia lindungi Yesus palsu. Sekarang begini saudara, kenapa kalian ini Kristen pingin kali Yesus mati, padahal Yesus itu orang benar? Kenapa? Apa bedanya Anda dengan iblis? Kutanya dulu. Mau tahu nggak iblis itu? Iblis datang mencobai, membawa kebumbungan bait suci agar Yesus mati. Nggak berhasil, Yesus dibawa ke padang gurun. Nggak berhasil lagi, Yesus dihantarkan lagi supaya Yudas berkhianat agar Yesus dibunuh. Oke? Setelah itu iblis berusaha lagi merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat agar Yesus dibunuh. Iblis pingin kali Yesus dibunuh. Kenapa kalian juga pingin Yesus dibunuh? Bedanya antara kalian dengan iblis apa? Jawab saya. Iblis mau Yesus dibunuh, kalian juga mau Yesus dibunuh. Bedanya kalian dengan iblis itu apa? Jawab. Kami tak pernah menginginkan Yesus dibunuh. Loh, kamu mempertahankan dari tadi ngotot. Saya sudah memperjuangkan, saya baca dalil. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya. Yesus lepas dong, karena dia orang benar. Tetapi pengkhianat, Setelah ia mati lepas. Terbukti bahwa dia itu tidak berdosa, dia hidup kembali. Itu lepasnya. Mama. Adakah yang seperti itu? Loh, bagaimana dengan dalil yang mengatakan bahwa di dalam Amsal 21 nomor 18? Ayo, Anda itu bikin judul aneh-aneh. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Gimana cara Anda untuk menganulir dalil ini? Oke, debat. Ayo. Bukan jual Alkitab. Lupa bawa Alkitab. Yesus berkata, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab Amsal. Amsal 21:18, orang fasik, Paulus itu apa? Si Yudas itu fasik. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Yesus orang benar. Gak ada Yesus ngomong gitu, Juma. Kau dusta aja. Apa? Dusta aja kerjamu. Gak ada bilang Yesus aku akan terjadi nubuatanku seperti di kitab Amsal. Gak ada Yesus ngomong gitu. Kau dusta aja kerjamu. Kalau ada gimana? Gak ada itu, gak ada. Kalau ada kucakar mulutmu, boleh? Itu Juma. Kutanya dulu samamu. Kalau ada tertulis boleh aku cakar mulutmu? Ini gak sopan ini Juma ini. Lah kamu yang tidak sopan. Kau bilang saya pembohong barusan. Kau bilang saya nipu-nipu barusan. Kau yang tidak sopan. Saya di sini sebagai penginjil, haram hukumnya menyampaikan sesuatu yang tidak ada datanya. Paham kau? Saya bukan penyesat. Saya menghantarkan kau kepada kebenaran. Yesus berkata di dalam Lukas 24 nomor 44, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Tuh tertulis. Mau dicakar mukamu? Mau kucakar mukamu? Mau? Jangan kau katakan saya penyesat, pembohong, pendusta. Enggak. Aku berbicara sebagai penginjil. Saya gunakan dalil-dalil karena saya tidak menemukan lagi Injilnya Yesus kecuali hasil penulisan wartawan yang tidak diketahui siapa dia. Dijadikan sebagai data untuk menyadarkan kamu, karena kitab ini yang Anda gunakan untuk menyesatkan diri Anda sendiri. Yesus loh yang berkata, perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni harus digenapi semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Kata Yesus loh. Tidak dikatakan aku harus pergi menggenapi nubuatan yang tertulis di dalam kitab Roma, Galatia, Filipi. Nggak ada. Yang tertulis adalah kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur, kitab Taurat Musa.
Jadi acuan untuk menjelaskan Yesus cara perginya meninggalkan dunia harus berdasarkan kitab-kitab tersebut. Di Amsal jelas dikatakan orang benar diselamatkan dan yang dipakai sebagai ganti adalah orang fasik. Pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Yesus orang jujur, Yudas pengkhianat. Maka ketika Yesus ingin ditangkap, yang menggantikannya sopo? Pengkhianat. Pengkhianat. Siapa pengkhianatnya? Mister Yudas. Yudas. Gitu aja kok bingung. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda begini? Karena pada diri Anda itu ada iblis yang menjebak Anda di dalam kebohongan yang sudah turun-temurun mendarah daging dari sejak semula. Paham? Dalil disajikan kok dilawan semua. Kalian ini kenapa ngotot Yesus harus mati? Yesus itu orang benar. Apa di dalam tertulis di dalam Ulangan Keluaran 23 nomor 7? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Itu perintah Tuhan. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh karena Yesus orang benar. Itu bukan untuk Yesus itu kalimatnya Juma. Kau Tadi Yesus berkata, apa yang tertulis tentang aku di dalam Taurat, Keluaran itu adalah Taurat. Cak Ayu, pingin rasanya kuludahi mukamu kawan. Coba kau dekat sini, kuludahi mukamu, betul. Lalu Darius, jangan ikut campur dulu Darius. Diam dulu kali di pojok. Coba kau dekat di sini. Aku berdahak, ku lempar dahakku itu ke matamu. Kenapa? Karena kau punya mata, kau punya otak, kau punya Bible. Tertulis demikian adanya. Kau bantah pula. Hah? Malaikat dari mana lagi yang kau harapkan untuk menyelamatkan kau? Bang Suma tanpa kau bayar, gratis ku ajarin samamu. Pendeta hanya memungut perpuluhan samamu, tapi pendeta tidak menginginkan keselamatan terjadi padamu. Kenapa? Karena pendeta sejatinya adalah perpanjangan tangan dari Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Paham kau? Keluaran mengatakan, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus ada salah enggak? Ada dong. Enggak ada. Yesus itu manusia suci loh. Berarti enggak boleh dibunuh Yesus itu. Ketika orang-orang Yahudi berupaya karena iri dengki cemburu kepada kehebatan Yesus, mereka berkongkol untuk membunuh Yesus. Mereka melakukan tipu muslihat sampai di dalam Matius 27 nomor 18. Apa kata Pilatus? Orang-orang ini bersekongkol menyerahkan Yesus karena dengki. Mereka dengki, ingin menyerahkan Yesus. Apakah Tuhan pencipta langit dan bumi yang telah mengutusnya membiarkan orang dengki membunuh orang yang disucinya, orang yang disukainya? Gak mungkin. Apa yang terjadi? Yaitu tadi Amsal 21:18, pengkhianat yang menggantikan dia. Kalian disesatkan oleh Mesias palsu itu dengan memanfaatkan penyaliban. Coba Anda lihat di dalam Markus 4. Boleh dibuka Markus 4 Bang Handi atau Bunda Rahma? Nomor di data nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, nomor 7, nomor 7, nomor 8, nomor 14. Sorry. Bukan ini, bukan Markus tapi Lukas 4 coba. Satu perikop, Bang. Kalau saya tidak salah, ada tertulis perikopnya percobaannya perikopnya percobaan di padang gurun. Betul, Bang Handi minta tolong dibacakan, Bang. Dibacakan kemudian dari data 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi. Iblis ini ya? Iya. Dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis. Segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepada aku. Dan memberikannya kepada siapa yang kehendaki. Jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milik. Yesus berkata, ada tertulis, engkau harus menyembah kepada siapa? Kepada Tuhan Allah yang ada di langit, dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti. Terus
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bumbungan bait Allah, lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Terus? Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dilindungi. Dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Sesudah endingnya nomor 13. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, iblisnya mundur dari Yesus dan apa Bang Hadi? Menunggu waktu yang baik. Menunggu waktu yang baik. Iblisnya mundur. Wah, ternyata Yesus susah untuk dicobai. Yesus ini susah untuk dikelabui. Yesus susah untuk dikibulin. Mundur iblisnya sambil apa? Menunggu waktu yang tepat. Kapan waktu yang tepat itu? Ketika orang-orang Yahudi tidak suka kepada Yesus, itu dijadikan oleh iblis sebagai ajang yang bermanfaat dan baik untuk kesempatan itu. Apa yang terjadi? Dia merasuki Yudas. Ketika huru hara terjadi antara orang Yahudi, orang Farisi, Anda boleh baca di dalam Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Baca di situ. Baca baik-baik. Iblisnya kemudian datang ikut campur. Ketika orang Farisi, orang Yahudi sekongkol ingin membunuh Yesus, kemudian Yesus lari bersembunyi di Efraim. Kemudian iblis merasuki Yudas agar Yudas menyampaikan kepada orang-orang Yahudi, tempat orang Roma, tempat persembunyian daripada gurunya. Iblis masuk ke dalam Yudas. Apa tujuannya iblis masuk ke Yudas? Agar Yesus disalibkan. Selesai di situ, iblis merasuki imam kepala, mahkamah agama, orang Farisi, agar mereka melakukan persekongkolan, membuat saksi palsu, membuat tipu muslihat. Agar apa? Agar Yesus disalibkan. Iblis berupaya untuk mencelakai Yesus, baik melalui iblis langsung maupun melalui orang lain. Yesus berkata apa? Yohanes 14 nomor 30, aku memang tak lama lagi akan pergi, sebab penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa terhadap diriku. Berarti upaya iblis merasuki Yudas, merasuki iman kepala, merasuki kemudian mahkamah agama, orang Farisi, ahli Taurat, itu semuanya sia-sia. Iblis tidak berhasil. Iblis tidak akan berkuasa sedikit pun terhadap diriku, kata Yesus. Itu kata Yesus. Maka ketika kemudian mereka gagal semuanya, Yesusnya terangkat ke langit, maka apa yang terjadi? Iblis kemudian datang berpura-pura menjadi Mesias. Itulah yang dinubuatkan Yesus. Waspadalah kepada iblis yang datang ke... Ya, suaranya hilang. Nggak ada suara. Cik, suaranya hilang. Apa kena lipat Gurunda ini? Ya, di tab-tab layar teman-teman, tembusin sampai 1K. Itu yang perlu saudara pahami. Itu yang perlu saudara pahami. Ketika Yesus terangkat ke langit, iblisnya muncul kemudian menjelma menjadi Yesus. Coba Anda lihat di dalam Matius 28. Tadi saya baca, Bang Handi membaca Lukas 4. Kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, dan aku berhak memberikan kepada siapa yang aku kehendaki. Itu siapa? Iblis. Lihat di Matius 24, Matius 28 nomor 18. Kemudian Yesus memanggil mereka dan berkata kepada mereka, kepadaku telah diberikan kuasa baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Hei, itu siapa? Iblis. Iblis laknatullah alaih. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita berlindung kepada godaan iblis yang datang menggoda melalui saudara-saudara Kristen.
Jangan sangka yang datang kepada Paulus itu Yesus. Jangan sangka yang datang kepada pengikut Yesus itu adalah Yesus. Bukan. Sesuai dengan pengakuan Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, memakai nama Yesus, dan berkata akulah Yesus, dan berkata dia adalah Mesias. Dia akan menyesatkan banyak manusia. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Aku berkata kepadamu, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tiba-tiba berubah. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah, ajaklah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Padahal itu bukan Yesus yang asli. Yesus yang asli mengatakan, aku hanya diutus kepada domba yang hilang dari umat Israel. Yesus palsunya, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu bukan Yesus asli. Itulah Yesus palsu yang dinubuatkan oleh Yesus asli. Makanya endingnya di mana? Camkan baik-baik saudaraku, Acoy dan Ersitorus dan juga Darius. Camkan pernyataan saya. Makanya endingnya di mana? Matius 7 nomor 22-23. Pada hari terakhir nanti, Kristen-Kristen akan memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu juga? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada Kristen, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni wa ummi qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Hei Isa, ya Allah, apakah kamu yang mengajarkan Kristen untuk menuhankan dirimu selain daripada aku? Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau ya Allah, aku tidak pernah mengajarkan di luar Yahudi untuk menuhankan diriku selain daripada dirimu. Sesungguhnya aku mengajarkan kepada mereka, ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Jangankan kepada Bani Israel, kepada iblis pun yang datang mencobai aku, kuperintahkan dia untuk menyembahnya kepadamu. Dan bahkan di dalam Yohanes 4 nomor 24 nomor 22, dari Yohanes 4 nomor 22 tertulis dengan sangat jelas di sana, aku dan pengikutku menyembah apa yang kami kenal, kalian semua menyembah apa yang tidak kalian kenal. Kami bukan mau dengar khotbah loh Jumang. Pasang otakmu baik-baik. Aku sedang meruqyah kau menggunakan Bible. Paham? Kami bukan dengarkan khotbah. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, apakah Yesus menubuatkan akan munculnya Yesus palsu? Ya atau tidak? Sekarang saya tanya, tegas-tegas saya jawab. Yesus atau Yudas yang disalib? Ketika ditanya balik tanya, itulah buktinya di dalam dirimu hanya ada roh si jahat. Ditanya malah balik tanya, bukannya mau menjawab pertanyaan. Si iblis malah menggoda dirimu, menjawab pertanyaan dengan bertanya. Aye. Kapan kau bisa sehat? Kapan? Hah? Kapan? Saya bertanya, apakah Yesus mengatakan akan datang Yesus palsu? Ya atau tidak? Sekarang aku ingin bertanya, kira-kira yang membuat kau seperti ini apa? Kebenaran atau kesesatan? Ini pertanyaan mendasar. Yesusnya mengajarkan kemudian kepada muridnya akan muncul Yesus palsu, ya atau tidak? Jawabanmu? Kamu melindungi Yesus palsu, kawan. Kamu berusaha untuk menyembunyikan identitas iblis yang ada pada dirimu, kawan. Gak ada Yesus palsu, gak ada. Berarti Yesus pembohong. Gak ada Yesus palsu. Berarti Yesus pembohong. Cuma apapun yang kau bilang kuterima, karena ku dapatkannya dusta-dusta, maka ku lawan. Dengarkan. Waspadalah kepada penyesat yang datang. Waspadalah kepada penyesat
yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Penyesatnya datang memakai nama siapa? Yesus. Tegas aja kau ucapkan Yesus atau Yudas yang disalib. Itu aja coba. Pasti aja. Allahu Akbar, Masya Allah. Udah. Udah. Yang disalib itu Yudas berdasarkan Bible. Yang bangkit naik ke surga itu Yudas. Yang bangkit keluar dari kubur itu iblis. Itu kan pendapatmu. Loh, kata Yesus loh. Hah? Kata Yesus. Yang bangkit naik ke surga itu siapa itu? Yudas. Itu tidak melalui kebangkitan dia. Yesus langsung terangkat. Yang keluar dari goa kubur. Yang dilihat orang terangkat naik ke surga itu siapa? Yudas. Yang naik ke langit itu Yesus. Hah? Yang naik ke langit itu Yesus. Loh, kalau dia yang keluar dari kubur. Yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Itu di mana? Di Al-Qur'an atau di kitabmu? Lalu yang dia disaksikan orang banyak naik ke surga itu Yudas. Yang naik ke langit itu Yesus. Yang kau jawab, yang disaksikan orang banyak itu yang naik ke surga itu Yudas atau Yesus? Yesus yang terangkat ke langit. Yudas tidak terangkat ke langit. Yang keluar dari kubur itu oknum yang berbeda. Dialah Yudas berdasarkan Bible. Di mana tertulis itu, Mas? Yudas yang pengkhianat itu bisa bangkit. Apanya di mana tertulis? Yesus, kamu katakan iblis. Loh, Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus. Enggak, tadi yang bangkit dari yang kubur kamu katakan Yesus itu iblis. Di mana? Siapa yang bangkit itu? Markus 16 nomor 12. Hati-hati. Markus 16 nomor 12. Pengarang Markus berkata, lalu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya dari jangan pengarang itu asumsimu pengarang. Lalu apa kalau bukan pengarang? Markus berapa itu? Kau buktikan yang Markus 16 orang banyak itu Yudas atau Yesus. Markus 16 nomor 12. Lalu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain. Pertanyaan saya. Kau nggak pernah mau topik itu Pertanyaan saya. Dari mana pengarang Markus? Dari mana pengarang Markus? Ayat ini Dari mana pengarang Markus tahu kalau itu adalah Yesus? Jawab. Silakan. Silakan. Ayo. Jawab. Dari mana? Yang jelas yang nampak oleh Markus bukan Yesus. Tadi bukan itu. Tadi yang keluar dari yang kubur lagi. Itu tertulis di mana itu pertanyaanku tadi? Yang mana? Tadi pertanyaan bukan yang keluar dari liang kubur itu, yang bangkit dari liang kubur itu iblis. Cuma bilang. Di mana tertulis pertanyaanku? Pertanyaannya bahwa iblis, coba Anda lihat kemudian tanda Yunus, Matius 12. Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada angkatan jahat melainkan 3 hari 3 malam di perut bumi. Berarti hari ketiga keluar dari perut bumi. Itu tanda untuk siapa? Jawab. Kenapa fokus ke iblis? Lah, keluar dari kubur itu adalah angkatan jahat. Baca Yesaya 14 nomor 15. Coba bacakan saya ingin dengar. Bacakan saya, Bang. Bacakan saya. Jangan lari-lari ayatnya. Yesaya 14. Aduh, gimana sih? Gimana? Emang di dalam kitab, saya mau tanya sama Anda. Di dalam kitab saudara ini bertalian enggak antara kitab perjanjian lama perjanjian baru? Bertalian enggak? Begini, maka ketahuan dustamu. Kalian bilang yang ditangkap dan dikubur Yudas. Ini udah kau bilang yang keluar iblis. Siapanya, Yudas atau iblis yang dikubur ini? Hei, yang keluar dari kubur itu bukan Yudas. Ngapain Yudas keluar dari kubur? Untuk apa? Yang keluar iblis lah. Sementara yang diserupakan Yudas, kalian bilang kayak mana tipu-tipu ini? Pada saat penyaliban Cak Ayu. Iya.
Yudas lah yang Setelah dia ditangkap. turun dari kubur, yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Yesaya 14:15 sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur engkau dimasukkan. Siapa itu? Lucifer kan? Kenapa Yesus menjadikan tanda keluar dari kubur itu sebagai tanda untuk angkatan jahat? Tanya dulu. Matius 12 nomor 38. Nomor 38. Ya, silakan. Oke, tunggu sebentar ya. Silakan, Saud. Pada Habis waktu kamu itu- habis kau baca baru kau tertawa. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat Dan dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, Ya. kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menurut suatu tanda, menuntut bukan menurut, baca yang betul. menuntut suatu tanda. Bagus, Tetapi pintar. kepada mereka tidak akan memberikan tanda. Tidak akan selain- diberikan, bukan memberikan. Baca yang betul. Tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Demikian juga bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi. ya terus. Itu tanda untuk siapa? Lanjutlah cuma jangan separuh dulu. 3 hari 3 malam. Saya tanya, itu tanda untuk siapa? Yesus. Tanda untuk siapa? Yesus. Ini perkataan itu Yesus. Yang tadi minta tanda siapa? Angkatan Yang jahat. Angkatan jahat. Kalau sudah 3 hari di dalam perut bumi ngapain? Lanjut ke hari keempat atau bangkit? Demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. 3 malam. Setelah 3 malam, besoknya bangkit atau tidak? Bangkit. Bangkit. Itu simbol tanda untuk siapa? Sabar dulu cuma kita baca dulu semua. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini. Dan penghukumannya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Terus? Iya. Apa? Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Yunus. Berarti lebih jahat kan? Lebih dari Yunus. Yunus tahu orang jahat Yunus. Tidak, bukan orang Niniwe. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada itu. Artinya angkatan jahat ini lebih daripada orang-orang Niniwe. Sekarang pertanyaannya kepada saudara, ini keluar dari kubur pada pagi hari di hari ketiga itu angkatan Yunus itu simbol untuk angkatan jahat atau angkatan baik? Semua mulai dengar dulu, semua mulai iblisnya bekerja. ini saya mau jawab atau gimana ini? Saudara, Anda baca di dalam Lukas 24 nomor 37. Ketika mereka melihat sosok Yesus itu datang, mereka mengatakan, mereka mengira melihat hantu kan? Ya. Kenapa dia tidak mengatakan, Tuhanku sudah keluar dari kubur? Kenapa justru murid-muridnya yang asli ketakutan? Mereka tidak percaya apa perkataan Yesus akan terjadi. Sekarang begini, kalau saudara Sitorus yang ada di situ pada hari ketiga melihat Yesus keluar dari kubur, apa yang Anda lakukan? Saya terkejut dan tidak percaya bahwa itu Yesus. Berarti Anda
Kurang Bukan beriman. angkatan jahat. Kurang beriman. Bukan. Angkatan jahat yang diberi tanda, murid-muridnya tidak diberi tanda. Bukan itu arahnya. Mereka memastikan yang minta dengar, yang minta tanda angkatan jahat atau angkatan benar? Semua orang yang sudah dikubur pasti angkatan jahat, tetapi Yesus bangkit. Maksudnya bukan begitu, Cak Ayu. Alamak. Orang-orang jahat ini datang, orang Farisi termasuk Paulus ini datang kemudian. Guru, ya paman, kami ingin minta satu tanda dong darimu sebagai tanda kehebatanmu. Angkatan jahat ini tidak akan diberikan satu tanda kecuali tanda Yunus, sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia akan berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Berarti hari ketiga lanjut nggak dia keempat? Enggak kan? Nggak ada lanjut, dia bangkit. Berarti bangkit. Nah, ini tanda untuk siapa? Yesus. Nah, itu kan ini gimana saudara ini? Yang minta tanda kok Yesus? Yang minta tanda di situ angkatan jahat. Maka diberilah tanda angkatan jahat ini. Apa itu? Bangkit pada hari ketiga. Anda percaya ada Tuhan keluar dari goa kubur? Anda angkatan jahat, Cak Ayu. Makanya enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahat. Ketika makhluk ini keluar, ketika keluar makhluk ini, apakah berhenti menyesatkan? Tidak. Pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu aksinya tuh. Dirasukinya Paulus, dirasukinya Ananias, dirasukinya Markus, dirasukinya Matius, dirasukinya semua pengarang wahyu juga dimasuki. Dirasuki semuanya. Lahirlah agama Kristen. Anda membantah saya, membantah dalil. Anda menolak saya, menolak Yesus. Anda kemudian ingkar terhadap penyampaian saya, berarti Anda kemudian ingin kekal di neraka. Dah, kewajiban saya sudah selesai. Saya tidak menghina, saya tidak menghujat, saya hanya membaca data. Anda mau percaya, silakan. Anda tidak percaya, berarti Anda termasuk orang yang unik, punya kitab tapi tidak dipercaya. Demikian sahabat-sahabat, saya ingin minum kopi dulu. Silakan. Silakan sahabat yang lain, diambil alih, saya mau bikin masaku dulu, saya pusing. Masaku campur kombantrin, lanjut. Masaku campur kombantrin. Sehat. Nggak ditemukan. Assalamualaikum. Nggak ditemukan bahwasanya iblis tadi keluar dari kubur itu. Waalaikumsalam Kang Kian Santang. Assalamualaikum para gurunda. Waalaikumsalam. Tidak ditemukan iblis keluar di mana? Tadi kan cuma bilang yang keluar dari kubur itu iblis, nggak ada ditemukan. Yang telak dari iblis katanya nggak ada. Cuma ambil data dari sana, ambil data dari sana, ambil data dari sana. Tetapi nggak arahnya ke iblis. Terus Paulus pernah mengatakan bahwa dia sudah dipilih sejak dari kandungan ibunya. Nah, di dalam Mazmur menuliskan dan mengatakan bahwa penyesat-penyesat itu berasal dari kandungan-kandungan ibunya. Nah, itu dia. Nah, itu yang pertama, Ersitorus. Ya. Dan yang kedua begini. Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus mengaku pernah bertemu dengan Yesus, sementara yang dia temui hanyalah seberkas cahaya. Dan cahaya itu berkata, "Akulah Yesus yang telah engkau aniaya." Kalau teman-teman Kristen ingin memperkuat ayat itu, pertanyaan yang simpel dari saya, di mana Paulus pernah menganiaya Yesus secara fisik? Di mana? Paulus menganiaya Yesus. Menganiaya. Mana Paulus menganiaya Yesus secara fisik? Kalau teman-teman Kristen ingin menguatkan ayat itu, bahwa Paulus pernah bertemu Yesus ketika di dalam perjalanan ke Damsik, pertanyaan saya simpel.
di mana Paulus menganiaya Yesus secara fisik. Yang dikatakan di situ, akulah Yesus yang telah engkau aniaya. Pertanyaan saya, di mana Paulus menganiaya Yesus? Silakan. Ya, jangan macet Bang Storus. Mungkin penganiayaan secara rohani mungkin ya. Ini si Torus ini kenapa sih dari tadi kok begini Pak ya? Si Torus, maaf teman-teman, tadi saudara belum menangkap penjelasan saya terkait dengan iblis itu. Belum. Belum Paman. Ini dengarkan baik-baik, terutama juga teman-teman apologet Islam yang pemula. Ketika iblis datang kepada Paulus di dalam Lukas 4 nomor 6, kata iblis kepadanya, ini bocorannya itu di sini nih, segala kuasa serta kemuliaan akan kuberikan kepadamu, sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Itu iblis. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, dan aku berhak dan aku bisa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu iblis. Saya ulang ya. Iblis berkata segala kuasa telah diberikan kepadaku. Coba Anda lihat di dalam Matius 28 nomor 18. Setelah diberitakan Yesus bangkit, Yesus mengaku segala kuasa di bumi telah diberikan kepadanya. Itu siapa itu? Itu siapa yang ngaku tadi di Lukas 24 itu? Lukas 4 nomor iblis kan? Ada nggak Yesus mengaku demikian? Di mana? Di mana Yesus pernah diberi kuasa di bumi dan di langit saat penginjilan? Di mana? Yesus berkata, makananku melakukan kehendak Bapa. Aku bekerja sebagaimana Bapa aku melihat bekerja. Yohanes 4 nomor 34. Yohanes 5 nomor 19. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakan, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan oleh anak. Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yohanes 3 nomor 16. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, bukan malah memberi kuasa. Dia hanya berkenan kepada anaknya. Akulah jalan menuju kepada Allah. Yohanes 14 nomor 6. Bukan malah jadi Allah, bukan menjadi Tuhan. Aku jalan menuju kepada Tuhan, bukan menjadi Tuhan. Jadi yang datang kemudian kepada orang-orang termasuk murid Yesus yang mengatakan kepadaku telah diberi kuasa, itu bukan Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu baru Yesus. Tapi yang berkata kepadaku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, itu bukan Yesus, itu iblis. Tadi sudah kuterangkan Lukas 4 nomor 6. Tapi Anda ini ngeyel. Iblis berkata kepadaku telah diberi kuasa di bumi. Yesus juga mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu, Bung? Di dalam Yohanes 14 nomor 30. Catat dong kalau saya ngajar gini, catat supaya saya nggak capek menjelaskan. Yesus berkata, tidak lama lagi aku akan berkata-kata kepadamu. Maksudnya, aku tak lama lagi berkata denganmu, sebab aku akan pergi. Karena penguasa dunia telah datang. Coba Anda baca di situ, Bang. Jangan buat saya capek. Saya sudah konser tadi 2 jam kurang lebih, suara saya habis. Di situ dikatakan oleh Yesus, Yohanes 14 nomor 30, tidak lama lagi kalian akan mendengarkan aku bicara, berkata-kata kepada kalian. Tak lama lagi, karena aku mau pergi. Kenapa aku harus pergi? Sebab penguasa dunia telah datang. Siapa penguasa dunia yang dimaksud oleh Yesus? Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Siapa itu penguasa dunia? Siapa? Siapa penguasa dunia? Hei! Siapa penguasa dunia? Siapa penguasa dunia? Menurut siapa
penguasa dunia telah datang, 30. yaitu iblis. Dan iblis tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku. Lihat endingnya ketika Yesus dicobai, Bung. Di Lukas 4 nomor 13. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu waktu yang tepat. Iblis mundur dari Yesus dan menunggu kesempatan yang baik. Untuk apa? Untuk merasuki orang-orang agar orang percaya kalau dirinya adalah Yesus. Mumpung Yesus sudah pergi nih, jadi saya tampillah seperti Yesus supaya orang-orang bisa tersesat. Sebab Yesus tadinya dipercaya loh, bangkitkan ini, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Nah, ini kesempatan aku pura-pura jadi Yesus. Namun orang berakal sehat akan percaya kepada Yesus. Sebelum Yesus terangkat, dia sudah menasihatkan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Kenapa kamu nggak waspada? Kenapa kamu nggak waspada? Jadi yang datang kepada murid Yesus, kepadaku telah diberi kuasa baik di langit dan di bumi. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu siapa? Itu iblis. Iblis. Jadi yang kau sembah melalui Yesus itu iblis. Makanya endingnya lihat, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Sebab yang kalian panggil Yesus, Yesus, Sus, Yesus, Sus, itu bukan aku. Itu bukan aku, itu Mesias palsu. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Dengarkan baik-baik. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Kristus Yesus. Nah, tergenapi kan? Yesus manusia, Paulus menerima bukan dari manusia, tetapi dari oknum yang bukan manusia yang namanya Kristus Yesus. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Aku manusia yang datang nanti setelahku penyesat, memakai nama Yesus. Itu terjadi di mana? Di Paulus. Jadi kalau Anda bertanya sekali lagi, kulempar sendal. Di mana iblis itu? Kulempar sendal. Karena Lukas 4 nomor 6, iblis sendiri mengaku, kepadaku telah diberi kuasa. Yohanes 14 nomor 30, penguasa dunia telah datang, yaitu iblis. Kurang apa lagi coba? Yang mendirikan agama Kristen adalah Paulus. Yang diusir kemudian kelak adalah Kristen, pengikut Paulus. Kurang apa lagi coba? Cuman iblis yang ada di dalam diri Anda itu sudah kuat kali, Bang. Anda makan babi dari kecil, makan anjing, makan monyet, makan kera, makan biawak, makan kuda nil, singa, kemudian ular naga, apalagi dinosaurus. Anda makan semua, maka semakin kuat, ya, semakin kuat pengaruh iblis pada diri Anda. Tapi mohon setelah ini coba kurangi makan babi. Kurangi makan babi supaya aliran darah Anda itu bersih masuk ke otak, supaya Anda bisa mendengarkan penjelasan-penjelasan penginjilan seperti ini dengan baik. Saya ulang lagi ya, aku udah capek. Pembantri udah habis, podrek sudah habis, komik sudah habis, kopi pun tak ada. Orang sudah pada tidur, aku di gunung seorang diri. Ini udah pukul 2, tak ada yang bisa membuatkan saya kopi. Oleh karena itu saya buat sendiri dulu. Permisi. Semoga saudara Sitorus bisa mendapatkan pencerahan dan edukasi yang baik. Ya, silakan teman-teman. Ya. Oke, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu bukti bahwa iblis yang ada dalam diri Anda itu sangat kuat. Oke, thank you. Itu bahasa iblis semua. Nggak masalah, Bang, nggak masalah. Iblis saya tahu kalau iblis sudah merasukimu. Saya tahu kalau saudara Sitorus itu sebenarnya menyadari kebenaran apa yang saya sampaikan. Hanya karena iblislah yang menuntun Anda untuk menolak kebenaran itu. Ingat, saya membaca Bible. Saya membaca Bible. Ingat, Bung, ya, saya tidak membaca Quran, saya baca Bible. Sekarang, iya, neraka juga butuh penghuni. Jadi saya tidak membutuhkan juga Anda harus sadar hari ini juga. Tapi ingat, renungkan keselamatan Anda.
Iblis Sama. butuh teman di neraka. Demikian, udah. Nggak mau. Sip Babami. Sip Babami. Diam. Silakan yang lain. Itulah bahasamu gak enak. Ya, ini Iya, 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 Petrus Muslim apa Kristen? Petrus. Coba saya sebentar sama Sitorus. Sitorus mendengarkan suara saya, bro? Ya, siap. Benar. Ini kan sudah ada detik terakhir ya. Oke. Sitorus kan masih sehat ya, Bang ya? Masih. Waktu kecil nggak pernah mengalami musibah jatuh misalnya gitu, nggak pernah kan? Kurang tahu kalau masalah kecil. Tapi masalah kepala kan aman ya, Bang ya? Nggak pernah ya? Malam semuanya. Ntar dulu yang lain, bentar dulu. Oh, Ntar dulu ya. Ya, Pak Sitorus ya, masalah kepala nggak pernah kan? Aman kan? Nggak pernah. Ada apa? Oke. Apa bedanya manusia dan Tuhan, Bang? Manusia tidak bisa berbuat apa yang dibuat oleh Tuhan. Pintar. Berarti selamat. Lulus, nggak pernah jatuh di waktu kecil. Yesus manusia nggak, Bang? Yesus manusia selama 30 tahun. Artinya Yesus tidak bisa berbuat apa-apa tuh waktu 30 tahun. Ya, ketika dia menjadi masih manusia. Lulus. Lulus. Waktu Yesus manusia di muka bumi, siapa Tuhannya orang-orang sejaman dengan Yesus? Allah Bapa. Lulus, pinter. Lulus. Nah, setelah sekarang Yesus nggak ada, siapa Tuhannya Kristen? Allah Bapa. Lulus. Sekarang Yesus sebagai apa? Allah Bapa itu sendiri. Tidak lulus. Ternyata tidak lulus terakhir. Langsung merah rapor merah. Gimana Merah ceritanya, bro? Gimana sih, bro? Lanjut, Bang. Bagaimana ceritanya dari manusia biasa kok menjadi bapak itu sendiri? Gimana ceritanya? Apa Anda tidak tahu dia bangkit? Lu nggak tahu Banyu malah lagi ngaduk kopi tuh jatuh kopinya ke lawan. saya mau tanya ya. Apa sih? Mundur lagi ya? kapasitas- Diam dulu kau, saya lagi sama si Torus. Oh begitu. Iya, sabar dulu Rafa. Kau nggak baru naik. Saya 6 jam loh menunggu baru ngomong. Kau Oh, baru gitu. naik langsung mau ngomong enak aja lu. Saya Tunggu mau dulu ngobrol sama sebentar. kamu, Pak Handi. Sabar dulu ya Bang ya. Oke. Ya orang sabar itu Bang, pantatnya lebar. Gak apa-apa lah. Wah, pantat saya kecil gimana dong? Ya berarti kamu nggak sabar orangnya. Oh gitu. Ya. Oke. Nggak lulus lagi lu. Awas lu nggak lulus nih. Ngulang lagi. Jangan sampai lu nggak lulus. Saya ulang lagi Lanjut. ya. Pasti Torus. Ya, Ya. Boleh dimundurin apa dimajuin nih Bang? Oke, pertengahan aja deh. Yesus waktu di bumi, dia itu kan utusan Tuhan karena tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul ya? betul. Betul. Nah, waktu Yesus ada di muka bumi, Bunda Maria, Pak Yusuf, murid-muridnya, dan masyarakat sekitarnya itu waktu itu menyembah siapa Bang? Menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan yang mana Bang? Allah. Oke, menyembah Bapa. Lulus. Termasuk Yesus Bang. sendiri. Dengerin dulu Bang. Bang. Ini Apa- tes apa dulu? Enggak, sebentar kan belum kelar. Abis ini baru abang tadi kok nggak mana sih? Ini guru loh yang ngomong. Oke, Ntar dulu, Bang. Habis ini aku ya. Iya. Oke. Nah termasuk Yesus sendiri itu menyembah siapa waktu dia di bumi? Tadi kan sudah saya bilang, Yesus itu manusia 30 tahun. Dia mengajarkan bahwasannya ada Allah. Iya. Makanya kan dia Yesus berkata, ini si Torus. akulah jalan hidup dan kebenaran. Iya udah nggak usah pakai itu dulu kan. Tadi udah Nah, banyak jadi banget terus apa data lagi? dikasih Bang Juma. Saya ini beranalogi aja. Iya. Yesus ini kan manusia di muka bumi.
Ya, Manusianya Yesus ini bertuhan kepada siapa? kepada Allah. Oke. Jadi termasuk Yesus juga bertuhan. Pintar, lulus. Lulus. Nah, setelah Yesus terangkat ke surga, itu Yesus itu terangkat semua sama fisiknya atau hanya rohnya saja? Semua. Semua. Jadi Yesus di surga itu masih status manusia. Betul apa betul? Di surga. Ya. Yesus keluar dari kubur masih berbentuk manusia. Gini aja bang, biar aku yang jawab, biar lebih jelas. Itu pertanyaan abang bolak-balik itu aja nanti. Ya, ini waktu Yesus terangkat ke surga, dia masih berbentuk manusia atau sudah tidak lagi? Silakan. Oke bang, aku sekarang ya. Ya. Ya, waktunya udah habis Bang Taurus. Terima kasih. Terima kasih. Enggak, bercanda bang. Terusin bang. Gini loh, ada seorang pengusaha. Loh kok pengusaha? Dengar dulu. PT-nya apa? Nama PT-nya apa bang? Dengar dulu. Oh iya. Kata Dengkul Jaya. Mau dengar ya? Iya, mau dengar bang. Nah, ada seorang pengusaha. Iya bang. Di perusahaannya itu memiliki begitu banyak karyawan. Dan karyawannya itu ada yang kerja tidak bagus, ada yang bagus. Dan pengusaha ini mau mengajari karyawannya berbuat bagus. Caranya dia pergi ke perusahaannya dengan menyamar sebagai kuli. Sudah. Dan dia masuk ke perusahaannya itu harus melalui lamaran. Sudah. Sampai di perusahaannya dia memberikan contoh yang baik kepada anggotanya. Pertanyaannya siapa Ini bosnya? drakor di TikTok loh. Pertanyaannya saya bisa jawab, saya nggak kenal direkturnya siapa, perusahaannya siapa, alamatnya di mana, yang menyusup siapa, saya nggak kenal bang. Gimana saya mau jawab? Setelah dia menjadi kuli, bosnya itu siapa sekarang? Dia udah Kira-kira gajinya waktu jadi kuli berapa bang per hari? Nah itu pertanyaan itu kamu nggak tahu jawab. Seperti itulah perjalanan. Orang situ yang bawa perusahaan gue nanya kok. Tadi kamu nanya saya jawab, ini saya tanya jawabanmu bertanya lagi. Ya kamu kan ngomongin perusahaan itu saya nggak kenal. Seperti itulah. Seperti siapa bang? Cerita perjalanan Yesus. Oh jadi Yesus ini nyamar jadi kuli. Nah itu. Oh berapa gajinya per bulan bang? Udah itu pertanyaan jawaban begitu kan? Nah, waktu Yesus sudah nyamar jadi kuli, selesai urusannya di bumi, udah bang gantian lah bang. Bang gantian, kan saya lagi ya bang. Ketika pengusaha itu jadi kuli, siapa sekarang bos? Makanya saya lagi nyambung cerita abang nih. Nah, setelah Yesus selesai dia menyamar jadi kuli, dibunuhlah dia di tiang salib. Mungkin kena ibaratkan di perusahaan lah, di perusahaan. Nggak bisa kau jawab kan? Saya dulu. Nggak bisa kau jawab. Iya nggak apa-apa, nggak bisa bang. Ya udah apa lagi? Kalau udah bisa kau jawab apa lagi? Nah setelah dia selesai menyamar jadi kuli, terangkat dia ke surga, itu sama pakaiannya waktu dipakai kuli atau ganti baju bang? Pertanyaan saya tadi jawab dulu. Pertanyaan abang saya jawab ya. Jadi waktu dia jadi kuli itu bang, dia menyamar. Ternyata dia bos. Nah, tapi ada satu yang tidak senang sama dia, namanya Yudas. Ini Yudas memang kurang ajar. Udah tahu bos yang menyamar tetap selalu diintimidasi. Gajinya semua diambil sama Yudas. Nah itu cerita akhirnya Yudas berselisih paham untuk membunuh dia sama iblis. Begitu bang kira-kira jawabannya bang. Bosnya siapa sekarang setelah? Bosnya namanya siapa ya? Siapa nama bosnya bang? Lupa saya. Udah lah bos, udah. Sukijat. Siapa tuh? Tuki mana apa siapa? Siapa nama bosnya bang? Kamu yang jawab biar aku gitu jawabnya. Kamu yang nanya. Nah sekarang waktu Yesus naik ke surga itu bang, dia jadi Tuhan apa masih jadi manusia bang? Tanya Yesus lah. Orangnya udah nggak ada bang, gimana dong? Ya berusaha lah. Caranya gimana bang? Ya cari sendiri, kamu kan pintar. Gimana caranya? Saya udah cari nggak nemu.
Loh kenapa nangis? Kamu yang nangis, kamu yang kumur-kumur. Jadi Yesus di surga itu masih anaknya Maria ya? Tanya Maria lah. Maria udah nggak ada. Usahakan. Bagaimana caranya? Ya, Bang Sitorus. Nah, Pada saat perusahaan itu bangkrut, siapa bosnya? hah? Pada saat perusahaan itu bangkrut, siapa bosnya? Gini aja deh Pak Sitorus. Pak Sitorus tahu nggak bagaimana cara keluar koman? Keluar apa? Bagaimana cara keluar dari room ini? Tahu nggak caranya Bang? Tahu bang, tahu. Biar keluar apa ya? Coba praktekin Bang. Nanti naik lagi Bang, nyoba doang. Coba praktekin Bang. Ini namanya susah, yang ini nih hamartolosmi. Selamat malam. Tuh, pinter dia praktekinnya, cara keluar koman, pinter dia, lulus. Selamat malam saudaraku. Ya, Ya, selamat pagi malam. Bang. Pagi ya. Pagi Udah Bang. 1:30 ya. Iya. Ini judulnya ini Yesus ini siapa sih? Yesus. Nggak usah pakai judul Bang. Yesus Hah? itu ada. Apa? Saya tanya, judulnya Yesus ini siapa? Saya nggak tahu Bang. Yesus itu Yesus. Oh, berarti bukan Yesus ya, Yesus ini ya? Hmm. Iya apa tidak? Ya, ada masalah apa emang? Ya, saya mau tanya dulu. Judulnya ini kan Yesus. Sedangkan tadi Anda membahas Yesus terus. Nah, Menurut saya mau abang tanya, Yesus judul- ini siapa ini Yesus? Ya nggak tahu kan Anda yang buat host. Iya, terserah saya, suka-suka saya. Ya saya tanya, Yesus ini siapa? Yesus atau bukan? Yesus. Kan nama Tuhanmu di setiap negara beda-beda loh. Saya tanya, judulnya kan Yesus. Yesus yang kalian maksud ini siapa? Ya Tuhanmu. Oh, begitu. Siapa? Tuhanku siapa emang? Yesus. Oh, Yesus. Oh, berarti Yesus ini kan kalian. Oh, ini typo ya. Yesus harusnya ya. Ya, Ini kenapa sih banyak orang sakit malam ini nggak ada yang sembuh-sembuh ya? Oh, gitu. Kita buka ya nama-nama Tuhannya ya. Kita buka nama-nama Tuhanmu ya. Terus mau tengok kapasitas. Gini ya, saya mau nama-nama tanya. Tuhanmu. Kita Gini, buka iya, dulu saya- nama-nama Tuhanmu Ya, saya mau di seluruh dunia. Saya Kita mau buka tanya, ya. Lucu-lucu kapasitas aneh-aneh. Anda untuk menerjemahkan, untuk mentafsirkan apa namanya Alkitab orang lain yang tidak Enggak ada kalian. ditafsir Itu kuclu, apa? enggak ada menafsir. Orang ini Tafsirnya diskusi, apa artinya? ini diskusi lintas agama Bang tadi. Ya kapasitas kalian apa? Oh, kapasitas saya untuk mencerdaskan dan untuk mentobatkan para pendeta ya. Kalau para pendeta ingin belajar Bible, silakan naik ke sini. Gua ajarin 3 SKS. Yang paling intinya adalah kami ingin Anda ini mempergunakan akal sehat, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu doang sih, nggak ada yang lain. Oh, berarti menurut kalian orang-orang Kristen itu orang-orang yang bodoh ya? Iya. Oh, anda yang mengklaim loh, karena hanya orang yang tidak berakal tidak bisa bedakan mana manusia mana Tuhan, gitu aja. Oh gitu. Sepakat. Berarti orang-orang Islam itu pintar-pintar ya? Oh ya pasti. Iya, udah jelas lah, pasti itu. Mantap, mantap. Karena seawam-awamnya umat Islam, kalau dia ditanya orang yang pernah keluar dari rahim ibu, Tuhan atau manusia? Semua orang Islam mengatakan manusia. Tapi Kristen kalau ditanya, Yesus yang keluar dari rahim Maria, hampir 90% mengatakan dia itu Tuhan. Begitu Bang kira-kira jawaban. Penemu HP dan sinyal itu orang Islam ya? Lo kok lari ke sana sih Bang? Malah kayak teknologi Dia ya, kan Bah. katanya pinter-pinter. Ini Gimana? nih, Ntar dulu, lihat bentar. nama Tuhannya nih. Ntar dulu. Biar Saya mau besarin tanya. nama Tuhannya. Ini nama Tuhanmu Saya ya. mau tanya, katanya pinter-pinter. Dengar nama Tuhanmu ini. Kristen bodoh ya. Penemu HP sama sinyal siapa? Ya nggak sih ada orang Islam? hubungannya Ini, HP dan itu. Aduh beneran. Ya kan katanya Nih. pinter-pinter bos. Itu nama Tuhanmu nih. Jesus Isa, Yesus ini je. Jesus Isa, Yesus. Isi nama Tuhannya macam-macamnya. Apalagi nih? Oh mama Yesus, ini nama Tuhanmu ya. Jadi jangan kau protes-protes karena setiap negara beda-beda ya. Yesus, ini yang di atas ini. Ini yang di atas ini, Yesus. Ya, Yesus,
Jesus. Yesus. Yesus. Apa lagi ini? Aduh mama Aduh mama Yesus. Yesus. Yesua. Yesus. Yesus. Ioso. Iosa. 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 Gesu. Italia Gesu. Mama Nca. Isa. Isa Nca. Yesus. Isa. Jesus. Jesus, 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 banyak kali Jesus, Jesus, Jesus. Jadi tiap negara beda-beda bro namanya ya. Ya terus masalahnya apa kalau beda nama? Kan kau tanya tadi, inilah masalahnya Iya, beda-beda. masalah di Makanya kau Anda jangan kalau beda tanya-tanya. Makanya kau jangan tanya-tanya karena kau botol nggak tahu. Ini kau dikasih Masalahnya tahu di Anda apa, Bos? Masalah di Nggak ada Anda. masalah bagi kami. Ya Kau udah, aja kalau nggak buat ada masalah, Kau nggak ada aja yang buat masalah. Kau naik kan. Kau naik mempertanyakan judul ini. Kau nggak tahu nama Tuhan macam-macam. Aja yang bego nggak tahu. Terus kau tahu ini seluruh dunia di beda-beda ya. Mana yang benar nih? Elpano, noise Elpano, selamat pagi. Muslim apa Kristen Elpano? Elpano. Sebenarnya tadi ada yang kita harus jawab itu. Dia tersinggung kita mengatakan bahwa orang yang mati akal itu tidak bisa membedakan mana manusia, mana Tuhan. Terus dia tanya, umat Islam pinter dong? Ya pinter. Apalagi dalam hal konsep Tuhan atau siapa Tuhan itu, pasti pinter number one begitu. Terus dia alihkan kepada penemuan, yang menemukan signal siapa, yang menemukan listrik siapa, begitu. Ya mungkin bolehlah di luar Islam itu, tapi yang memberi akal kepada dia siapa? Terus kemudian yang membeli dia siapa? Umat Islam juga yang membeli. Berarti sebenarnya yang kaya siapa sih? Kan itu kan bukan sebagai takaran. Karena ini dalam hal diskusi lintas agama. Kalau sekalian begitu ya mayoritas Islam Indonesia di Republik ini pembayar banyak terbanyak, Anda nikmati juga ya, keluarlah Islam Indonesia di Republik ini pembayar banyak terbanyak. Dimit dulu lah ya, dimit dulu itu. Islam Indonesia. Waduh berisik deh. Kan gitu. Kedua, yang paling penting adalah ajaran umat Islam gitu, ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu umat Islam yang berjuang. Aduh, saya lagi yang kerja deh, turun ini orang terputus-putus deh. Sampai di mana tadi? Jadi umat Islam lah yang berjaya waktu itu. Beberapa kerajaan-kerajaan Islam datang Belanda bawa Bible. Alhamdulillah umat Islam bisa mengusir penjajah itu dengan Allahu Akbar begitu. Ya kalau Anda nggak mensyukuri juga kepintaran, kepiawaian umat Islam, strateginya bagaimana bergerilya melawan penjajah yang biadab itu dengan memakai ulangan 20 nomor 3 sampai habis, menyebarkan Injil, Bible, membangun gereja, ya, menerjemahkan sesuai dengan kemauannya, meminjam istilah-istilah Al-Quran disalahgunakan. Siapa yang paling pintar piawai bergerilya mengusir mereka? Ya umat Islam. Ya kalau Anda mengatakan tidak menerima itu, ya keluar dari Indonesia dong. Kan nggak ada kita dengar haleluya Indonesia merdeka. Semuanya Allahu Akbar kok Indonesia merdeka. Ya kalau nggak mensyukuri itu ya goodbye lah. Burundi masih bisa menerima Anda kok kalau Anda minta suaka ke sana kan gitu. Tapi ini bukan bukan ini yang kita ingin capai. Artinya apa? Ya mari kita hidup bertoleransi dengan baik. Jangan sampai ada tendensi negatif terhadap suatu agama. Dalam hal diskusi boleh memakai data masing-masing, terus mencerdaskan akal. Itu ya, ternyata Acoy udah pinter naik turun ya, Anda lulus di sini gitu loh. Ya Acoy ya, jadi mari kita hidup berdampingan, pakai akalmu, bedakan antara manusia dan Tuhan. Itu aja dari saya, makasih. Ya, Acoy. Coy. Halo. Ya, Acoy ingin bertanya nggak? Bu ingin. Oh, udah ingin shift bertanya. Kores belum? Belum. Udah, dengar dulu. Bentar, Oh, iya. Acoy, bentar. Mantap. Acoy, ya. Sabar, Acoy. Acoy ingin bertanya,
Ya. Oke, persyaratannya satu coy. Acoy harus tap-tap layar sampai 1K. Saya liatin dari sekarang. Boleh? Udah tap-tap layar baru Acoy bertanya. Silakan. Nggak apa-apa Gimana lah caranya, lihat. Bang? Janganlah Tap-tap kasihan layar. bangsa. Caranya gimana? Caranya gimana, Bang? Udah cukup. Ini kerja Klik, Kores. klik, Jadi klik, klik. ya, terakhir dari saya sebelum Kores artinya apa? Kristen memang tidak dipungkiri ada yang cerdas dalam hal teknologi apa. Kita nggak bisa memungkiri itu. Untuk membedakan uang 50, uang 100 ribu pinter. Membedakan mana buku bolong mana tekap pinter, ada akalnya. Tapi giliran membedakan manusia dan Tuhan, akalnya mati. Itu di situ kematian akal maksudnya di sana. Lanjut Res, kerja lu. Mantap Bang Handi. Keren. Ya silahkan Acoy. Silakan. Udah mau masuk Islam belum? Gini, dengar dulu ya. Oh belum. Tadi hostnya dengar. Ya, Oke. nah. Tadi hostnya bilang sekarang Yesus itu naik ke surga jadi manusia atau tidak gitu kan? Iya. Betul. Udah. Sementara kalian berkeyakinan bahwa Yudas yang disalib, sementara Juma bilang iblis yang disalib. Sebenarnya hati kalian menetapnya di mana nih? Iblis yang mempengaruhi Yudas gimana sih? Bukan iblis yang disalib. Masih yang tadi ya. Baru abang bilang sekarang Yesus naik ke surga jadi manusia apa enggak? Sebenarnya yang mana yang kalian tetapkan di hati kalian? Siapa yang disalib itu coba? Ya kan anak Maria diselamatkan nggak disalib. Itu Amsal 21:18 sudah dibawain belum sih? Belum. Bukan Terus itu yang saya tanya. Tadi Oh, abang belum. ini bilang, halo terus sekarang Yesus itu naik ke surga jadi manusia atau tidak kata kalian kan? Kalian tuh yang mana Sekarang kalian itu? Sekarang manusia Judas atau iblis yang bangkit dari kubur itu? Kalian tetapkan aja dulu biar ku bantah semua perkataan kalian. Hari ini telah lahir Tuhan, yang lahir Tuhan. Tapi apa kata di Roma 49? Yesus mati dulu supaya jadi Tuhan. Itu bertentangan kan? Apa enggak membagongkan Tetapkan dulu Yudas, iblis atau jawabannya, Yesus yang disalib. itu jawabannya. Itu Ya udah, kita jawabannya. supaya- Blosmu bertentangan. Lanjut Kontradiksi, aja. Itu kontradiksi. jawabannya ya. Silakan. Oke, gini Bang, biar tahu kalian kontradiksi. ya. Biar tahu kalian ya. Yesus disalib itu karena kemauan iblis. Kalau iblis yang bangkit itu berarti iblis menangkap iblis, gitu. Oh, jadi Tuhanmu menebus ke iblis. Jadi Yesus mati menebus dosa ke iblis. Karena keinginan iblis. Kalian nggak berani jawab. Kalian balik-balik kan Kan kau sendiri bilang, Dibilang Yesus semua yang Balik-balik mati keinginan cakap. iblis. Hah. Yesus Berarti mati untuk keinginan iblis iblis. menangkap Berarti iblis. Tuhanmu mati nebus ke iblis. Ayo, kemana Tuhanmu Bukan mati itu itu nebus yang kemana ditanya, dia? Bu. Nebus kemana? Kata Ke Pegadaian? judulnya Enggak bangkit mungkin itu toh. iblis. Tuhanmu nebus Ini ke kan- Pegadaian. Tuhanmu nebus ke Pegadaian. Enggak mungkin. Kau sendiri bilang dia mati karena iblis. Berarti dia nebus ke iblis. Nah udah, Ajaran close, Tuhan. ketok palu, nebusnya kembali ke masing-masing. Nah sekarang yang ditanya Acoy, siapa yang mati disalib? Kan gitu ya Coy ya? Waduh, mati lampu. Macet. Mati lampu. Memang agak lelet dia, kasihan kan dia masih penglihatannya agak terganggu. Dia udah ngakui tadi. Bukan, maksudnya makanya HP-nya tuh jangan dipegang-pegang, ditaruh aja gitu loh supaya nggak ke kunci atau ke minimize. Jadi suaranya kan hilang, jadinya susah. Ini Putura Muslim apa Kristen Putura? Alhamdulillah, Islam Muslim. Assalamualaikum buat semuanya. Masalah. Ada yang mau disampaikan Bang? Iya sedikit aja Bang Andi, mohon maaf nih agak sedikit ngomong ya. Tadi katanya orang Kristen, orang Oten itu pintar bisa bikin teknologi. Saya membantah itu karena lebih pintar Islam. Islam ini Allah berikan makhluk seluruh dunia nih, baik di laut, di darat, di udara, berkhidmat pada Islam. Jadi Oten diciptakan untuk berkhidmat pada orang Kristen, Islam. Jadi Oten buat pesawat ya untuk orang Islam nih aji gitu. Jadi pintar Islam ini, nggak mau repot-repot yang bikin kayak gitu dunia itu gitu.
Itu aja Bang Andi, terima kasih. Siap Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Maaf kalau ada Mantap. salah. Ya. Enggak, itu udah keren banget. Mereka ciptain Ya, coy. buat Islam. Wah. Semoga ada yang jawab pertanyaan saya. Lalu diem dari tadi. Ini nungguin. Dari tadi diem. Kalian ada 3 persepsi. Yesus yang disalib, Yudas, iblis. Yang mana sebenarnya di hati kalian yang benar? Siapa umat Itu aja muslim jawab. yang bilang yang disalib itu Yesus? Hah? Hah? Siapa yang bilang umat muslim ngomong yang disalib itu Yesus siapa? Tadi kan ada pertanyaan. Berarti yang diangkat ke surga itu sekarang Yesus jadi apa? Jadi manusia kah? Berarti Loh kan itu beda, yang- beda yang soal diangkat sama yang disalib beda lah. Ini kan yang ditanya disalib tadi. Yang disalib siapa? Muslim yang ngomong yang disalib itu Yesus itu siapa? Saya luruskan dulu. Saya tadi ngomong yang diangkat itu adalah anaknya Maria, tidak disalib tapi langsung diangkat. Yang disalib itu adalah penggantinya tapi diberi juga nama Yesus. Itu masuk gua tadi. Res lanjut. Gitu. Jadi nggak melulu lu diangkat ke langit, dinaikin ke langit itu harus disalib dulu, nggak melulu. Siapa yang bangkit? Kalau yang disalib mati ya mati aja. Siapa yang bangkit naik ke surga yang disaksikan orang banyak itu coba? Bangkit naik ke surga, yang naik ke surga itu, yang naik ke langit ya, karena Oranos itu tuh Nabi Isa, dan dia nggak mati dulu, nggak ada bangkit dulu, nggak ada, langsung naik dia selamat. Yang ditanya yang di Alkitab, yang disaksikan orang banyak bangkit naik ke surga itu siapa? Enggak, Yesus bangkit sama naik ke surganya itu nggak langsung. Yesus waktu bangkit dibilang bangkit itu ada 40 hari jaraknya sampai dia naik ke langit. Nah, baru siapa yang naik ke langit itu? Nah, yang naik ke langit Yesus. Terus yang bangkit itu nggak ada yang bangkit. Coba cek di mana ada saksi bilang Yesus bangkit atau melihat Yesus bangkit. Coba dibaca yang benar deh perjanjian barunya. Itu perkataan Yesus. Di mana? Saksinya siapa? Saksinya siapa? Yesus ngomong di mana? Di mana Yesus ngomong akan bangkit di mana? Loh, di perjanjian baru banyak. Iya, di perjanjian baru di mana coba? Coba gua ketik ya, aku akan bangkit ya. Aku akan bangkit. Di hari ketiga aku bangkit katanya. Di hari ketiga aku bangkit coba. Ini gua lihat di iya. Jangan soal saksi. Kalau soal saksi, makhluk itu bentar ada saksinya jumpai Muhammad. Jangan soal saksi. Bukan, ketika kan kalau kekristenan itu sangat tergantung sama saksi kan? Iya enggak? Sangat tergantung sama saksi Kristen itu. Makanya tiap kebangkitan itu disaksikan 500 gitu kan. Tuhan turun ke bumi ada saksinya kayak gitu kan. Nah, ini ketika Yesus bangkit ini saksinya siapa? Kalau memang patokannya saksi. Maria Magdalena melihat kuburnya. Kubur itu sudah kosong. Kuburannya yang bangkit ini kuburannya atau Yesusnya? Nah, di sini iman lu mulai goyang. Nah, di mana Maria Magdalena menyaksikan Yesus bangkit, dia mati terus bangkit gitu. Ada nggak? Ada nggak satu orang yang menyaksikan pas Yesus lagi mati-matinya, terus Yesusnya bangun gitu, bangkit? Ada nggak? Ada nggak orang menyaksikan siksa kubur? Oh iya ya, jangan lari dulu dong, jangan lari dong, jangan lari dong. Mau menyesatkan pertanyaan Abang? Bukan menyesatkan, ini gua senggol iman lu gitu loh. Seberapa benar iman lu gitu. Ketika lu berharap saksi gitu. Ketika Yesus lu dibilang bangkit, siapa saksinya? Ketika Yesusnya posisi mati kemudian bangkit, semua orang hanya menyaksikan kuburan kosong, tidak menyaksikan kebangkitan. Di dalam kubur itu malaikat, Bang, bukan hantu. Yang berbicara di dalam kubur. Nah, kau mencari siapa? Mencari Yesus. Apakah kamu tidak pernah mendengarkan dia berfirman bahwa dia akan bangkit? Jadi abang gak usah ngada-ngada. Ya saksinya siapa? Saksi ada orang melihat malaikat itu siapa? Loh, malaikatnya berbicara kepada Magdalena. Nah iya, kepada Maria Magdalena. Ada nggak orang yang menyaksikan Maria berbicara kepada Magdalena? Ada nggak? Abang meragukan malaikat? Ya iya ragu lah. Loh, aneh meragukan malaikat. Lah iya ragu lah. Bukan malaikatnya, orang yang bertemu malaikat ini karena nggak ada saksinya. Saksi yang Nabi bukan, utusan Tuhan bukan. Saksi yang di Gua Hiro itu siapa? Nggak pakai saksi kalau kalian yang bergantung pada saksi. Sekarang gua balikin. Loh, bisa begitu?
Iya kan kalian sendiri, Kristen sendiri yang selalu mengagung-agungkan saksi. Sekarang gua tanya satu persatu kejadian nih. Ada nggak nih saksinya? Itu ya, pertama itu tuh hancurnya di situ. Terus yang kedua, Maibre, lo nyadar nggak sih orang kalau bangkit nggak pindah tempat? Yesus ini dia matinya katanya di kayu salib. Kenapa bangkitnya di goa? Kenapa? Kenapa nggak di kayu salib aja bangkitnya? Nyadar nggak sih di situ ada apa konspirasi? Gak ada tertulis di salib dia akan bangkit, gak ada. Loh, terus ada tertulis dia salibnya pindah tempat. Ya, namanya mayat kan harus dikubur. Kayak mana? Nah, terus mayat-mayat yang dua itu emang dikubur? Loh, mereka kan belum. Coba perhatikan semua orang yang dibangkitkan dengan mujizat Yesus atas izin Tuhannya gitu. Apa pindah tempat orang itu? Pindah tempat nggak? Apanya? Contoh misalnya Lazarus, terus anak perempuan yang mati itu, gitu kan? Itu kan Yesus kan berdoa dulu ke Bapa, terus kemudian memperlihatkan mujizat, orang mati itu dibangkitkan. Pindah tempat nggak itu orang matinya? Ya dari dalam kubur pindah keluar kubur. Ya itu, ya itu matinya dalam kubur, lalu kemudian bangkit dalam kubur, ya dia keluar lah. Gimana sih dia keluar pastinya? Nah, Yesus itu nggak gitu, coy. Yesus itu nggak gitu. Dia matinya di kayu salib. Tunggu coy, dikit coy. Matinya di kayu salib, tapi bangkitnya di goa. Dengar dulu, Yudas tadi emang bilang. Apa Yudas? Baik, gue baru ngomong ini, nggak ada. Gue belum hari ini gue belum ngomong Yudas gue. Tadi tuh. Aduh, bukan ini gue baru dialog ini. Abang bilang tadi Yudas apa pindah tempatnya kalau bangkit kata Abang. Enggak, gue gak ada bilang Yudas. Lu perhatikan keanehan Yesus, kebangkitan Yesus ini gitu. Dia matinya di kayu salib, bangkitnya di goa. Loh, mayat kan harus dikubur, Bang. Lu biarin aja di situ. Kalau memang mau membuktikan mujizat nyata orang bangkit dari kematian, biarin di situ. Itu kemauanmu. Nah, sekarang ketika kemauannya kita ngikutin perjanjian baru, lihat ini perkaranya sekarang. Nggak ada satupun saksi yang melihat Yesus itu bangkit dari mati. Apa benar dia mati? Kita nggak tahu. Di agama Bang boleh mayat dibiarkan nggak dikubur? Di agama gua? Di agama gua mayat dikubur. Ya kenapa kamu heran kalau Yesus dikubur? Ini Yesus kan karya Tuhan untuk kebangkitan, ya nggak? Biarin di situ mayatnya. Loh, kenapa kau paksa harus di situ? Loh ya kalau misal, ya bre gini lah, semua orang curiga lu disalib jam 12 ya. Lu kan ini katanya kan udah menghafal Bible sebelum terjadi kecelakaan. Lu lihat disalib jam 12 ya gitu. Dia udah mati jam 3. Diturunkan jam 6 gitu. Kalau orang disalib cuma 6 jam, semua orang bisa, bre. Baru? Semua orang bisa. Nggak perlu contoh gua nih, gua disalib nih, gua dipaku tangannya, dipaku kaki gua dibiarin nih 6 jam doang. Bisa gue hidup. Tusuk lambung gue sedikit, cut gitu. Hidup gue 6 jam. Apa gue mau dibilang bangkit? Acoy ini. Gue paku tangannya, gue paku kakinya, gue taruh 6 jam tuh. Di mana kayak di bukit di dataran tinggi sono. Gue biarin. Gue salib jam 12, jam 7 gue datang. Coy, masih hidup? Iya dikit. Oh ya udah sini turun, gue obatin. Ya buktinya kan dia mati. Orang memang mati yang dibuatkan kok. Nggak ada. Lu kalau bicara penyaliban, lu lihat fakta Roma. Di sana hukum eksekusi Roma, penyaliban dibahas sedetail-detailnya. Karena itu penyaliban, itu bukan hukum Tuhan, itu hukum Roma. Roma mencatat apa? Rata-rata korban itu mati dalam beberapa hari, bukan beberapa jam. Yesus ini disalib jam 12, jam 3 udah meninggal, lu bayangin. Udah dengar dulu lah. Oh, boleh. Biar ku kasih tahu Bang kekuatan nubuatan itu. Ya, apa? Udah. Kekuatannya. Dalam Yesus disalib sampai ia menghembuskan napasnya terakhir membutuhkan berapa jam tadi Bang bilang? Dari Yesus disalib 3 jam. Nah, seandainya Bang, penjaga-penjaga itu ingin membuat nubuatan yang di Alkitab itu lari dari kenyataan, bisa Bang. Punya kesempatan orang itu. Contoh, bahwa apa sih maksudnya? Loh, dengar dulu bahwa bajunya akan diundi dengan 30 uang perak. Bisa ya undi aja nggak perlu disalib. Nah, contoh gini, dengar dulu Bang. Abanglah penjaganya itu samaku. Ayo Bang, kita bikin nubuatan itu tidak sesuai dengan apa yang terjadi. Kita undi aja 15 uang perak.
kan akan tersesatkan semua manusia karena di dalam nubuatan 30, kita bikin 15, kan udah sesat. Dalam nubuatan ada mati di salib nggak? Hah? Dalam nubuatan ada matinya di salib nggak? Dengar dulu. Oh, dia masih dengar gua. Oke. Udah. Baru lambungnya tertikam. Udah. Lambung Seandainya tertikam. Seandainya kita sepakat, Bang, kita bisa merubah kematian itu dengan tidak lambung tertikam. Kita turunkan aja Yesus, kita tunggap-tunggapkan ke air ataupun kita bakar. Maka nubuatan yang ada di kitab suci akan tidak Tikam aja nggak perlu disalib. Hah? Tikam aja nggak perlu disalib. Matilah dengan tertikam lambungnya. Jadinya lambang Kristen itu tombak gitu loh, nggak perlu salib. Karena salib itu pagan, hukum Roma. Nggak ada masalah Kan gua. memang tergantung di kayu salib. Lah iya, nubuatannya di mana tergantung di kayu salib itu? Bukan nubuatan, itu hukum. Tadi bicara nubuatan, sekarang bukan nubuatan. Acoy mau kemana, Acoy? Katanya tadi nubuatan, gitu kan? Dikabur-kaburin aja salibnya, terus dikabur-kaburin, disembunyiin. Iya, memang harus gitu, coy. Harus gitu emang, disembunyiin aja salibnya. Jawab ininya. Iya nggak? Menjawab ininya, Bang. Apa yang nggak bisa menjawab? Coba buktikan kalau perkataan makhluk itu bahwa Yudas yang diserupakan. Coba. Gampang sini. Yudas menurut lo orang fasik, orang benar? Menurut lo? Hah? Yudas ini orang fasik, orang benar? Tahu kan cerita perjanjian baru soal Yudas kan? Menurut lo, ketika lu baca perjanjian baru sampai habis, Yudas ini orang fasik atau orang benar? Apa tuh? Amsal lagi yang mau diangkat-angkat. Nggak apa-apa. Yudas ini orang fasik atau orang benar? Amsal itu bukan nubuatan tentang Yesus, itu secara umum perkataan-perkataan Tuhan. Yang menentukan nubuatan atau bukan itu siapa sih? Hah? Siapa sih yang menentukan nubuatan ini siapa sih? Abang pun banyak tahu tentang nubuatan Yesus. Contoh Iya, makanya gua tanya, harus berani jawab, Acoy. Yudas ini orang fasik atau orang benar? Yudas. Orang fasik. Ya udah, sekarang baru lihat Amsal 21:18. Ini udah baca belum sih? Amsal 21:18. Aku bantah. Amsal itu bukan untuk Yesus, Bang. Bukan, Amsal 21. Memang ini bukan tentang Yesus. Amsal 21:18 udah pernah baca belum? Itu untuk secara umum. Udah pernah baca belum? Baca semuanya, udah. Oke, silakan bacakan Amsal 21:18 gimana bunyinya. Saya nggak ingat. Iya, makanya jangan sok tahu. Mau gue bacain? Boleh gue bacain? Abang yang menghubung-hubungkan itu tentang Yesus, tak ada itu. Boleh nggak gue bacain? Ini bukan tentang Yesus, ini tentang Yudas. Baca dari atas. Boleh gue bacain? Gue bacain ya? Nah, ya. Oke, gue baca dari atas. Dari atas ya. Ini pertama Amsal 21, nomor 1 gue baca. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Nanti lu kalau nubuatan juga harus baca satu perikop ya. Dialirkannya kemana ia ingini. Setiap jalan orang adalah lurus menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Sekarang yang nomor 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Mata yang congkak dan hati yang sombong yang menjadi pelita orang fasik adalah dosa. Itu yang 4. Yang 5. Rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi setiap orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Yang 6. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan yang lenyap dari orang yang mencari maut. 7. Orang fasik diseret oleh penganiayaan mereka karena mereka menolak melakukan keadilan. Yang 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Sekarang tadi 8, sekarang 9. Lebih baik tinggal pada sudut sotoh rumah daripada diam serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. 10. Hati orang fasik mengingini kejahatan, dan ia tidak menaruh belas kasihan kepada sesamanya. Bagus juga kalau dibaca dari awal ya. Jikalau si pencemooh dihukum, ini yang suka ngehujat agama orang lain, orang yang tak berpengalaman menjadi bijak, dan jikalau orang bijak diberi pengajaran, ia akan beroleh pengetahuan. Nomor 12. Yang maha adil memperhatikan rumah orang fasik dan menjerumuskan orang fasik ke dalam kecelakaan. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. 14. Pemberian dengan sembunyi-sembunyi memadamkan marah, dan hadiah yang dirahasiakan meredakan kegemaran yang hebat. Kak, gua open cam ini, lu tahu nggak gua open cam ini? Lu tahu ya? Oke. Oke, nggak apa-apa. Yang buat di bawah aja. 15. Melakukan keadilan adalah kesukaan bagi orang benar, tetapi menakutkan orang yang berbuat jahat.
Orang yang menyimpang dari jalan akal budi akan berhenti di tempat arwah-arwah berkumpul. Ini 21:17 sekarang. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Orang yang gemar kepada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ini 18. 18. Itu secara umum nggak itu? Apa? Gak usah abang habiskan lah. Ayat-ayat itu bisa abang artikan satu-satu. Apa memang? Tunggu, ini kita sekarang ke 18 ini. Ini semuanya kena, bukan kepada Yesus, ini bukan kepada Yesus. Sekali lagi gua tekankan, ini bukan kepada Yesus. Jadi kecualinya gua bahas. Sekarang ini yang 18. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau ada yang dipakai sebagai tebusan, apapun itu adalah orang fasik bendanya. Kenapa Apa yang ditebus? Orang benar. Ayat 1 sampai sekiannya kok nggak kalian sangkut pautkan? Bisa gua sangkut pautkan bisa semua ini, Bre. Bisa semua. Lu nggak tahu gua dihikmahi dengan roh-roh kebaikan gitu. Hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan, dialirkannya kemana ia ingini. Nah, ini adalah ketika raja apa? Apa kiasan kata itu? Iya, raja ini dia bagaikan batang tebu yang kalau dialiri air, maka air itu akan mengikuti arus dari tebunya itu sendiri. Raja apa? Dia nggak, si air ini nggak akan belok ke kiri dan belok ke kanan, dia lurus sesuai dengan perintah Tuhan. Itulah disebut batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Apakah itu untuk Yesus? Ini bukan tentang Yesus, sekali lagi ini bukan tentang Yesus, Bre. Kalau lu udah dibaca banyak sekali ceritanya tentang orang fasik. Kan udah abang jawab itu bukan untuk Yesus. Kenapa abang paksa itu penyalipan Yesus itu? Nah, di sini, Bre, lu tahu ketika ada yang dipakai sebagai penebus, ketika Yudas itu adalah orang fasik, maka si Yudas ini dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Siapa orang benarnya? Nabi siapa yang orang benar? Nabi Isa alaihissalam. My bre, selamat datang di kebenaran. Paksakan itu, kalian paksakan. Loh, kalau gitu orang fasiknya siapa? Mau siapa? Mau Yesus. Mau Yesus orang fasiknya. Dipakai sebagai tebusan bagi Yudas. Mau siapa? Nubuatan itu bukan nubuatan untuk Yesus. Kenapa bang Pak? Iya, ini nubuatannya ini untuk Yudas yang mati sebagai tebusan bagi orang benar seluruh dunia. Itu ayat berapa? Sesimpel itu. 21:18, Amsal 21:18. Baca. Kenapa 1 sampai 17 enggak kau bikinkan itu untuk? Tadi udah gua artiin nomor 1, lu minta udahan. Kalau mau gua terusin bisa. Kan bukan nubuatan untuk Yesus itu kan? Memang ini untuk Yudas orang fasik. Hah? Itu gak ada karena orang fasik ini dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Acoy, lu udah kena mental lu udah oleng di sini karena lu melihat di Amsal orang fasik yang dipakai sebagai tebusan. Nggak ada satupun orang benar dipakai sebagai tebusan orang-orang berdosa. Nggak ada itu dalam perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketok palu, Bre. Itu kamu hubung-hubungkan untuk ke Yesus sama Yudas. Ya, bukan ini Yudas ini untuk Yudas. Ini untuk Yudas. Berarti Yudas gitu. Yudas yang disalib sebagai apa? Tebusan bagi orang benar. Yang bangkit. Tebusan bagi orang benar. Kecuali lu pengen Yesus lu orang fasik, ya udah Yesus nebus orang benar kalau gitu. Yang bangkit? Siapa yang bangkit saksinya? Ini yang tadi di awal dibahas. Siapa saksinya yang bangkit itu siapa? 500 orang melihat Yesus terangkat. Gitu. 500 orang melihat Yesus naik ke sorga, bukan melihat Yesus bangkit. Jangan kamu belintir-belintir, kitab lu sendiri. Yang gua tanya siapa saksi yang bangkit? Jangan 500, 5 biji aja, ada nggak? Udah saya jawab tadi, malaikat yang berkata sama Magdalena. Malaikat itu ngasih info malaikat ini. Kalau saksi itu melihat langsung. Siapa yang melihat langsung Yesus bangkit? Ada nggak? Oke. Kenapa kamu memaksa aku menjawab? Kamu masa pertanyaan dijawab pakai pertanyaan, Acoy? Karena sudah ada malaikat yang memberi kesaksian. Memberikan kesaksian. Malaikat memberikan kesaksian. Ya. Yang ditebus dosanya ini malaikat atau manusia? Sementara siapa yang menyaksikan penyiksaan di kubur?
Dan siapa yang menyaksikan bahwa Jibril lah yang datang kepada Muhammad? Itu coba jawab. Ya banyak bre, di kami Ali bin Abi Thalib melihat gitu kan. Nabi melihat siksa kubur. Ada orang-orangnya kalau kami. Mereka mendengarkan ketika orang-orang dalam kubur menangis. Gak ada Gitu itu. kan? Gitu kan? Kalau misalnya lu nggak percaya siksa kubur, ya buang aja dunia orang mati dalam perjanjian baru. Memang nggak ada lah siksa kubur. Ya kalau gitu dunia orang mati, kenapa ada orang-orang menangis gitu loh? Kalau misalnya memang nggak ada siksa kubur, ngapain ini Yesus memberikan seperti ada kisah seperti ini nih? Bang, iblis pun bisa meniru siapa aja, menangis, merengek. Kalau gitu menganggap, apa tuh? Ya udah coba. Nangis dalam kubur, biar kalian anggap bahwa yang mati itulah yang menangis. Nah coba lu tahu, coba lu ini dulu, coba lu tak lihat dulu ini. Nah coba kita baca dulu Lukas 13. Yang ketika Yesus memberikan perumpamaan, Lukas 16, sorry salah gua. Lukas 16 udah Bang gini 19 aja, yang pasti coba kita baca dulu ya. Dengar dulu. Makhluk yang datang ke Iya, tunggu jangan dulu skip ya. Jangan dulu skip. Ini kita buang ya dalil ini ya. Perhatikan ini. Ini pengajaran Yesus. Kemudian matilah orang miskin itu lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Ini palsu. Dengar dulu, yang pasti. Mau kemana coy? Selamat datang di kebenaran. Yang pasti gak usah kayak ini kayak itu, yang pasti. Ya udah Lukas 16:23 ini nggak pasti kan artinya? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Ini apa kalau bukan siksa kubur ini? Dufan, dunia fantasi. Apa makhluk itu? Yang datang kepada Muhammad itu lari dia. Muhammad apa berfirman kepada Matius, Markus, Yudas, Yohanes? Dari tadi ada Alkitab yang kalian kutip. Ya udah makanya tanya soal Al-Quran. Tadi lu nanya mau bahas ini, udah bubuk juga kan? Silakan tanya Al-Quran. Gua terbuka gua. Kepada Muhammad, bukan kepada Matius, Markus. Makhluk apa itu? Yang datanglah ke tempat gua Hira itu, yang malaikat Jibril. Kenapa dia? Ada dia mengatakan Jibril? Ada. Mana? Aduh, ini gua bacain ya. Tunggu di situ. Ini gua bacain. Tunggu. Di hadis. Ada. Iyalah. Di hadis. Oh, enggak lah. Udah gak usah dicakapkan kalau di hadis, Bang. Lah kalau gitu gue pengen perjanjian baru lu ada perkataan Bapak, jangan ada perkataan manusia. Bisa nggak? Ngeden langsung. Ngeden langsung gitu. Sisain gue perjanjian baru perkataan Bapak tok. Jangan ada perkataan manusia-manusia. Sisain gue itu. Sisa berapa kertas itu kalau misalnya emang ada perkataan Tuhanmu dengan Muhammad? Loh, Al-Quran itu kenapa hadis dipisah? Karena itu perkataan manusia semua isinya. Adakah gitu loh. Muhammad langsung berbicara Tuhan kepadanya? Ada? Mana? Ya itu Al-Quran semuanya itu Allah langsung berfirman kepada Nabi itu. Itu melalui Jibril, Bang, gak usah bohong. Di mana dikatakan melalui Jibrilnya? Di mana? Coba tunjuk satu ayat. Ya memang semua yang di Al-Quran itu melalui Jibril lah. Mana ayatnya? Maka Allah berfirman melalui Jibril. Mana ada nggak? Coba mana? Ada nggak? Apa gunanya Jibril itu datang kepada Muhammad? Menyampaikan kabar gembira. Dari Allah. Kok nggak langsung Allah aja yang cakap? Ya Allah yang Al-Quran itu kabar gembira Jibril. Selamat datang di kebenaran gitu loh. Kalau jawab tuh kayak gitu, acoy. Mau bohong aja kerja kalian. Lo sekarang tunjuk, kalau gua bohong tunjukin di Al-Quran gitu. Gua suntangan lu, acoy. Kalau lu nemu ada perkataan Jibril dalam Al-Quran, gua suntangan lu. Loh, jadi katakanlah hai Muhammad. Itu siapa yang cakap itu? Katakanlah hai Muhammad, itu Allah langsung berfirman. Allah berfirman itu. Katakanlah gitu. Kan beda sama kitab lu coba. Ketika Tuhan lu mau berfirman kan pasti dipapah sama penulis. Demikianlah Allah berfirman. Gak bisa dia berfirman sendiri, gak bisa dia. Harus dipapah penulis. Itu bedanya.
Katakanlah hai Muhammad. Udahlah, coy. Nah itulah katakanlah itulah. Itu tanda bahwa Tuhan berfirman langsung. Beda sama perjanjian baru. Disaring penulis perkataan Tuhan ya. Jadi coy gitu ya coy ya, topiknya kita simpulin dulu karena lu loncat ini. Biar gue simpulin dulu. Pertama soal penyaliban itu adalah penebusan dosa. Kalau kita lihat perjanjian lama, yang dipakai sebagai penebus itu orang fasik. Jadi nggak mungkin orang baik yang ditebus. Itu satu, Acoy. Tunggu. Nanti kita nanti supaya lu loncat-loncat kabur-kaburan. Kalau sama Kores nggak bisa gitu, Bre. Karena Kores akan selalu menyimpulkan setiap topik yang dibahas. Terus yang kedua, mengenai saksi bangkit, semua orang Kristen gua tanya gagal untuk membuktikan ini. Karena nggak ada satupun orang menyaksikan Yesus bangkit. Lah iyalah, matinya di kayu salib kok bangkitnya di goa. Kan ini aneh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, ketika siksa kubur lu bilang dongeng, maka Lukas 16:23 pun layak untuk dihapus dari perjanjian baru. Karena di sana ada sengsara alam maut. Apa bedanya sama siksa kubur? Kayak gitu, Acoy. Sekarang lu mau topik apa? Waduh, terdiam dia. Coba berapa menit gua kasih ulti dia. Anjir, cuma setengah jam terulti. Nah, ini ada satu lagi nih, Rian apa namanya? Rian Topilia, Muslim apa Kristen? Waduh, maaf ya Acoy ya. Gua mengasihi lu kok Acoy. Semoga hidayah Allah sampai kepadamu dan semoga olengnya iman lu sekarang bisa menjadi jalan hidayah, asbab hidayah buat lo, oke? Amin. Amin Allahumma amin. Yuk, next pasien berikutnya. Ya, Rian toh, Muslim apa siapa? Kristen dia? Rian ya. Oke. Assalamualaikum. Ya Rian. Salam. Muslim ya? Muslim ya? Yang mau disampaikan, Bang? Muslim, cuma Oh Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Acoy. Coy. Iya Bang. Udah minum pembantin? Belum. Masuk. Acoy sekarang itu udah beres lah ya bahasannya Asoy ya. Asoy lagi Acoy ya. Supaya nggak oleng lebih jauh lah karena udah bolak-balik gue baca dari Kejadian sampai Wahyu udah gue bolak-balik tanpa doktrin. Dan gue tahu yang benernya gimana gitu. Lu nanya aja deh, nanya aja, jangan ayat ini, ayat itu, ayat ini, ayat itu. Enggak, kalau gue baca nggak kayak kalian gitu. Di mana Yesus Tuhan? Yohanes 13:13 nggak dibaca semuanya, nggak gitu gue. Gue satu perikop gue baca. Yang Yesus dicipta manusia biasa, apa yang bilang? Yesus dicipta manusia biasa, ya jangan dibahas ke sana lah, coy. Nanti bubuk lagi gitu. Karena pasti bawa dalil kita satu perikop. Nanya aja, nanya Islam. Mau nanya Islam? Halo? Halo? Nah, saya nggak mau nanya Islam. Nanti saya dibilang menghujat. Lo pikul salib dong kalau dibilang menghujat. Ya, Lubis. Lubis Muslim atau Kristen? Muslim. Bang Aco itu udah gila iya. itu. Udah share. Waduh, jangan. Bang Juma itu. Jangan bang. Enggak lah. Enggak boleh gitu, Bang. Enggak boleh. Buktikanlah siapa yang disalib itu. Apa tuh? Buktikanlah siapa yang disalib itu. Karena tidak ada tertulis Yesus anak Maria yang disalib, maka itu orang lain yang diserupakan. Jadi siapa? Tertulis di Al-Quran itu siapa? Kalau di Al-Quran itu nggak ada manfaatnya siapa yang disalibkan itu. Bukan gitu Bang. Kalian hanya berhenti, nggak ada manfaatnya. Seharusnya ini yang kalian kejar terus, harus kalian kritikis terus. Kenapa? Udah ketemu Yudas. Kami tidak menyebutkan. Kenapa ya tidak menyebutkan? Jangan hanya berhenti. Nggak ada manfaatnya. Sekarang misalnya ini yang disalib dari Allah namanya Safrudin atau misalnya Sumenep, terus apa? Oh, tunjukkan tertulis di mana, itu aja. Nggak ditulis karena nggak ada manfaatnya. Contoh, kalau ada seseorang mengatakan sesuatu tidak bisa dibuktikannya, itu tujuannya memberitakan kebenaran atau menghasut? Menurut lu apa menghasut jatuhnya? Kalau kayak gitu, ini dibuang juga ini.
Karena Bang, Injil yang dipalsukan pun kalian bisa buktikan. Oke. Nah, sekarang sekarang gini. Misalnya kalau misalnya nggak disebut namanya itu artinya menghasut ya. Dan itu nggak bisa dibuktikan. Nah, menurut lu Bre, menurut lu, gue ngikutin konsep lu lah. Gue ngikutin konsep lu dalam beriman. Coba kita baca di Markus 14 51 sampai 52. Ini posisinya ketika Yesus habis ditangkap ya, mau di penjara untuk dipersiapkan disalib. Kita dari 50 aja dulu. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Udah dijawab Erben itu. Oke, siapa namanya? Udah dijawab Erben. Siapa namanya kata Erben? Tapi Erben menjawab secara tafsir Kristen. Oke, siapa namanya yang ini? Nggak tahu lah aku, cuman itu Pakai Lenan kan? Yang berpakaian Lenan abang maksud kan? Oh iya bagian ininya. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Ah gitu. Ini siapa namanya nih yang lari dengan telanjang ini? Ini harusnya ada ini karena penting ini. Penting sekali namanya harus ada. Itu sudah dijawab Erben. Siapa namanya? Kan kalau pakai konsep Aceh kan harus ada namanya kan? Siapa namanya yang lari dengan telanjang ini? Siapa namanya? Tapi saya sudah lupa. Loh, penting loh. Harus ada namanya, jangan lupa. Ada dijawab Erben pada saat itu. Cuman aku lupa. Siapa namanya? Siapa kata? Coba dicari dulu. Erben siapa jawabnya ini? Namanya siapa yang lari dengan telanjang ini? Pokoknya Erben menjawab lah waktu debat sama Juma. Oh nggak bisa dong kalau Iman kok pokoknya. Nggak bisa gitu dong. Harus ada namanya. Kan gitu kan. Lu kan lagi di Al-Quran harus ada namanya. Kalau nggak ada namanya itu kan kesesatan gitu ya dalam Al-Quran. Kan kayak gitu maksud lu. Nah sekarang ini nih yang lari dengan telanjang ini ketika Yesus ditangkap. Siapa namanya? Kalau nggak nanti kena sama standar lu. Jawabanku. Apa? Erben udah menjawab itu. Tapi saya lupa mengatakan namanya. Berarti ada namanya ini? Ada, Erben sudah menjawab. Oke, di mana? Di Matius berapa? Di Matius berapa? Bukan di Matius, Bang, tafsiran orang Kristen. Oh, di tafsiran. Oh, di tafsiran. Gua kira Tuhannya sendiri yang ngasih tahu namanya yang lari dengan telanjang ini siapa. Gimana nih standarnya kok malah makan kitab sucinya sendiri, Acoy? Yudas yang disalib enggak di tafsiran itu, kalian baca? Loh, tadi katanya nggak boleh tafsiran, harus tertulis dalam Al-Qur'annya. Tadi Acoy bilang gitu. Tapi Erben menyebut namanya pada saat itu. Loh, kalau di tafsiran ya sama aja bohong, masih kena sama standarnya Acoy. Artinya apa? Kitab ini tidak layak diimani, kan gitu. Berarti tafsiran kalian semua itu bohong juga? Loh, tadi Acoy bilang gitu loh standarnya. Masalah tafsir itu hanya satu. Kalau semua kitab kalian itu semua ditafsirkan, kayak mana itu? Oke, gitu. Kitab gua ditafsirkan kayak mana? Kalau kitab lu ini nggak ditafsirkan? Cuman satu itu aja. Cuma satu ini aja. Masa cuma satu? Coba kita cek lagi ya. Bang, pertanyaan coba lu yang ditafsirkan. Coba kita lihat. Kalau misalnya cuma satu ditafsirkan, coba kita lihat ini. Kita buka Filipi 2 nomor 6, Bre. Di sini dikatakan begini, Filipi 2 nomor 6. Nah ini. Bang, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ini menurut lu ada nggak tafsirnya? Bang, apa? Yang saya tanya membuktikan itu tadi, Yudas. Loh, jangan kabur-kaburan. Tadi katanya di Al-Quran kalau nggak disebut artinya ini harus dipertanyakan gitu kitab sucinya. Kan itu awal cakap kita. Ya gua mah selalu membayar apa yang lu minta, Bre. Gua bayar langsung, gua beli langsung gitu. Nah, sama juga kayak gini, juga. Ketika lu bilang tafsirnya cuma yang di situ doang, menurut lu Filipi 2 nomor 6 ini ada tafsirnya nggak? Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ada nggak tafsirnya, gua tanya sama lu? Yang abang tunjukkan itu Alkitab. Yang kutanya di Al-Quran lo. Tadi udah gua jawab nggak ada karena nggak ada manfaatnya. Tapi lu kekeh dan lu menyimpulkan. Ketika kesimpulan lu gua tembakkan ke dalam kitab lu sendiri, lu nggak mau, nggak suka. Jibril itu nggak pernah berfirman kepada Matius Markus. Lo enggak, ini memang bukan. Yang nomor 2 nomor 6 ini kan Roh Kudus kalau kalian. Semua tulisan itu berhikmat karena ada Roh Kudus yang menuntun mereka, kan gitu. Nah sekarang ini yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, menurut lu ada tafsirannya atau enggak ini? Bang, yang kutanya udah dijawab.
Yang Jibril itu mengatakan Judas itu buktinya mana? Di mana lu nanya Jibril mengatakan Yudas? Ini baru pertanyaan ini. Pertanyaan baru maksud gua. Dari mana? Dari mana kalian tahu itu Yudas? Karena Yudas Amsal 21:18 orang fasik. Al-Quran lo, Bang. Atau dari Al-Quran lo yang saya tanya. Di Al-Quran, kalau di Al-Quran itu wama qataluhu wama solabuhu, mereka tidak menyalibnya dan tidak juga membunuhnya. Itu perkataan Al-Quran kepada Isa. Tidak ada perkataan Jibril kepada Alkitab, gak ada ngomong kayak gitu. Lo ngapain nyeritain kondisinya Nabi Isa kepada Nabi Isa gitu loh? Ngapain? Ini Nabi Isa nih. Kemudian ada firman dari Allah yang bunyinya mereka tidak menyalibnya dan juga tidak membunuhnya. Lah ini kan ini orangnya ini yang sedang diceritakan. Ngapain diceritakan kepada yang diceritakan? Gimana konsep Acoy ini? Isa yang diceritakan itu kan? Iya, menceritakan kepada siapa? Isa anak siapa itu? Isa anak Maryam, ibnu Maryam. Hah? Wah, ini Acoy oleng nih, lari-lari nih. Ya udahlah, gue tembak aja, gue geragas aja di sini ya. Jadi Filipi 2 nomor 6 ini, Acoy, ini tuh ada tafsirannya, coy. Ini kalau kita buka tuh ada tafsiran dan catatan. Ini di alkitab.sabda.org. Ada ini. Ada ini. Ya gitu. Tunggu. Karena lu ini orangnya curang, penipu. Cuma bilangnya cuma itu doang yang ditafsir gitu. Enggak. Semua dalil dalam Bible lu itu ada tafsirannya. Semuanya. Contoh Filipi 2 nomor 6. Ini Matthew Henry yang menafsirkan ya. Dia terkenal di Kristen Protestan Eropa. Nah, kalau kita lihat Filipi 2 nomor 6, ini maksudnya meninggalkan kesetaraannya dengan Allah itu menjadi begini. Nah, ini ya maksudnya ya. Seluruh hidupnya, ini kata Matthew Henry bukan kata gua. Seluruh hidupnya adalah hidup yang sangat rendah, hina, miskin, dan nista. Ia tidak memiliki tempat untuk meletakkan kepalanya. Hidup dari sedekah. Itu tafsiran. Kalau Erben pakai tafsiran, ini harus diterima karena ini tafsiran juga. Malah di siapa itu? Matthew Henry. Oke, tafsiran bisa salah, bisa benar. Waduh. Tadi Erben dibenarkan. Sekarang tafsiran yang ini disalahkan. Kok milih-milih ya? Nggak kayak Islam ya? Iya, yang menafsirkan yang disalib itu Isa siapa? Yang disalib itu Isa nggak ada. Jadi kenapa kalian percaya kalau Isa yang disalibkan? Yang disalibkan itu Yudas. Nabi Isa nggak disalib. Nabi Isa selamat. Nabi Isa, woi. Dan Nabi Isa sampai sekarang belum meninggal. Lu tahu kagak? Makanya saya tanya. Kalian bilang Judas. waktu hidup dari sedekah terdiam dia. Judas selamat. Gimana? Dari referensi mana kalian itu Judas? Itu referensi itu Yudas tuh referensi. Dari Al-Qur'an ya? Dari tafsir Tobari. Kau bilang tadi tafsir boleh kan? Tuh, tafsir Tobari itu sebutkan Yudas. Lupa ya, kau nggak bisa baca Arab ya? Maaf. Acoy, kasihan Si Acoy ini dari tadi mempertahankan ego dan mempertahankan kebodohannya. Semakin lama kau di atas, kau sementara mempertontonkan kebodohan orang-orang Kristen. Paham kau? Dari tadi data yang yang kau sampaikan. Kores kan tadi sebutkan tafsirnya tuh, Acoy. Kau bilang tadi tafsir Erben. Erben siapa itu? Nggak kenal aku, anak kaki lima di mana itu. Nah, ini kami bawakan tafsir tuh. Ini tafsirnya Tobari. Mantap, oi. Aku bantu terjemahkan, enggak apa-apa. Aku kasih. Enggak usah, Bandio. Ya, subsidi aja otaknya. Biarkan dia, Bang. Biar cerdas. Biarkan dia, Bang. Baca, Coy. Itu, Coy. Bisa baca enggak, Coy? Nggak bisa itu, Bang. Gereja aja tak pernah dia macam itu. Paragraf yang ketujuh. Alina yang ketujuh ya. Wa ba'dun nasara yaz'umu anna Yudas Zakaria Yuta huwa alladhi syubbiha lahu. Itu referensi dalam Islam, bos. Ini kok tadi bawa Erben tuh apa itu Erben? Itu Erben tahu namanya dari mana? Dari tafsir loh.
Preman Herben kampung. yang tukang tempel tadi itu bang. Ini dari tafsir bos, ini tafsir Tobari Abang ini. penasaran tentang Isa, aku pun juga penasaran, bukan mau gontok-gontokan ini. Iya bukan gontok-gontokan, kan minta data dari tafsir. Kau bawa tafsirnya Erben, entah siapa lah Erben itu dalam kekristenan, tidak dikenal juga dia. Nah ini tafsir Imam At-Tabari, Abu Ja'far Erben itu At-Tabari. Rasul Kristen yang baru Erben. Oh Rasul Kristen, oh ya enggak apa-apa lah. Oh iya. Zaman StreamYard jadi apa namanya? Zaman StreamYard jadi samsak. Jadi kalau TikTok gitu, diagung-agungkan ya. perjanjian baru dirubah lagi dong Pak. Karena dia tambah lagi kan Erben tadi. Dari ketiduran sampai kebangun aku nih si Acoy ini bertahan tuh kan kengelnya. Nih sekarang aku bawakan nih tafsirnya. Dia bukan ngeyel dia loncat-loncat gitu. Nah, dia kira muslim di sini itu nggak terbiasa dapat Kristen yang hobinya loncat-loncat kalau bahas topik gitu. Ketemu Kores lagi. Semua loncat-loncatnya gua selengkat gitu kan. Loncat, selengkat, jatuh. Ini loncat lagi, selengkat lagi, jatuh lagi. Salah masuk room kau Acoy. Salah Jadi masuk gimana room Coy? kau. Sudah nih Coy, aku hapus ya. Udah. Ya wes lah ya, dilanjut akhir dia ya karena udah bangun bikin kopi, lanjut. Ini si Aceh semoga dapat hidayah karena dia udah oleng dia. Dari tadi sempat beberapa kali terdiam. Kores sudah jelaskan. Itu wa ba'dun nasara yaz'um anna Yudas Zakaria Yuta huwa alladhi syubbiha lahum. Bilang Emang saya penasaran, Bang. Kalau memang Yudas yang bilang disalib, terjemahkan Bang Dio, terjemahkan. Jangan dia bilang Acoy, jangan sampai minum tua lah berdebatnya. Bingung jadi kami. Goncang psikologis kau, saudara. dari awal saya bilang tadi yang terangkat ke surga itu Yudas berarti ya. Bukanlah. Jadi Yudas nggak tahu kita tadi mana Yudas itu. Jadi kalau di konsepnya Acoy itu abis disalib terus mati, terus bangkit, terus ke sorga gitu loh. Nggak ada keliling-keliling 40 harinya, nggak ada dia. Enak kali ya coy. Mentail matinya kayak mana? Bukan, jangan abang bilang nggak ada diceritakan. Iya makanya abang kalau diskusi itu pasang telinganya. Kan Kores sudah jelaskan tadi. Dalam Islam, Isa putra Maryam itu diselamatkan. Kenapa diselamatkan? Karena dia nabi, dia utusan Tuhan. Nah, dalam ayatnya disebutkan wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya. Siapa mereka di situ? Orang-orang Yahudi yang mengklaim di awal ayat disebutkan inna qatalnal masiha Isa bin Maryam rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa putra Maryam Rasul Allah. Nah, dibantah oleh Allah. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Maklumat ini Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kami sebagai umatnya. Makanya sampai sekarang ayat itu ada. Paham? Oke. Bang, aku pun berpatok kepada ayatku karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal sehingga setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau dikasihi sebentar. Kalau dia dikasihi, harusnya dia nggak disalib, diselamatkan dari penyaliban. Bang, dengar dulu, belum siap saya. Belum siap saya ngomong. Jadi saya nggak terima kalau konsep Ini sebenarnya si Aco ini harus turun mesin dulu ini. karena begitu besar kasih Allah akan Isa, maka Tuhan menyelamatkan, maka Tuhan mengorbankan orang lain demi keselamatan Isa. Konsep itu nggak saya terima. Kenapa? Hah? Kenapa? Loh, kalau hanya untuk menyelamatkan Isanya, bukan untuk menyelamatkan manusia, untuk apa dia diutus? Nah terus Yudas menyelamatkan manusia. Loh, nyambung lah. Kan bukan Yudas yang disalib. Enggak, sebentar. Kalau menurutmu Allah mengasihi Yesus, kenapa dia harus mati disalib? Kalau dikasihi kan berarti diselamatkan. Harusnya. Jadi maksud abang Yesus itu seperti apa? Gak mati gitu? Loh kan tadi kalian sudah bahas panjang lebar sampai aku tertidur sama Kores sama Bang Zuma segala macam. Biar saya Nggak jelaskan paham-paham ya. juga kau. Oke, biar saya jelaskan Bang. Memang kalian selalu berharap kalau Yesus itu, yang manusia itu, dibakar tidak mempan, ditusuk tidak jebol, dibunuh tidak mati. Tapi si Aco ini tadi kayaknya udah bisa ini loh. Berharap begitu. Saya udah bisa praktekin gimana keluar komal kok. Kenapa Gimana Tuhan sih? bisa mati? Kan lucu itu pertanyaannya. Yang mati itu yang mati sebenarnya itu akalmu yang mati. Loh, itu Bang, untuk membuktikan kasihnya kepada manusia. Karena itu konsepnya, karena begitu besar kasih Kasihnya Allah. siapa? Kasihnya siapa?
Kasih dulu 100. Kasihnya siapa? Aku tanya. Enggak, sebentar. Untuk membuktikan kasihnya kepada manusia, kasihnya siapa? Kasihnya Allah atau kasihnya Yesus? Kasihnya Allah loh, maka dia rohnya Nah, kalau kasihnya Allah, kenapa kau tidak sembah Allah? Kenapa kau sembah Yesus? Karena aku keluar dari bapakku. Keluar apa? Bang, Mama Yesus gila, itu kok bapakmu adalah gula. Allah yang diutus nuzul menjadi manusia. Nah, di mana itu nuzul menjadi manusia di dalam Bibelmu? Di mana itu Allah nuzul menjadi manusia? Ayat berapa ini? Perjanjian baru. Iya, perjanjian baru ayat berapa? Ayat apa? Surat apa? Ayat berapa? Apa kitab apa? Ayat berapa? Saya nggak tahu mengatakan ayatnya, Bang. Di Amsal 7 pasal 18. Bang, Yesus itu membuktikan dia Tuhan karena dengan mengasihi. Bang, sebentar. Jangan kau terus kalau kau diskusi sama aku, jangan kayak gitu. Aku enggak suka. Kalau kau diskusi sama aku, kau paparkan datanya. Kau mengatakan Allah itu nuzul menjadi manusia. Di mana ayatnya itu? Coba kau sebutkan ayatnya. Hah? Ya, Itu konsep yang kami imani. Iya, konsep yang kau imani itu kan harusnya kan tertera dalam kitab sucimu. Nah, di mana itu ayatnya? Aku mau tahu itu. Gak tahu itu, Bang. Nah, apa Bang? Siapa tahu ada nggak? Bang, dari awal sudah saya ceritakan, saya udah 20 tahun nggak baca Alkitab karena kerusakan mata. Itu urusanmu. Gereja kau. Itu urusanmu, kau rusak mata, kau buta, kepalamu putus, aku nggak peduli itu. Yang aku tanyakan, ketika kau berstatement, aku tanyakan buktinya mana? Kalau aku mengatakan, kalau kami nih ya, ini kami umat Islam, aku sebagai umat Islam, aku mengatakan bahwasanya Isa putra Maryam di zaman Bani Israel itu nggak disalib, nggak dibunuh, nggak disalib. Apa dalilnya? Dalam Al-Quran disebutkan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Ada tafsir, ada ayatnya, ada tafsirnya. Jelas. Nah, sekarang kau mengatakan Allah itu nuzul menjadi manusia. Itu di mana ayatnya? Sebenarnya ada, Bang. Contohnya seperti ini ya. Ya, coba cari. Yang kuutus bukanlah duta, bukanlah ini, melainkan aku sendirilah yang datang untuk menyelamatkan kamu. Ada sebenarnya, Bang, tapi saya lupa. Gimana ya itu? Waduh, ngarang-ngarang kau ini parah kau ini ngarang-ngarang. Di mana Saya itu? mengutus bukan duta, bukan ada itu sebenarnya, Bang, tapi saya nggak bisa. Ya di mana? Kau mengklaim aja nanti kalau aku mengklaim aku ini Dio Pratama cowok paling ganteng di Bogor turun dari surga. Percaya kau? Mengklaim, Bang. Memang saya ceritakan kelemahan saya. Sebentar dulu, sebentar. Kalau aku mengatakan aku Dio Pratama turun dari surga, aku ini sebenarnya jelmaan malaikat ini, malaikat pembawa berkah. Kau percaya enggak? Ya enggak lah. Orang Ya enggak. Nah sama, aku juga enggak percaya apa yang kau omongkan kecuali ada tertulis di kitab sucimu. Ada, Bang, cuman saya nggak bisa tunjukkan. Iya, kalau ada di mana ayatnya coba? Kalau saya berbohong kan saya yang kena laknat. Iya, laknat itu urusanmu. Di sini kita enggak. Emang di Yunani ada laknat? Nah, kami minta bukti. Kalau saya bohong. Ada bukti nggak? Saya nggak suka bohong-bohong. Iya, oke. Aku juga sama, enggak suka bohong-bohong. Tapi itu kan klaim kita berdua. Kita buktikan klaim kita. Sekarang kau buktikan klaimmu. Kau nggak suka berbohong. Di mana ayat itu? Allah itu nuzul menjadi manusia itu di mana? Itu tadi loh, Bang. Aku mengutus bukan duta, bukan apa. Itu ada tertulis. Aku mengutus bukan duta. Apa duta silon saya? Tapi aku sendiri yang datang untuk menolong menyelamatkan manusia. Itu ada tertulis, tapi nggak selengkap yang saya ucapkan. Di mana ayatnya itu? Di mana aku mau cari? Coba kau searching dulu lah. Aduh, gimana sih? Coba dibuka di Kisah Para Tuyul. Kisah Para Tuyul. Coba searching dulu. Mau ada baru. Tapi nggak tahu lah ya. Apa ada ayat begitu? Ada duta gitu. Duta apa itu tadi kau bilang? Artinya, Bang. Arti ayat itu saya tanggapi. Jangan bang, jangan kau komentari, jangan kau tafsir sebelum kau sebutkan ayatnya di mana itu. Aku mau tahu dulu. Bukan. Bahwa Tuhan itu bukan mengutus roh yang ada di surga, tetapi yang diutusnya adalah rohnya dirinya sendiri. Oh, itu mana-mana lah kau nih. Kau bilang tadi Allah itu nuzul menjadi manusia. Itu yang aku minta itu di mana sebelum kemana-mana. Aku tanya dulu itu. Allah itu turun nuzul menjadi manusia. Nah itu di mana ayat itu? Aku mau tahu. Itu kelemahan saya, Bang. Memang nggak bisa nunjukkan. Tapi saya ingat itu ada. Aduh, kok lawan lemah, kau lawan orang gagah perkasa di sini. Kau nggak tahu aku cowok paling ganteng di Bogor, paling ganteng aku di sini. Nggak tahu kau? Ya paling ganteng lah, Bang, udah. Nah ya udah, berarti nggak ada ayatnya kan? Ada.
Ah. Di mana ayatnya? Kalau ada di mana? Kenapa saya berkeras ada? Karena saya tidak bohong. Cuman saya memang tak bisa menunjukkannya. Ya kalau nggak bohong tunjukkan. Kalau nggak Ini bohong. Bang ya, Bang Acoy pernah lihat nggak itu video yang viral kemarin tuh yang anak kecil bocil nyuri HP? Pernah nonton nggak? Enggak. Yang FYP itu di TikTok itu dia nyuri HP nih kedapatan ya kan di kantor polisi tuh. Ceramah dia. Manusia tempat kilap coy kata dia, ditempelin kepalanya. Nah itu kau mirip-mirip gitu kau itu. Jangan Kau mengatakan ada ayatnya, tapi kau nggak bisa tunjukkan di mana ayatnya. Ya, namanya Tunjukkan, saya coy. udah 20 Ayatnya, tahun. coy. Ini udah pagi coy. Ini udah pagi coy. Tunjukkan ayatnya coy. Nggak tahu saya nunjukkannya. Kalau nggak tahu berarti lu bohong, ngibul. Ku garuk juga lu kau punya mulut. Udah anggaplah bohong. Ya udah bohong memang bohong. Aduh, lama kali kau. Aduh, aku baru mau tunjukkan. Marga apa coy ini? Parah lah kau ini. Udahlah, aku tutup kamera aja lah. Baru aja aku mau tunjukkan. Coba sini lu mangap sini ku garuk kau punya mulut. Aku baru mau buka referensi. Di sini tadi, tapi udahlah udahlah. Aku tidur lagi lah. Percuma keluar dari kamar nih. Malas sekali aku. Ternyata nggak ada lah ya. Tadi kayak bilang kayak gitu. Iya, kayak aku nggak keluar loh. Keluar kamar aku nah. Sebenarnya saya nggak pengen ngomong tapi gatal mulutnya. Kau. Yalah, udahlah ya. Yang penting kau sudah lihat ya, teman-teman Muslim di sini berbicara itu pakai data, coy. Nggak pakai omong kosong, pakai liur ngomong ngalor ngidul kata orang Makassar. Entah apa lah kau ngomong. Orang Jawa ya. Nggak ada datamu. Tapi dia tuh kayak gitulah Bang ya kan. Nanti kalau kita bacakan lagi, sedangkan Yesus pergi dengan teman-temannya berdoa minta tolong kepada Allah, maju sedikit ke depan. Agama mana yang menjadi imam ke depan? Masalah aku kalau kayak gini nggak jadilah. Percuma nih aku sampai ketiduran loh. Bayangkan aku setia loh di room ini. Aku dengarkan Bang Zuma, kandaku ya, Bunda Rahma, satu persatu ku dengarkan dengan baik sampai ketiduran sampai terakhir kores. Masya Allah, keren kali ya Bang Handi juga. Ternyata aduh acoy. coy. Iya kalau nggak didesak kayak gitu dia nggak bakal ngaku kalau dia itu ngibul dasar. Iya coba ngomong dari awal gitu kan aku nggak ada. Kasihan yang lain. Ngibul itu mengatakan bohong. Ini saya ngibul tidak itu bisa emang menunjukkan. bohong, belegu. Ngibul itu Bang, gini Bang. Ngibul itu ya, aku bilang aku ini Dio Pratama ini adalah ponakannya Pak Prabowo, Presiden Indonesia sekarang. Itu ngibul Bang. Nanti orang-orang mana buktikan? Ya pokoknya aku ponakan Pak Prabowo pokoknya. Itu ngibul Bang namanya. Kau bilang tadi ada ayatnya itu, tapi aku nggak tahu di mana. Aku tanya ayatnya di mana, nggak bisa kau bawakan ayatnya. Itu ngibul, paham? Ya, kalau ditanya mana ini apa namanya? Jujur. Ngapain saya tunjukkan yang bukan? Coy, kalau ditanya Bang Dio tadi, saya keponakannya Prabowo. Coba tunjukkan mana kartu keluarga lu. Ada ketinggalan di rumah. Ayo kita ke rumah. Ih lupa kemarin kebakaran rumahnya. Hilang itunya kebakar kartu keluarga. Nah itu ngibul. Belum siap. Coy, gue pengen nanya lu, coy. Bener nih serius nih. Coy, lu dengerin gua. Coy. Ada tengah malam aku nih. Coy, jujur ya coy ya. Aku kalau ketiduran tengah malam sampai bangun lagi tuh, tengah malam aku nggak bisa ketawa ngakak, tahu nggak? Tapi baru malam ini aku bisa ngakak. Susah tahu ngakak tengah malam tuh baru bangun lagi ya kan. Ini baru kali aku bisa ngakak nih, Bang. Gara-gara Orang berdiskusi kan karena penasaran, bukan menghujat. Dari tadi ada aku hujat kau. Enggak, Coba maksudnya tanya seperti metaal, saya. apa itu arti acoy ya? Coba metaal ya. Supaya jangan menghujat Acoy. juga. Saya enggak ada hujat. Acoy, Bang, acoy Bang. itu apa? Kami Bang nggak ada Bang dilarang. Dalam prinsip agama Islam Bang ya, kami dilarang untuk menghujat agamanya Bang atau sembahan orang lain. Dilarang kami Bang. Nggak boleh, betul. Kalau Nggak di boleh, Islam nggak boleh. Menurut di kisah para tuyul, acoy itu singkatannya anak colai. Coba satu saya pertanyakan. Nggak boleh Bang. Kalau dalam Islam Bang, jelas dalam surah Al-An'am ayat 108 disebutkan, wala tasubbul ladzina yad'una bentar batuk aku. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin.
Dan janganlah kalian mencela orang-orang yang mengolok-olok, mencela orang-orang yang menyembah selain Allah. Sehingga apa? Sehingga mereka akan mencela Allah balik karena permusuhan dan tanpa ilmu. Nah, makanya dilarang. Aku dari tadi nggak ada aku cela Tuhanmu atau maki-maki Tuhanmu, nggak ada. Aku cuma minta ayatnya. Kau mengatakan Allah turun nuzul menjadi manusia. Itu aja yang ku mintanya. Dalam Islam jelas, kecuali sebentar dengarkan aku. Kecuali kalau kau menghujat. Ada ayat yang lain menjelaskan, wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan illa alladziina zalamu minhum. Jangan kalian mendebat ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang terbaik. Dengan cara yang baik. Dari tadi kau tengok tuh Bang Zuma tadi berdiskusi, ada enggak dia maki-maki kau? Enggak kan? Dengan cara baik dia paparkan datanya dari Biblemu, dari Al-Qur'an. Dengan cara yang baik, alhamdulillah. Nah, illa alladziina zalamu minhum, kecuali orang-orang zalim di antara mereka. Itu banyak penafsirannya. Orang-orang yang zalim itu. Bahkan di antara para ulama kami yang banyak mengatakan fantasiru minhum, hendaknya kalian menang atas mereka, dari mereka. Nah, jangan coba-coba menghujat. Nah, di sini kan kau kan tidak menghujat, kau cuman lompat sana, lompat sini, ngeyel lah ya istilahnya ya. Tidak apa-apa lah. Dia menghujat sih enggak, tapi bikin orang sakit, pusing dengernya. Coy, coba beri pemahaman sama saya. Tahu dulu, lu dengerin gua dulu, coy. Enggak, aku mau belajar, Bang, mau belajar. Tar dulu sebentar. Apa bedanya? Assalamualaikum, kau Muksinin. Iya, apa beda, coy? Coy, apa bedanya tai sapi sama kue bolu? Bedanya apa, coy? Ah, itu enggak masuk cerita kita, Bang. Ya kau mah nanya doang. Loh, kita kan diskusi karena penasaran, Bang. Bukan mau... Ya udah, kau mau tanya apa tentang Islam? Kau bertanya aja deh, kalau kami yang nanya kau nanti tambah gila kita bareng-bareng di sini. Kau aja yang nanya kami di sini. Nanya tentang Islam apa aja. Apa artinya bahwa putra Maryam itu adalah kalimatullah dan roh Allah? Apa artinya itu, Bang? Kalimatullah, oke aku jelaskan. Kalimatullah itu adalah kalam, perkataan Allah yang Allah ciptakan dia itu dengan kata kun, jadilah. Maka jadilah dia. Nah, itu disebutkan dalam Al-Qur'an, inna mathala Isa 'indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa putra Maryam itu sama seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turabin, Allah ciptakan dia dari tanah, thumma qala lahu kun, kemudian Allah katakan padanya jadi, fayakunu, maka jadilah dia. Jadi kata kun fayakun itu bukan mantra, Bang, tapi itu kata syarat dan jawabus syarat. Rohnya kenapa nggak dijelaskan? Nah, sebentar lah, satu-satu. Itu kan kalimatuhu. Ya, waruhum min, dan roh darinya. Artinya semua ruh makhluk itu datangnya dari Allah. Allah yang ciptakan ruh itu milik Allah. Semua kita, umat Islam, semua manusia. Makanya kami dalam agama kami, kalau kami ada orang yang meninggal dunia, siapapun itu, kami mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita dari Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi ruh yang ada dalam tubuh manusia itu semuanya milik Allah. Allah yang berikan kepada makhluk itu. Paham? Jadi bukan ruh Tuhan di situ, masuk di situ, bukan. Wa ruhum min, ruh darinya. Dari siapa? Dari Allah. Allah berikan dia ruh. Allah ciptakan itu, berikan kepadanya biar dia bisa hidup layaknya manusia biasa. Oke, karena begini, Bang. Putra Maryam adalah kalimatullah. Nah, bentar, itu beda sama di Kristen. Kalau di Islam kan kun fayakun. Nah, kalau di Kristen sim salabim abrakadabra, jadilah terang. Jadi hari keempat jadi terang. Itu beda. Nah, itu mantra Harry Potter itu, Bang. Harry Potter. Kalau ini menurut penyimaan saya ya, Bang ya. Ya. Ayat itu tidak ada menceritakan tentang penciptaan. Loh, ayat yang mana? Yang kalimatullah dan roh Allah. Ini narasi saya ya. Ini narasi saya. Itu kalimat Allah, orang abang kan menafsirkan bahwa Yesus itu terjadi dari kalimatnya, ya kan? Ya. Kalimat itu tahu kalimat abang tahu nggak kalimat itu apa? Kalimatullah tadi itulah. Iya, kalimat abang tahu nggak definisi kalimat itu apa? Perkataan. Nah, perkataan siapa? Perkataan Allah.
Nah, itu komparasi ayatnya ada dalam surah Al-Imran ayat 59. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Khalaqahu min turabin tsumma qala lahu kun fayakun. Mau data ini aku buka datanya. Makanya saya bikin narasi saya salah atau tidak gitu. Nih. Ini datanya. Umat Islam itu pakai data, Bong, kalau ngomong tuh. Iya, maksudnya saya kan mau belajar. Menurut narasi saya nanti abang bantah dulu gitu. Bang, abang kalau mau bernarasi, abang mau counter ayat yang saya bawa, abang bawakan ayatnya juga. Abang sebut ayatnya, abang counter dengan pemahaman abang menurut penjelasan para ulama yang ahli dalam menafsirkan Al-Quran. Jangan menurut saya, ayat ini yang mau saya bahas. Iya, tidak boleh abang mau bahas, tidak bisa abang bahas ayat ini, bang. Abang nggak cukup, nggak punya perangkat untuk membahas ini. Abang nggak, pertama abang nggak bisa baca. Yang kedua, abang nggak ngerti bahasa Arab. Yang ketiga, abang nggak ngerti ilmu usul tafsir. Yang keempat, abang nggak ngerti usul fikih. Yang kelima, abang nggak ngerti fikih. Yang keenam, abang nggak ngerti ilmu usul hadis. Itu sudah cukup. Makanya berikan saya bikin narasi, nanti abang bilang kalau saya salah atau tidak. Iya, maka itu sudah saya narasikan. Abang Acoy tidak punya perangkat, tidak cukup perangkat untuk membahas ayat Al-Quran. Kenapa? Yang pertama, abang nggak bisa baca. Yang kedua, abang nggak bisa bahasa Arab. Yang ketiga, abang tidak mengerti ilmu usul tafsir. Yang keempat, masa aku ulang lagi, bang? Banyak poinnya, bang. Karena tadi abang lanjutkan. Iya, berarti dengan jawaban saya, Anda nggak perlu lagi pertanyakan ayat ini. Cukup Anda mendengarkan saya menjelaskan, selesai. Kecuali kalau Anda mampu untuk mengimbangi saya dalam menjelaskan ayat ini. Begitu loh, bang. Paham nggak? Karena bang, di situ gak ada menceritakan penciptaan. Inna mathala Isa indallahi kamathali khalaqahu. Ini dia menciptakannya min turabin dari tanah, kemudian dia mengatakan kun fayakun, maka jadilah dia. Biar kau tahu ya di situ ada nggak ada menciptakan, tapi di sini tertulis menciptakan. Kok bisa tahu ada penciptaan, kok bacanya nggak bisa? Aneh nih, aduh bener-bener. Makanya kasih dulu saya kesempatan, nanti ajari saya. Itu namanya abang ngeyel. Coba aku tes, coba abang baca ini. Karena gini bang. Bentar, coba abang baca. Penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam pun itu nggak jelas itu. Kita buktikan ucapanku. Coba abang baca. Gak tahu lah bisa saya, kan? Bang. Nah, itulah yang ku bilang tadi, abang jangan ngeyel. Aku kan kasih tahu baik-baik. Abang tidak punya perangkat, tidak cukup perangkat untuk menjelaskan ayat ini atau untuk membantah saya dalam penjelasan ayat ini. Kenapa? Karena abang tidak tahu. Pertama, tidak tahu baca. Yang kedua, nggak bisa bahasa Arab. Yang ketiga, abang nggak tahu ilmu usul tafsir. Yang keempat, abang nggak tahu ilmu usul fikih. Yang kelima, abang nggak tahu fikih. Yang keenam, abang nggak tahu ilmu usul hadis. Jadi nggak bisa abang ini untuk mengkanter saya atau mengimbangi saya dalam menjelaskan ayat ini. Paham abang? Jadi makanya, kalau abang nanti kalau salah, abang paham penjelasan saya, sebentar dengarkan. Kalau abang paham penjelasan saya, minimal abang sadar diri. Oh iya ya, saya berarti harus belajar lagi nih. Nggak usah bantah lagi kalau penjelasan Bang Dio. Begitu, paham bang? Bang, nah, itu sekarang sama saya mau belajar Kristen. Saya mau belajar Kristen. Oke bang. Oke, saya mau belajar Kristen ya. Begini bang. Oke. Itu menurut saya. Kok menurut saya belum bertanya gimana sih? Bukan, kalimatullah itu bukan penciptaan, tapi gelar yang diberikan kepada Isa. Oh iya, suka-suka lu lah. Nah, udah puas. Bahwa Roh Allah yang nuzul menjadi manusia itu disebut kalimat Allah. Kau ulangi lagi Roh Allah menjelma manusia di mana ayat itu kau nih? Aduh, diulang-ulang lagi kau, udah narasimu aja nggak beres kau nih. Bang, di ayat itu kan ada rohnya, dibilang. Rohnya siapa? Isa putra Maryam adalah kalimatullah dan roh Allah. Nah, terus? Ini kan menurut narasi saya, Bang. Kalau salah, saya katakan salah, saya terima. Jangan, Bang. Bentar, Bang. Maaf ya, Bang ya. Bentar. Mohon maaf ya, Bang ya. Aku aja yang belajar. Ya, Bang ya. Aku kasih lihat referensiku nih. Mudah-mudahan habis ini abang sadar diri ya. Ya, aku perlihatkan referensiku. Ini referensiku bang. Aku aja yang belajar bang. Gak berani aku bicara tentang Al-Quran. Menurut saya ini referensiku bang. Masih ada lagi di belakang sini. Tuh. Ini aku lihatkan ke abang. Biar abang tuh sadar diri. Aku aja yang belajar, yang ngerti. Gak berani aku ngomong bang. Menurut saya
ayat itu begini begitu. Nggak berani aku bang. Kenapa nggak berani? Bang? Bang Dio, dia nggak bisa lihat Bang Dio. Kenapa aku nggak berani? Karena aku dan kawan-kawan muslimku yang lain yang ada di sini mengimani itu adalah firman Allah, firman Tuhan. Kami nggak berani berbicara. Kasih saya bikin narasi. Dengar. Kami nggak berani bang berbicara tentang ayat-ayat Allah itu menurut kami. Nggak bisa bang begitu bang dalam Islam bang. Kalau abang di Kristen ngomong begitu tentang Bibelnya abang, oke terserah abang lah. Itu agamanya abang. Kami nggak paksakan itu. Oke, tapi abang kami dalam Islam nggak boleh kami. Menurut saya, nggak bisa bang. Oke, abang paham nggak nih? Kesempatan saya untuk membenarkan itu. Nah, kalau abang sudah paham, sebentar. Kalau abang sudah paham, abang tidak punya, abang harusnya sadar diri. Oh, udahlah, aku nggak usah bahas Al-Quran dah. Aku nggak ngerti. Gitu. Tadi abang bilang penciptaan Isa sama dengan penciptaan Adam. Coba buktikan. Bukti ayatnya tadi sudah aku kasih, abang. Aduh, gimana sih abang ini? Loh, Adam kan dari tanah. Isa apa dari tanah? Kan aku sudah kasih ayatnya tadi. Nggak kau lihat tadi? Nih ayatnya, nih ayatnya. Nih. Udah itu udah. Ali Imran ayat 59. Kau buka aja di HP-mu Ali Imran ayat 59. Udah. Ali Imran ayat 59, Bapak. Mana dia? Aduh, kau bertahan ngeyel, kau nggak bisa kau masuk room muslim kau modal nekat begitu bang. Aduh, hancur lebur kau bang, habis. Nggak kuat kau. Harusnya kan udah kembali dia ke alamnya. Nah, ke rumah bapak. Itu kebiasaan di ajaran mereka bang. Rumah hantu dia. Saya. Nggak ada apa-apa, aku sengaja begitu teman-temannya. Itu biar jadi pelajaran buat kawan-kawan Oten yang ada di bawah, yang menyaksikan di bawah. Kami umat Islam punya prinsip. Kami berbicara dengan ilmu, nggak berani kami bicara sembarangan. Alhamdulillah. Apa yang kalian dengarkan? Nggak boleh kita kalau bahas masalah Al-Quran, masalah Islam. Ngeri bang, nggak boleh ada bisa, bahasa. Bang, nggak Menurut bisa. saya nggak boleh. Itu kan ada hadisnya itu tentang apa namanya, berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu, itu ada hadisnya, peringatan dari para ulama dahulu ya. Harus bersanad, harus ada guru. Iya. Ya intinya kan kita harusnya kalau dia sudah paham kan harusnya sadar diri. Itulah. Tapi memang sebagian orang Kristen itu dia tuh lebih piawai dalam kebodohannya gitu. Itu aja sih. Piawai happy dalam kebodohan, nggak mau berubah. Tapi mereka menganggap dirinya itu di atas angin gitu. Ngeri itu. Namanya sudah ditutupi hatinya. Bukan dia nekat, nekatnya itu loh. Aduh, ngeri kali wah. Di tafsirnya pula Al-Quran tuh. Kan iblis itu sebenarnya lemah, yang membuat dia kuat ya kayak orang tadi ini. Ya, jadi kalau boleh saya tahu ya ini dia adalah keluarga iblis. Ya. Yang berbentuk manusia. Tertutup sudah pintu hatinya. Yang penting kan padahal tadi saya bikin 4.000 orang ya yang menyaksikan kan mendapatkan edukasi lah minimal kan. Bagaimana Islam itu umat Islam khususnya kawan-kawan apologet muslim ini ya mereka berbicara pakai data itu minimal. Jadi kawan-kawan di bawah pun akan melihat oh ternyata orang-orang Islam ini kalau bicara pakai data ya. Keren ya mereka ini ya. Sehingga ada ketertarikan untuk belajar. Begitu. Setidaknya menyadari diri sendiri bahwasanya kalau dia tidak punya kapasitas jangan coba-coba naik untuk berdiskusi. Kenapa? Karena itu sangat berbahaya, akan mengguncang imannya. Saya host mau lihat nggak tadi siapa orangnya si Aco ini orangnya. Godain saya host. Ya jangan sampai ujub lah intinya. Masya Allah. Lalu, mana tadi gambarnya si Aco ini? Aduh, bentar ya. Tunggu, gue cari dulu si Aco mana tadi? Udah nemu loh. Ngobrol dulu. Oh hilang si Aco, nggak bener juga. Udah nemu tadi. Padahal tadi saya bikin judul buat para pendeta yang ingin belajar Bible silakan naik. Yang datang hantu bulau. Tapi aku tadi Kang Adi ini ada rekamannya nggak ini?
Ada live. Oke, aku mau nonton. Tiduran aku Bang Zuma menjelaskan itu yang komparasi ayat itu kan, Iya. ayat tentang Live di Akang Satria Channel Bang Dio. itu keren itu. Oke, nanti aku nonton balik insyaallah. Tiduran Ini aku. dia nih. Ini dia nih. Ngantuk. Coba ya. Ini penyakit yang ada di tubuhmu adalah penyakit Itu si Acoy itu. Ada musik Pak Andi. Keputusan di tanganmu Tuhan, lebih cepat lebih baik. Memang aja di hasil pemeriksaan tadi Dibaca dan itu sih itu. Itu dia tuh. Itu dia anaknya. Ya itu yang bantai itu kan. Oh itu. Jadi saluran amalnya udah tertutup, pintu dosa terbuka, ya lebih cepat lebih bagus, itu aja. Ya ini ada Yona di Peri. Selamat pagi. Terus ada Julpan. Ada apa Julpan? Assalamualaikum Bang. Mau nanya-nanya sih. Nah tadi udah boleh nanya nih Bang? 5. Mau nanya ke siapa Bang? Ke siapa aja sih kalau ada yang bisa jawab. Ya silakan. Tadi kan kalau kita kan emang kalau yang disalib itu kan Yudas Iskariot kan. Nah, Enggak. Kalau di Al-Quran enggak menyebut nama. Oh, enggak menyebut. Oh iya ya. Enggak. Jadi mau nanya aja sih, kalau emang apa ya, yang digantikan itu pengkhianat itu mayatnya kemana Bang? Karena mayatnya digantikan itu kalau di Al-Quran enggak dikisahkan lagi. Oh, enggak dikisahkan. Intinya di Al-Quran itu akan ditanya Nabi Isa alaihissalam tidak disalib tapi diselamatkan. Sesudah itu enggak ada lagi kisahnya. Tapi menafsir bolehlah, terserah. Tapi jangan sembarang. Yang jelas Al-Quran tidak menceritakan lagi kemana mayatnya itu gitu loh. Nggak. Oh gitu. Benar nggak kan Dito? Kan Dio? Iya benar Kang. Karena itu sudah dijawab oleh Kores. Itu tidak penting. Nggak penting. Karena Al-Quran itu hanya membahas hal yang penting, yang prinsipal dalam kehidupan manusia. Seperti kenapa kisah Isa putra Maryam itu dikisahkan dalam Al-Quran, itu prinsipal tuh. Itu fundamental karena ada orang-orang sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul, ada orang-orang yang menyembah beliau. Makanya banyak ayat-ayat itu, sekitar kurang lebih 30 ayat dalam Al-Quran dalam surat berbeda-beda yang menjelaskan tentang hakikat Isa putra Maryam yang dituhankan oleh sebagian orang. Itu teman-teman. Makanya dijelaskan. Jadi yang hal-hal receh, mayatnya itu yang diserupakan di mana, kemudian hal-hal yang sifatnya nggak penting ya, itu nggak disebutkan dalam Al-Quran. Tapi rinciannya ada. Kalau hal-hal yang dianggap penting dalam Islam itu kadang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, seperti rincian sholatnya umpamanya. Kan nggak disebutkan tuh rincian rakaat sholat. Hanya ada perintah umum, hafizu ala sholawati wassolatil wusta wa kunu lillahi qanitin. Hanya umum perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu, sholat wajib. Nah, bagaimana rincian detail rakaatnya, kaifiatnya, tata caranya, itu dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Al-Quran. Dalam hadisnya. Karena dalam Al-Quran disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 44, ditubayyina lin-nasi ma nuzila ilaihim, agar kau jelaskan kepada manusia wahai Muhammad apa yang diturunkan kepada mereka. Nah, makanya ada rincian hadis-hadis itu. Nabi Muhammad sholatnya begini, sekian rakaat dari waktu sekian, itu ada rinciannya. Kenapa? Karena itu penting, Bang. Itu penting. Nah, yang nggak penting-penting, yang itu nggak ada kaitannya dengan kehidupan manusia dalam arti tidak dijadikan sebagai standar keimanan, itu nggak dibahas dalam Al-Quran. Begitu, Bang. Tapi kalau mau membahas kajian teologis, ya boleh kita mengkaji bahwa mari kita berpikir bahwa di dalam Al-Quran atau di kitab sebelumnya itu dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Nabi Isa alaihissalam tidak bersalah, berarti tidak memenuhi syarat untuk disalib. Yang memenuhi syarat adalah orang pengkhianat. Boleh kita diskusikan itu, no problem. Betul. Itu loh bro. Baik bang.
Oke, ya, makasih ya bro ya. Makasih bang, thank you. Ini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anekdot ya yang diceritakan oleh para ulama ya, kesempurnaan Islam. Jadi ada seorang kafir bertanya kepada salah satu ulama Islam dahulu. Jadi tujuannya itu untuk ngolok-ngolok, untuk mengejek gitu kan. Nah, terus si kafir ini bilang begini, Oten ini bilang begini. Katanya dalam Al-Quran itu disebutkan segala sesuatu. Kata ulama ini, iya benar. Oke, kalau begitu coba jelaskan kepada saya bagaimana roti ini bisa jadi seperti ini, siap dimakan. Ada nggak penjelasannya dalam Al-Quran? Nah, jadi tujuannya itu untuk ngolok-ngolok teman-teman. Nah, dijawab oleh para oleh ulama itu. Dia bilang begini, ada dalam Al-Quran dijelaskan. Di mana ayatnya? Nah, beliau bacakan ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlu dzikir. Ini orang yang berilmu. In kuntum la ta'lamun, kalau kalian tidak tahu. Nah, ini perintah dalam Al-Quran itu dalam surah An-Nahl ayat 43. Perintah dalam Al-Quran untuk bertanya kepada ahlinya. Kalau kalian nggak tahu, akhirnya si ulama ini tanyalah kepada si tukang roti. Dibawalah ke tempat pembuatan roti. Ditanya kepada chef roti itu, bagaimana, coba jelaskan kepada saya bagaimana roti ini bisa jadi seperti ini. Dijelaskan secara panjang lebar oleh si chef rotinya. Setelah itu ulama itu mengatakan, wahai Oten, begitulah cara roti itu dibuat. Kami diperintahkan dalam Al-Quran untuk bertanya kepada ahlinya. Akhirnya si Oten itu puas dengan jawaban si ulama tersebut. Yang tadinya dia ngolok-ngolok, akhirnya dapatkan hikmah pembelajaran di situ. Bahwasanya segala sesuatu itu disebutkan dalam Al-Quran, baik secara umum ataupun secara eksplisit, secara khusus. Next, Oten. Aduh, ada Kak Rasmi. Aduh, Kenapa yang kakinya naik sih? Mute lah aku lah kalau ada Kak Rasmi. Malas aku. Benar. Kembalikan aja ke alamnya lah. Udah mau subuh juga bro. Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bang Handi, izin Sincan Bang Handi. Iya silakan Bang Sincan. Ya izin sebentar Bang Handi. Hanya ingin menginformasikan buat teman-teman yang ada di Jakarta dan sekitarnya, di daerah Jabodetabek khususnya, kami dari Forum Arimatea bekerja sama dan berkolaborasi dengan API, Apologet Islam Indonesia, dengan Bang Kores tentunya. Kita akan mengadakan Hari Mu'alaf Dunia yang mana akan kita laksanakan tanggal 24 sampai dengan tanggal 25 Desember di Buperta Ragunan Bang Handi. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang ada di komalnya Bang Handi Sereges di forum debat ini, saya mohon doanya, mohon dukungannya agar program kita ini, acara kita ini untuk membahagiakan para mualaf yang insya Allah akan datang 30 orang mualaf berhasil dan bisa bermanfaat buat semuanya juga Bang Handi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya, khusus buat si Rasmi ya, Rasmi jangan datang ya. Soalnya di Hari Mu'alaf sedunia nggak boleh jualan tuak ya, nggak boleh. Ya, Rasmi nggak boleh datang ya. Dilarang Rasmi jualan tuak di sana. Boleh datang tapi di luar pagar. Jadi intinya kayak gitu Bang Andi, saya hanya izin sama semua teman-teman yang ada ribuan yang ada di forum debat ini, kami mohon doanya, kekuatan doa dari kawan-kawan semuanya agar acara yang akan kami laksanakan Forum Arimatea dengan Apologet Islam Indonesia Jabodetabek insya Allah akan berjalan dengan lancar. Dan cukup diketahui juga, kita tahu semuanya di Makassar juga akan ada hal serupa yang sama. Di sana juga Apologet Islam Indonesia dengan Forum Arimatea juga berkolaborasi untuk melaksanakan Hari Mu'alaf Dunia ini. Kayak gitu Bang Hadi. Terima kasih semuanya buat guru-guru saya yang ada di forum debat. Terima kasih, salam hormat saya selalu buat Bang Juma tentunya, Bang Kian Santang, dan siapa lagi nih, ada Bunda, dan semuanya lah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya namanya kolom debat, bukan Kian Santang. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih udah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah teman-teman, sukseskan ya yang stay di Jabodetabek ya, silakan merapat ke Buperta Ragunan. Kalau yang dekat-dekat Sulawesi Selatan silakan merapat di Rumah Hobbit.
Ulangi Sulawesi Selatan. Semoga nggak hujan ya, insya Allah. Ya, makasih Bang Andi. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Toya, selamat pagi Bang Toya. Opung Rambe, waalaikumsalam. Bang Toya, selamat pagi. Malam. Bang, udah pagi nih Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muslim Bang? Alhamdulillah Muslim. Alhamdulillah. Tapi Ada foto yang mau Anda kok disampaikan? cahayanya ada salib kelihatan dari sana, apa itu? Bukan itu Bang. Hah? Itu bentuk love Bang Handi. Itu Bang. Ada apa? Itu bentuk love, I love bentuk love. you. Bentuk love. Ya, Oh iya? I love you katanya Bang Andi. Tapi memang kalau dilihat dari jauh memang kayak bentuk salib ya. Mau tanya, abang-abang dari manaan ini? Saya dari Jawa Timur, Bang. Enggak nanya Bang? Jawa Timur nanti Mas. Kenapa? Ya Bang Toya, mau nanya apa? Ini saya boleh cerita, tapi saya tidak mau debat. Oke baik, saya jawab. Nggak, Karena nggak mau debat. memang sebenarnya ini saya nggak tahu, karena saya nggak diberitahu. Karena karena tidak ketahuan itu kan karena tidak diberitahu. Yang sebenarnya yang memberitahu ini kenapa tidak diberitahu? Hanya saya nggak tahu, gitu loh. Itu Mas masalahnya. Udah gini, saya kan ini dari itu kebanyakan kan Mas saya kalau ngantuk turu toh Mas. Suaranya kok cilik piye. Oh nih, Tak kandani kok ngeyel piye Mas. menyimak. Kan saya kan ini apa? Ngomong apa rek. Sudah saya mumet Mas. Waduh, ada teman siapa ini? Ya, ini ada teman Zulkifli. Silakan teman Zulkifli. Siapa ini? Ini Mbak. Aduh, kenapa kok open cam terus? Udah jam 4 ini Kang Kian. Tanggal berapa berangkat? Rencana besok? Dari teman-teman Api Sulteng, rencana ini kalau bukan tanggal 23, tanggal 2, ini tanggal berapa ini? Tanggal 20 ya, kalau bukan tanggal hari ini, tanggal 24 itu Bang. Karena 24 telat loh. Iya Bang, karena ini yang pertama ada yang di luar dari Palu kan, ada yang di Poso. Jadi maunya sama-sama gitu Bang, kayak naik mobil, satu mobil. Tapi Pak Rahman sudah duluan itu. Pak Rahman Ambalu. Sudah duluan beliau itu, Bang Handi. Dokter Rahman. Bukan lain. Dosen Untat. Dosen Untat. Kalau kita Kang ini iri hari itu udah 23 loh ya. Jadi nanti malam jam 1 saya Jangan gerak Kang. di-spill di sini aja, jangan di-spill di sini. Rapopo lah. Atau ada yang minta tanda tangan di airport. Saya besok siang ke sana. Siang banget Kang, ngapain coba? Ya, nanti lab di sana aja. Bang Handi, startnya itu dari mana Bang Handi? Golgota. Ya udah, karena nggak ada yang live ya, saya di YouTube tutup dulu ya kali ya. Istirahat juga. Terima kasih ya yang ada di Andi Slambis Channel. Ini diskusinya mix gitu ya. Ada juga informasi buat Anda mengenai sesuai dengan thumbnailnya begitu.
tadinya berteman, mereka berselisih paham, si logika dan konco-koncone. Kemudian diselingi dengan diskusi. Untuk itu dari awal sampai akhir apabila ada kata keliru dari kami, saya mewakili teman-teman di sini, tentu mohon maaf. Tidak ada tendensi untuk apapun kecuali edukasi. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Selamat beristirahat. Akhir kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam. Saya mau tes ombak nih. Mau tes ombak. Di sini ada 2,9K yang nontonnya. Coba ya, saya mau tes ombak nih. Ada yang mau nggak ikhlas gitu ya? Subscribe channel YouTube saya, Akang Satria Channel. Coba, saya pengen tahu. Ada kan? Saya cek ya. Coba, ayo teman-teman di subscribe channel YouTube saya, Akang Satria Channel. Si ganteng kalong. Ibu, gitu. Channel saya masih ada yang 1000 nonton, gue tutup ah. Udah 8 jam. Channel saya gak ada yang nonton. Ciwit supaya. Akang Satria Channel nama YouTube-nya. Akang Satria Channel. Ini nggak ada hotel lagi yang mau naik ini. Biasanya jam segini mereka semangat loh. Jam segini tuh. OTW siap. Udah ngolor, udah persiapan kan di mereka. Bang Juma udah tidur, baru bangun. Mau sholat subuh. Udah matiin ada YouTube-nya supaya ya bentar. aman. Saya mau lihat dulu nih. Pada subscribe gak coba? Gak ada yang subscribe dasar. Kisah para tuyul. YouTube-nya udah diatur shoppingnya nggak? Nah. Apanya? Shoppingnya itu shopping. Gitu. Shopping. Itu ada shopping di situ, fasilitas baru oleh YouTube. Oh, enggak. Aktifin dong, lumayan itu, 30 produk. Orang beli kan langsung ke kita sebagian. Iya, enggak saya ini. Udah terkoneksi ke Shopee. YouTube memperbolehkan, jadi ikuti aja. Iya. Klik-klik aja yang 30 produk itu. Oh ada deh, 4 orang. Lumayan 4 orang juga lah. Yang sekalian channel YouTube ya baru bikin, baru 174 subscribernya. Waduh, telat tadi ngomongnya. Dinda kenapa nggak ngomong waktu saya live? Lupa karena lain kali ya, lah. teman-teman bisa ini ya, Dio Pratama Reaction ya. Ini aku tulis di bawah nih, Dio Pratama Reaction. Itu baru 2 video teman-teman. Aku agak sibuk nih berapa minggu ini, 2 minggu. Insya Allah nanti kita bikin video itu khusus ini, video bantahan syubhat oten aja yang ada di aplikasi TikTok dan yang ada di dunia maya lah secara umum ya. Tapi videonya pendek-pendek aja, nggak sampai 10 menit. Paling 7-8 menit lah. Dio Pratama Reaction ya teman-teman. Ada 174 subscribernya. Nanti teman-teman bisa bantu follow. Tujuannya memang untuk edukasi dan insya Allah bermanfaat lah buat teman-teman. Ya, sudah banyak video yang masuk sebenarnya, video-video rekaman-rekaman teman-teman ya yang di room oten penghujat. Nah, itu nanti rencana kita angkat, nanti kita bantah syubhatnya. Bila Nabi bang, ya insya Allah. Aku reaction ini bang Andi. Mantap. 177. Oh iya, udah 177 berarti alhamdulillah. Teman-teman berarti subscriber ya bertambah 3 orang, alhamdulillah, masya Allah. Biasa, pemula. Coba kalau tadi live saya masih ada 900 orang, saya perintahin pindah loh. Lupa kan enggak tadi? Iya, mending ini juga sekalian nih. 180, mantap. Syukron buat teman-teman yang sudah subscribe.
karena subscribe itu gratis dan kalian sudah subscribe. Juga ada yang subscribe channelnya Kang Satria, Bang Handi. Terima kasih ya, semoga kawan-kawan semua dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Ya, nanti Bang Gali, nanti aku bikin videonya tuh surat Tahrim, masalah apa namanya, kisah asbabun nuzul ayat itu. Banyak sih sebenarnya yang ini, yang apa namanya, sebutkan syubhat itu ya dari kalangan oten-oten. Bukan cuma at-tahrim, itu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang mereka jadikan syubhat, seakan-akan kita nggak bisa jawab. Dan itu semua alhamdulillah sudah ada jawabannya dari para ulama kita. Cuman nantilah, tunggu waktunya. Ya, di sini berarti udah nggak ada yang live ya di YouTube ya. Kita ngobrol satu ya aja. Gurunda masih live nggak, Bang Andi? Belum tahu kan. Masya Allah. Coba aku cek dulu ya, cek dulu subscribe-nya. Saya harus bawa laptop ke Makassar ya. Masya Allah. Langsung 189 dong. Syukran buat teman-temannya. Dio Pratama Reaction, Bang David. Dio Pratama Reaction. Kang Satria juga, ada Bang Handi Selebes. Di pencarian. Iya, terima kasih Bang Indra. Buat teman-teman yang sudah subscribe. Aku izin pamit ya, Kang. Udah mau subuh ya? Iya Kak, aku 1 jam nih tidur, habis sholat subuh berangkat ke Jaksel nih. Aku di Bogor nih. Oh kerja, masih masuk kerja? Iya masuk Bang, kita kan ownerku kan Muslim Bang. Kita cuman libur itu aja, tanggal 25 itu aja. Sisanya masuk terus ya? Iya masuk terus. Alhamdulillah. Sudah diajukan kemarin biar Jumat juga libur. Tapi ya qadar Allah nggak ini. Jadi liburnya cuma di hari itu aja. Baiklah kalau begitu. Kang terima kasih banyak ya. Kores. Siap. Bang Handi, Bunda, Bang Suki Ifni, dan terutama buat kandaku Bang Zuma. Thank you banget. Syukran, faedahnya bagus. Nanti ininya ya Kang, kirim linknya ya. Ini yang untuk malam ini ya. Itu aja di akan Satria Channel. Kirim linknya ya. Ini yang ya. Oke, siap. Aku ketiduran tadi enggak ini. Syukran buat teman-teman yang sudah bagus itu. Penjelasan Gurunda Juma ini banget. Tegas ya, mantap, dan langsung mengena. Keren itu, mantap. Iya. Itu makanya aku catat tapi terputus karena ketiduran aku tadi. Ngantuk banget. Oke, aku pamit ya Kang ya, teman-teman semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores, woi. Udah tidur belum Bang Kores? Iya, hadir. Aku hadir, Iwah. Kang Kian, aku izin turun juga Kang Kian. Sudah mau sholat siap. subuh di sini. Siap. Syukron, masya Allah, tabarakallah, jazakumullah khair. Masya Allah. Assalamualaikum Kang Kian. Gurung-gurung Waalaikumsalam aku. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kores sudah tidur, tumben aja Bang Kores tidur jam segini Naikkan acu, apa acu? Gak ada weh. Apa kan udah punah. Acoy, Acoy yang tadi, si Acoy udah tidur, udah balik ke rumah bapak. Bang Kores sudah tidur, tumben Bang Kores tidur Aduh, pegal badan duduk terus ini kurang minum kayaknya ya. Jadi agak sedikit ini nih, badan agak sedikit pegal. Tururek siap.
tanggung subuh. Nanti kesiangan subuh kelewat. Tapi alhamdulillah tadi banyak oten-oten nu blegug sih ya. Apa arti blegug sih? Blegug sih ya. Coba ceramah kayak Agim. Oh, baik ya, terima kasih ya buat semuanya ya. Baik, tidak pernah menghujat ya kalau debat ya. Semoga banyak yang tercerahkan ya. Bisa Agim ya. Hatur nuhun ya kasadayana. Semoga banyak oten-oten yang tercerahkan ya dengan kajian dari kita. Siap Bang Teh Tai Celok. Malah teh saya dibaca celok. Saya dibaca nama teh celok. Aduh, Bang Kores tumben ya, tumben-tumbenan loh Bang Kores. Jam segini dia tidur loh. Aneh. Satu keajaiban ya kalau Bang Kores jam segini tidur. Kok gini nih? Ini 2,4 kayaknya pada ketiduran. UU kan? Tolong jangan itu. Pak UU. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak UU. Ayo Pak UU kemana Pak ya tuh? Ayah Kang Satri. Masya Allah, lawas dilawas Mang UU. Mang UU cager? Alhamdulillah. Assalamualaikum untuk Burunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma. Waalaikumsalam. Iya Paman. Bang Handi Selebes, Ibu Rahma. Pertama kali Heru masuk ke sini, Heru cuma minta izin ini, minta masukan, minta solusi dari semua Burunda yang ada di sini. Kemarin waktu Heru kebetulan ada di Riau, Heru koordinasi dengan Muhammad Fadli yang di Riau itu, ya kan? Heru punya kawan. Halo? Halo lagi? Ya. Heru punya kawan, namanya. Sebentar, ini teh namanya Heru apa Mang UU? Ya, nama saya Heru Hermawan, tapi. Oh, Heru Hermawan. Panggilannya U ya. Oke, siap. Ya, dilanjut Mang UU. Heru alhamdulillah udah masuk anggota API dari Sukabumi, Alhamdulillah, Barat ya. Udah 4 bulan yang lalu gitu kan. Saha eta namina? Siapa? Nama temennya Eko Lutfi Christian, dia orang Kristen. Orang Kristen. Dia orang Kristen. Mualafnya 3 bulan yang lalu itu di musola.
Di musola daerah mana? Oh, Musola saha? Musola saha? Bang Handi, musola di daerah Tangerang. Oh, Dia orang Semarang. Dia itu nggak punya KTP karena KTP-nya itu dibakar sama keluarganya yang lama. Nah, cuma ada tersisa kakak yang lama itu ketika dicek di Dukcapil Sukabumi di sini itu masih tertera sebagai Kristen. Gitu kan. Nah, kita kesulitan kalau mau bikin sertifikat mualaf di Sukabumi itu harus ada KTP. Untuk bikinan KTP-nya harus minta surat pindah dari Semarang. Nah, gitu kan. Ketika Heru konfirmasi dengan Muhammad Fahil dari DPW Riau, kebetulan waktu itu kemarin dia nyaranin. Waktu itu apa kemarin, Bang? Kenapa? Waktu itu atau kemarin? Kemarin. Apa itu ya? Nah, dia menganjurkan untuk masuk ke Komal gitu kan, untuk syahadat ulang dan mudah-mudahan tapi bisa mengeluarkan sertifikat mualafnya. Soalnya orang ini gini Bang, gini Mang U gini. Gak usah ada syahadat ulang, gak perlu ada syahadat ulang. Kalau udah syahadat ya udah syahadat. Nah, kalau masalah KTP, bikin KTP dan kartu keluarga, kasih aja berkasnya ke Bang Handi, nanti saya bikinin gratis. Sertifikatnya? Iya, dibikinin nanti, sama dibikinin. Ya, Bang Satria. Jangan manggil Bang kalau ke saya, Bang. Bangsat. Jadi bangsat. Iya, jangan manggil Bang, Akang aja, Akang ya. Hampura, Ustadz, Hampura. Lain Ustadz Bima. Bagi saya Ustadz itu guru, Kang Satria guru, Bang Handi Selebes guru, apalagi guru enggak, Bang Ahmad kan gitu. Mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan, diberikan kelancaran rezeki dan diistiqomahkan dalam berjuang jalan Allah. Amin ya Allah ya Allah. Amin. Nah, untuk nanti WA ke Bang Handi aja ya. Nanti WA ke Bang Handi aja. Kemarin Heru udah nge-WA ke Bang Handi, cuma Bang Handi mungkin lagi sibuk. Belum ada jawaban, belum sempat ngejawab mungkin gitu loh. Heru udah nge-WA ke Bang Handi, Abang. Tolong solusinya. Siap, nanti koordinasi aja sama Bang Handi ya. Oke, siap. Bang Handi, nanti Heru koordinasi lagi, mungkin hubungi Bang Handi. Tolong dikasih jalan keluar buat rekan Heru ini yang sekarang jadi saudara, mungkin udah mualaf. Gitu, Bang Handi. Iya. Itu aja mungkin guru-gurunda semuanya yang hadir. Siap. Heru cuma bisa mendoakan mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan amin. Islam semakin jaya, Islam semakin tidak terkalahkan, Islam semakin dijauhkan dari fitnah-fitnah orang yang dengki sama Islam. Amin ya Allah ya Rabbi. Amin ya Rob, istajib doana. Amin ya Rob. Ya, saya doain juga semoga Uu, semoga Pak Heru langgeng sama istrinya ya, tidak kepincut sama cewek yang di belakang rumah. Enggak. Kebetulan bujangan ini. Oh, bujangan, telaku, mau telaku. Telaku, tapi na atas itu.
Berlaku tapi terus 3 kali nikah ya teh. Dasar terus tunyung telaku 3 kali nikah beakeun uing teureun. Parek ieu mah. Kitu nya manggonya. Aduh. Hiburan tapi serius tapi santai. Betul. Nanti di WA-kan semua itunya ke Bang Handi mungkin ya. Kalau di kakak yang lama, masih tercantum Eko Lutfi Christian itu sebagai orang Kristen gitu. Iya, siap. Ya, siap. Itu aja mungkin. Siap. Nah, Kang Satria Tajong we heruna. Tajong mau reuneuh di Tajong we. Itu menjijikan melihat Yesus malah diusir ke bumi. Oh, udun beak subuh ya mah parat ya Kiara condong. Bang Kores, Bang Kores masih monitor. Mau tidur tanggung subuh ya. Duh, sabatang dewa lah cukup. Salare bener kan jika namanya salare. Baik terkenal hanya capuk sorangan. Dugong. Iya. Ya, kenapa Bang? Pagi Bang. Nah Bang? Nggak apa-apa Bang. Abang yang kenapa Bang? Abang kenapa Bang? Nggak oh. Oh nggak apa-apa. Nggak ada masalah kan Bang? Nggak ada Bang. Oh alhamdulillah. Kirain ada masalah Bang. Ya udah kalau nggak ada masalah Bang. Abang mau apa Bang? Bang mau apa Bang? Kalah turun sama kayak Aduh, Bang Darius, halo, selamat pagi Bang Darius. Halo, selamat pagi. Sebentar Bang, lagi di WC. Aduh, abang lagi di WC, kenapa minta naik Bang? Macam mana Bang ini? Sengaja dipencet Bang, bukan nggak sengaja ini. Nah, abang ini deh sengaja tanya. Ini logat Batak apa Madura ya? Coba abang masuk lagi ke sini. Logat mana ya? Logat Batak gimana sih? Bentar ya, saya apalin dulu. Abang ini naikin mau apa Bang? Cuma mau bilang Bang, saya lagi di WC. Kan tadi sudah bilang. Alah, abang lagi ngeden itu abang jangan naik kobel lah. Aduh bau Bang, gak kebayang sama aku Bang. Kalau lagi ngeden jangan naik kobel Bang. Sudah aku bilang, aku akan menggenapi para hoten yang di bawah yang lagi koclok.
Mereka tidak punya adab. Iya bang. Bang, jangan sambil ngeden bang. Aduh. Coba pula. Lagi ngeden dia bang. Kalau saya nggak pantas ya pakai logat Batak.